Iwan Villa yang berada di semua menara siar JCC, di Zulkifli M. Abbas, Salam Akal Sehat, dan di Celebes, khususnya Denova, dan juga Zulfikar Official. Kami masih menunggu kedatangan Fakten ya, yang tadi di grup WA, koar-koar mau nantang Bang Zuma, mau ngobrak-ngabrik JCC. Per hari ini, per detik ini, sampai sekarang tidak muncul batang hidungnya. Mas Zuma bisa monitor suara saya? Bisa Bang, bisa Bang. Ya, itu bisa diceritakan sedikit kronologinya, Bang? Kok berani-beraninya dia nantang YCC dan Mas Zuma itu gimana ceritanya? Apa dia sudah punya nyali itu? Nah itu dia, tadinya bilangnya gitu, katanya kebanyakan Zoom Kristen, saya mau cari Zoom Muslim, saya mau obrak-abrik, tolong kasih link. Ya jadi aku bilang, beneran? Katanya iya, tak kasih linknya kita, setelah saya kasih, oke, saya OTW. Nah, sampai sekarang sudah kurang lebih 30 menit ya, kok nggak salah, kok nggak muncul-muncul juga. Jangan-jangan dia ini nyangkut. Bisa jadi Bang. Oh ya, untuk yang tadi menantang ya, Bang Zuma untuk masuk ke Zoom, link sudah aku paste ya, aku pin di live comment. Di live comment Zulfikar Official, juga di live comment yang lain ya. Silakan masuk, ditunggu Bang Zuma ini. Ayo, tunjukkan nyali kalian di sini. Begitu Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Bang Juma. Iya, silakan Bang. Takutnya ke bawah banjir tuh dia takutnya. Nah itu dia kan ceritanya gini loh Bang. Ini kan kita mau berbicara mengenai kebaikan, kebenaran bersama. Ngapain harus pakai cara nipu-nipu? Hanya untuk berhadapan dengan Muslim, dialog juga pakai cara nipu. Kan cara nipu namanya ini ceritanya. Orang lagi makan, diajak ke Zoom, ini makanan saya jadi dingin. Gimana toh? Aduh. Saya sih sebenarnya mau ini loh Bang, mau bahas tentang kondisi manusia, kondisi Muslim ketika di Jannah, dan juga kondisi teman Kristen ketika di surganya dia, kayak mana modelnya mereka. Boleh Bang itu? Iya, kalau kita kan Muslim tetap aja kayak sekarang ini, hanya diberikan kelebihan-kelebihan, termasuk kelebihan apa yang kita inginkan dikabulkan, itu. Nah mereka hidupnya seperti malaikat. Nah nanti kita gambarkan malaikat itu di dalam kitab mereka itu seperti apa bentuknya. Nah itu menarik itu Bang, menarik itu. Ya kalau kita di Islam ini kan prosesnya jelas, meninggal, menunggu yaumul hisab, habis itu ditentukan surga atau neraka. Nah intinya pengikut Rasulullah Muhammad SAW ke jannah, ke surga. Nah di surga manusia dibangkitkan lengkap jasad dan ruh. Artinya ya Zulkifli M. Abbas yang sekarang ini, yang itulah nanti yang abang-abang temui di sana. Nah mereka kayak mana? Di dunia mereka dikasih lambung, dikasih kelamin, dikasih hati, dikasih jantung. Ternyata mereka kelak hidupnya nanti di sana seperti malaikat. Nah ini yang mau ditanya, malaikat. Tahu enggak mereka wujud malaikat itu kayak mana gitu? Kalau kita lihat di dalam kitabnya mereka, bagaimana penggambaran malaikat, ada berbentuk tubuh satu, berwajah empat. Serigala, Raja Wali, lembu, singa, dan juga wajah manusia. Satu kepala, empat wajah. Ada juga yang wajah yang tubuhnya itu, sekeliling tubuhnya, itu dipenuhi oleh mata. Jadi sekali berkedip semua. Ini yang mau ditahu ini. Ya, hidup seperti malaikat itu apa ya, bentuknya ya? Itu dia. Benar. Ya itu buat teman-teman Kristen silakan naik, jelaskan dong itu. Kami penasaran ini bagaimana bentuknya malaikat yang waktu kalian ada di surga. Kan mirip dengan malaikat itu Mas Zuma. Iya benar, belum lagi mereka punya roda-roda. Nah, ini saya takutnya jangan sampai harusnya mereka itu kembali seperti mobil, bukan malaikat. Gitu loh maksudnya Bang. Karena mereka malaikat di sana itu punya roda-roda. Nah ini yang kita butuh penjelasan. Kalau kita di umat Islam kan jelas kita kembali ke surga, hidup seperti sekarang di dunia, cuma dimuliakan di sana karena tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi di sana zina dan seterusnya. Kalau mereka tidak hidup seperti malaikat. Nah, yang saya takutkan adalah malaikat yang asli saja yang tidak pernah merasakan nikmatnya syahwat, itu mereka bisa memberontak untuk melawan Tuhan.
sehingga mereka berubah menjadi Lucifer. Bagaimana mereka? Apa mereka tidak kangen gitu? Makan nasi lontong, makan babi, sop anjing. Apa nggak kangen gitu ya? Nah setelah di sana mereka lihat orang Islam ternyata enak, ada hidangan-hidangan, ada makanan yang enak-enak. Mereka lihat pasti iri, berontak lagi, jadi iblis lagi nanti. Karena itulah kita butuh mereka untuk menjelaskan ini. Itu loh Bang. Jadi gini Bang Joma, Ya, kan mereka menurut dia nih sesuai dengan ada di Bible ya, bahwa yang mula-mula masuk surga itu kan para pemungut cukai dan pelacur lah begitu ya, di Bible ada dong ya. iya. Nah itu kalau berubah berbentuk malaikat seperti apa, terus kemudian di sana itu ada rumah kan, terus ada sungai juga katanya, terus ada minyak Mandi, enggak, tanah. ini maaf dulu. Mandi, ini suara nggak bulat, Mandi. Nggak bulat, ada sember gitu. Nggak tahu nih, yang lain bagus nih. Mandi. Halo? Ya, sambil dibenahi. Tolong jangan disela dulu ya. Lanjut. Maaf. Ya gitu banyak Pak, sampai mana tadi lupa saya. Di surga lebih duluan pelacur gitu. Iya ya, gimana itu menceritakan di sana juga ada aktivitas, masih ada penyembahan loh di sana. Silakan banyak Pak. Iya, itu makanya kita konsen aja kepada apa yang mereka sahabat-sahabat Kristen ini puji selama ini, dan kita dihujat yang 72 bidadari gitu ya. Dan seterusnya, hal-hal yang berbau seks selalu ditujukan kepada kita gitu. Oke, kita terima itu karena keterbatasan mereka memaknai apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadits. Ya, karena mereka tidak bisa masuk ke dalam pemahaman buku panduannya umat Islam. Mereka hanya ada di sampulnya, hanya bisa membaca terjemah. Mereka nggak bisa masuk ke dalam intisari Quran. Nah, kita maklumi itulah. Dia mau tuduh kita seperti penggambaran video bokep yang mereka sering nonton, nggak apa-apalah. Nah, sekarang yang kita ingin tahu, malaikat seperti apa yang mereka maksud. Nah, kalau di dalam penggambaran kitab mereka, di dalam kitab Ibrani 1 misalnya, di nomor 7, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah ini yang saya takut. Kalau teman Kristen masuk ke surga jadi pelayan api gitu loh. Mereka jadi pelayan-pelayan api. Maksudnya gimana itu? Ini perlu dijelasin. Apakah betul mereka menjadi api nanti di sana atau kayak mana? Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai mereka tidak memahami kondisi malaikat yang ada dalam benak mereka itu adalah ya, malaikat itu seperti apa gitu. Sedangkan kita tahu Tuhan saja menurut iman mereka ketika dia datang ke bumi memberi kekuatan kepada sosok yang mereka tuhankan, Tuhan sampai ketakutan, coy. Itu kenapa rupanya? Berarti sosok malaikat itu kan menyeramkan, menakutkan. Nah, apakah mereka ketika di surganya nanti seperti itu adanya? Ini yang ingin kita tahu. Betul. Iya. Nanti juga titip satu pertanyaan Mas Juma untuk kalau mereka datang ya. Iya. Itu katanya kan Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa umat Kristen ya, dan jaminan masuk surga itu si Samuel Sihaan mengatakan pasti 100% kayak begitu, katanya begitu. Nah, kalau dengan jawaban begitu, saya juga ada pikiran begini ya, ngapain umat Kristen lama-lama hidup di dunia? Dosanya sudah ditebus. Emma tolong dimatikan dong itu mic-nya, suara nafasnya terlalu keras di sini. Mereka sudah dijamin semuanya. Nah, dengan hidup di dunia, orang Kristen terutama, yang banyak hutangnya, mungkin menemui kesengsaraan di dunia, ngapain nggak bunuh diri? Kan dosa-dosanya sudah ditebus semua. Itu pesan ataupun titipan omongan untuk Mas Zuma kepada mereka kalau mereka muncul, Mas Zuma. Tanyakan kepada mereka. Ya itu alasannya. Yesus datang ke dunia untuk ditebus semua dosa-dosa manusia itu. Katanya kan begitu. Iya. Kalau sudah ditebus, jaminan sudah ada, ngapain kalian lama-lama hidup di dunia? Begitu loh, Mas Zuma. Itu juga jadi pertanyaan saya tuh, sampai saya nggak bisa tidur itu. Iya, jadi ceritanya gini loh Bang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan jelas menggambarkan dirinya di dalam Yesaya 5 nomor 16 bagaimana dia adil,
suci dalam keadilannya, dan dia tinggi di dalam keadilannya dia. Artinya, kalau berbicara mengenai Maha Adil, pencipta alam semesta itu kita tidak bisa ragukan. Keadilan Allah atau Tuhan adalah memberikan sebuah aturan main. Setelah aturan main itu diberikan, ya sekarang Anda akan diupah berdasarkan apa yang tertulis di dalam buku pedoman ini. Kan begitu. Jadi tidak kemudian serta-merta seperti Murtadin kemarin nantang Allah, ya kan? Pak Daud Umar nantang Allah. Itu Tuhanmu nggak ada, buktinya saya tantang dia nggak bisa ngapa-ngapain, kata dia gitu ya. Nah, kalau Tuhan yang benar itu memberikan aturan, ini loh, jalankan. Anda laksanakan apa yang kuperintahkan, jannah, surga. Anda langgar, neraka. Kan aturannya seperti itu. Kalau Tuhannya di teman kita, datang dia ke muka bumi untuk menebus dosa-dosa. Nah sekarang, belum semuanya orang menjadi percaya kepada ajaran itu. Harusnya dia datang lagi. Kan bisanya dia rubah dirinya seperti manusia. Kalau Tuhan kita kan nggak bisa. Karena dia maha kuasa, dia nggak bisa berubah menjadi maha lemah. Nah Tuhan mereka bisa. Kalau betul konsep Tuhan bisa berubah menjadi manusia, ya harusnya sekarang turun lagi lah. Kalau yang tadinya di Yerusalem, ya turun di Indonesia. Betul. Tahun depan di Malaysia, tahun depan di Jepang atau di mana saja. Bergilir gitu, Bang, ya? Iya, supaya konsep itu betul adanya. Bahwa Tuhan itu bisa nuzul menjadi manusia. Buktikan. Kalau yang diimani umat Islam, Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Dan kita sudah buktikan itu. Sampai hari ini tidak ada Tuhan yang pernah datang di Indonesia. Kan gitu. Nah, sekarang mereka mengatakan dengan kasihnya Tuhan mengutus anaknya. Berarti sekarang tidak kasih lagi dong. Oh kasih, apa alasannya? Kan sudah dikasih kitab nenekmu kiper, mana ada? Kitab apa yang Anda kasih? Yesus nggak kenal perjanjian baru. Aturan main yang mana yang mereka kemudian sajikan kepada kita? Sementara antara terjemah dan terjemah berbeda. Contoh misalnya di Yohanes 13 nomor 23. Kalau di versi lama, ayatnya diterangkan bahwa ada murid yang dikasihi Yesus bersandar di dada Yesus. Kalau versi Afibi, jelas di situ dikatakan ada murid yang bertelekan di sisi Yesus. Mana yang benar? Jadi bingung kalau misalnya itu dijadikan sebagai alasan layaknya Quran. Kenapa kemudian Allah tidak mengutus Nabi? Kenapa harus Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir? Jawabannya jelas. Karena Al-Quran sudah menjadi pedoman yang Allah itu sendiri jamin. Aku yang mewahyukan, aku juga yang menjaganya. Dan sampai hari ini itu valid, tidak bisa diragukan. Nah kalau mereka, Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menangkungnya. Tapi nanti ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Kalau ditanya, mana tentang pewarisan yang diajarkan oleh roh yang datang setelah Yesus? Mereka nggak bisa jawab. Bagaimana solusinya orang yang mati meninggalkan utang? Menurut roh yang datang setelah Yesus di ajaran kalian? Mereka nggak bisa jawab. Berarti segala sesuatunya itu adanya di Quran. Nah itulah makanya kembali kepada tema yang tadi. Kalau memang dia itu benar kayak begini kondisinya, datang, nuzul menjadi manusia, menghapus dosa manusia. Sekarang masih banyak yang tidak percaya itu. Aturan mainnya kemudian, kudu harus datang. Datang, betul-betul datang. Lagi-lagi kalau bisa jangan lahir dari seorang perawan. Tapi dia melayang di langit. Langit Indonesia. Di angkasa Indonesia ini. Pertengahan Indonesia dia di situ tampil melayang-layang sambil mengatakan inilah Yesus anakku yang kukasihi. Percaya deh, percaya. Orang semua akan sujud seperti apa yang dilakukan teman Kristen. Kalau yang datang itu mengatakan akulah Tuhan pencipta alam semesta. Tapi selama masih dikatakan inilah anakku yang kukasihi, oh jangan. Berarti dia hanya utusan. Nah, kalau tidak ada berarti tidak ada alasan untuk kita percaya. Apalagi masuk ke dalam surga, tidak ada kawin-mawin, tidak ada makan, ya, tetapi hidup seperti malaikat. Nah, kalau kita lihat penggambaran malaikat, celaka kita. Dan satu lagi, Bang. Iya, Bang. Jadi malaikat terus kerjaannya tiap hari hanya memuja-muji saja. Ya bagus kalau memuji, Bang. Tapi kalau dikasih tugas seperti yang tertuang di dalam Yehezkiel 1:10, Yehezkiel 1:13 itu bahaya loh.
Makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala. Ada sesuatu yang mirip obor yang terang, yang bergerak ke sana kemari di antara mereka. Dari api itu ada kilatan yang menyambar-nyambar. Bahaya, bahaya. Ngomong kayak begitu, amit-amit. Mending saya jadi Zulkifli Amabas. Honor saya ngajar karate, bagus. Amit-amit Daripada Jabang Bayi, kayak Bang. begini. Hah? Amit-amit Jabang Bayi. Iya, Yehezkiel 1 nomor 10. Beginilah rupa mereka. Masing-masing punya muka manusia. Di sisi kanannya ada muka singa, dan di sisi kirinya ada muka sapi jantan. Masing-masing juga punya muka elang. Ih, amit-amit. Sekarang ganteng Zulkifli Amabas. Masuk ke surganya dia wajahnya begini. Nauzubillah min zalik. Aduh, minum kopi dulu takut. Jangan lupa pakai Masako. Alhamdulillah. Jadi gimana nih? Mau masuk ke surganya mereka dengan tubuh 1 wajah 4, mau? Nggak mau ah. Nah, kalau mau saya telepon teman saya yang di luar negeri yang punya nomor teleponnya Tuhan. Biar tahu hubungin daftar namanya. Gimana tuh? Waduh, parah itu. Iya, jangan Ini mau begini, lah. Kalau begini Bang Joma, Iya, kalau menurut mereka kan nggak ada makan tuh di sana ya. enak aja nggak ada makan. Lawang Yesus aja mengatakan, kamu dan aku akan duduk bersama dengan Abraham makan semeja. Kalau, Betul. nah, terus gimana mau makan kalau berbentuk roh? Nah itu dia makanya. Tidak mungkin berbentuk roh. Jasadnya pasti bangkit, Bang. Kenapa? Faktanya orang yang masuk ke neraka dikatakan lebih baik dengan mata 1 daripada 2 matamu dimasukkan ke neraka. Artinya jasad bangkit semua. Enak aja. Kelamin kamu yang berzina, masa nggak disiksa? Rohmu aja. Enak aja. Emang roh bisa berzina tanpa ada jasmani? Ya jasmani juga harus kena hukum dong. Ya nggak bisa lah, masa berhubungan roh sama roh terus melahirkan roh. Terus tugasnya dokter apa? Bidan nganggur gitu. Itu dia. Belum ada yang masuk ya yang tadi ya? Belum. Iya, Sambil dok. nunggu. Saudara Teddy Sanjaya, silakan masuk. Jangan malu-maluin. Ya, untuk Teddy Sanjaya, link sudah kami sebar ya. Buat teman-teman yang lain, tolong disebarkan linknya itu. Biar si Teddy Sanjaya yang tadi koar-koar, mau nantangin semua untuk debat, dan mau ngobrak-ngabrik JCC, silakan kami tunggu. Sudah 45 menit ini kami tunggu nih. Iya betul. Saya juga nunggu nih yang ada di live chat Andi Slabes channel ya, tuh ada linknya setting tuh. Silakan naik kalau ada yang merasa menggantikan si Teddy ini atau siapapun ya, silakan naik. Ya, siapapun aja lah. Jadi Sanjanya gak ada yang lainnya lah. Paten-paten yang lain, Kristen-Kristen yang lain. Tunjukkan nyali kalian, tunjukkan keilmu kalian di sini. Ayo kita berdebat atau berdiskusi ya. Berdiskusi yang baik. Silakan. Ya, mumpung Bang Handi mau ke surganya Kristen kan? Iya betul, saya pengen lihat aja. Bener kagak? Males. Amit. Mau berubah wajah jadi 4 wajah. Ih. Wow. Ih. Ngeri, seram. Menurut di Wahyu 7:17, di surga tidak ada hawa nafsu, sehingga tidak ada pernikahan ataupun hubungan seks. Semua orang di surga bersukacita dalam Roh Kudus dan bersukacita mereka abadi. Bukan sukacita karena setiap gua ngomong kenapa sih? Ayo tertib di mute sendiri mic-nya. Tertib di mute sendiri mic-nya. Sorry. Udah gak usah dijawab, langsung di mute. Saya tertib di mute sendiri. Kalau mau bicara tolong hand raise biar nggak ada suara-suara yang aneh masuk ke sini. Karena kita live ini ya. Ya silakan Mas Adi. Ya gimana itu Bang Joma, di surga katanya nggak ada macam-macam lah begitu. Kalau nggak ada nafsu, Bang, nggak mungkin lah. Kayak mana ceritanya mereka mau memuji? Kalau nggak ada nafsu, adanya nafsu itu buktinya Di dia surga memuji. ada mobil juga ya? Saya dengar begitu. Oh, abang dengar, kirain abang pernah lihat. Ya itu dia makanya. Jadi di Wahyu 7:17 itu tidak Kalau cuma ada dengar aja pusing juga. tidak ada kematian, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan semua yang ada di surga suci seperti malaikat. Begitu kira-kira. Tapi tadi ada yang makan, ada perang naga. Jadi gimana nih Bible-nya bertentangan nih bagaimana? Ada motor kali. Tidak ada perselisihan. Di surga tidak ada perselisihan. Di surga kita tidak memiliki pengetahuan yang sempurna.
tidak ada pertanyaan yang tidak dapat kita jawab dan tidak ada kebodohan di sana gitu. Kita akan Oh, yang ada terbebas kepintaran dari aja, belenggu Bang, ya? iblis sehingga kita tidak akan berbuat jenis-jenis dosa dalam Alkitab. Kita akan mengasihi Tuhan dengan sempurna dan dikasihi dengan sempurna juga olehnya. Gitu. Ini maksudnya ayat apa? Ini Mas tanaman herbal sudah hand raise. Ya, silakan. Silakan Mas tanaman herbal. Ini namanya antik sekali. Dibuka mic-nya Mas. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya hanya berdoa semoga kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selesai itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Kok nanti dulu? Kalau di surga itu ada nggak tanaman herbal? Banyak lah, ada semuanya. Nah ini aku punya motor penyakit nggak? nih. Bisa nggak disembuhkan dengan tanaman herbal? Penyakitnya itu satu kan kanker ini. Kanker Kalau di kering. surga ada pesawat nggak, Bang? Kang, di surga ada pesawat nggak? Pesawat. Nanti kita Jangan terlalu jauh bercanda dulu ah. Nah, emang lu mau terbang kemana kalau ada pesawat? Oke, baik, kembali ke topik ya. Ini Bang Suret nih. Jadi Pakai teman-teman Kan di yang surga itu tadi seperti diskusi dunia, sama berarti. Bang Kalau Juma seperti yang dunia, ada di live, Ada pesawat. yang bermutu dikit ya, ini live loh. Jadi yang tadi di grup WA yang ingin berdiskusi silakan naik aja. Katanya mau ngacak-ngacak apa menantang semua yang ada di sini gitu. Ya sempat menonton di sana ya udah naik sini gitu. Kan di Baik. surga itu ada nafsu, Bang. Kalau ada nafsu, Ini ada siapa seperti sih di ngomong dunia melulu ya? ini. Arjun bang. Ada Iya, Jeffrey Bang. Benyamin ini. Bentar. Bang, Selamat kalau malam di surga, Mas Jeffrey Benyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lagi kumpul di sini dengan Mas Zuma, dengan Mas Andi nih. Lagi menantikan Oten yang tadi nantangin mau ngobrak-ngabrik Zoom, mau nantangin Mas Zuma. Udah 45 menit berjalan, masih belum ada konfirmasi nih. Gimana ini? Aduh, kalau gitu telepon aja, suruh masuk segera. Jangan lama-lama, Mas. Iya ini. Coba ditelepon, kita telepon. Sambil nunggu ditelepon. Kalau gitu sambil tuh, menunggu di makin- telepon, kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh. Assalamualaikum Ustaz Suma, Ustaz Andi yang ada, Ustaz yang ada di sini. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Jeffrey. wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu juga saudara saya, Abang Deng Andi sama Deng Ustaz Suma. Iya, lanjutkan Bang. Iya. Iya, jadi waduh kaget dengar lihat judulnya itu ada mau diobrak-abrik ini kayak udah kayak mau nyerang apa ini oten-oten ini. Kalau perlu kita tahu aja di mana sih sebenarnya mereka ini. Mendingan kalau dia nggak datang nyerang kita aja yang kunjungin gitu. Iya, daripada Percuma di kick, Bang Juma udah kesana di kick. Nyerang gimana, Bang? Kayak perang aja nyerang. makanya kan tujuannya mau datang nyerang katanya, mau acak-acak gitu loh. Iya kan? Nah, maksudnya apa? Mendingan sekalian langsung ketemu aja gitu. Biar nyerangnya bagaimana sih? Maunya dia mau nyerang gimana? Oh iya, Saya mau jelas tanya arahnya. nih, surga ini menurut Abang gimana sih surganya? Maksudnya surga saya belum pernah saya belum pernah mati, jadi saya nggak tahu tentang surga gitu loh. Iya, makanya aku mau tanya surganya gimana gitu. Mana Bang Suma nih surganya gimana nih? Ini Bang, Anda ya. Muslim atau non-Muslim? Kan saya mau tanya. Ya ditanya dulu Anda Muslim apa Kristen? Anda Muslim atau apa? Kristen ya? Non-Muslim? Saya, Ya. kalau nggak Muslim, nggak Kristen, nggak boleh bertanya ya? Ditanya, aduh. Ditanya Anda Kristen apa Muslim? Aku mau nanya, kalau nggak Muslim, nggak Kristen, kalau nggak dua-duanya, nggak boleh bertanya ya? Apakah Anda Kristen atau Muslim? Kristen itu si Arjuna tuh Kristen. Sebentar yang lain diam dulu ya.
Arjuna, apakah Anda Kristen atau Muslim? Maksudnya harus dijawab. Apakah Anda Kristen atau Muslim? Aku mau tanya. Apakah Anda Kristen atau Muslim? Dijawab aja Bang, Kristen atau apa supaya kita di dalam menjabarkan itu sebijak mungkin, tidak menorehkan luka di hati Abang kalau Anda adalah seorang Kristen, kan gitu. Dialog ini dibangun untuk saling nggak ada kenal luka satu sama Bang, lain. santai aja. Aduh, susah ini memang ini. Anda ini kok nggak beridentitas gitu loh. Udah Jangan- Anda diam aja. Jangan kemudian perintah yang ada dalam kitab Anda, cerdik seperti ular Anda pakai di sini. Santai aja ngapa? Kalau Kristen ya Kristen, Islam ya Aku Islam. juga gitu. santai aja. Ya udah, Islam atau Itu. Kristen Bang? Iya, apa perlu saya jawab begitu? Atau gini aja pertanyaannya deh. Sebentar yang Perlu lainnya. lah, karena kita debat lintas agama ini. Enggak, Arjuna. aku nggak berdebat, aku kan bertanya. Arjuna, Anda ngerti bahasa Indonesia? Iya ngerti lah bahasa Ngerti, Indonesia. baik. Kan nggak Kalau perlu ngerti. saya jawab toh. Ya kalau ngerti, apakah Anda Kristen atau Muslim? Apa perlu saya jawab? Sangat Perlu banget lah. Supaya apa? Supaya orang nanti menjelaskan sesuai dengan keinginan kamu gitu loh. Oh Sengaja dia cari gitu. panggung, sengaja dia cari Astagfirullahaladzim, begini aja kok. Ya udah kalau nggak dijawab ya udah diam aja gitu. Ya udah Anda diam kalau nggak mau ditanya. Oke. Jawab Kan aja aku mau baik-baik. tanya Itu aja artinya. surga itu gimana sih menurut Abang Suma? Ya menurut versi mana? Versi Kristen apa Islam? Pertanyaan aja yang ngambang. Aku bertanya menurut Abang Suma aja. Dia Kristen Bang, saya pernah diskusi sama dia Bang. Ya udah yang sebentar yang lainnya gitu. Pak Udah Arjuna. kita tahu Bang. Ya, saya sendiri Bang. Suara saya Menurut Abang kedengaran. Suma itu versinya gimana? Surganya itu Ya, kalau di surga umat Islam itu jelas. Kehidupan itu di surga sama kehidupan kita di dunia, bersosialisasi, butuh makan, ya, butuh minum, butuh bahagia, butuh bersenda gurau, berkumpul dengan kerabat, dengan sahabat, dengan teman. Dan yang paling tertinggi di surga itu adalah ya bisa merasakan dekat dengan pencipta alam semesta gitu. Nah, kalau di agama Anda, jadi kan di surga, Bang. Jadi di surga seperti di dunia ya, Bang ya. oh iya, kehidupan layaknya perasaan manusia itu nggak berubah menjadi malaikat. Manusia manusia. Berarti ada pesawat juga ya, Bang ya. Wallahu alam, karena kitab saya tidak menerangkan itu. Bahwa ada Kan pesawat Abang bilang tadi di surga sama dengan di dunia, berarti ada pesawat tapi juga. tidak semuanya itu sama. Karena surga ya surga, dunia ya dunia. Cuma Nah, Abang jawab walau alam, ini nggak ada jawaban berarti. terus jadi maunya Anda saya ngarang gitu bahwa ada mobil. Iya kan Abang bilang sama di surga dan di dunia. Yang mana yang dimaksud sama itu adalah kehidupannya. Manusia itu tidak berubah menjadi malaikat seperti di agama Anda, berubah menjadi makhluk, berubah menjadi makhluk berwajah empat. Itu di agama Anda begitu. Kalau di berarti berubah, Bang, karena nggak ada pesawat, Bang, berubahlah kita. ya terserahlah. Kalau Abang itu yang bilang Anda nggak kan saya tanya dulu Bang Yuma. Terus kamu maunya apa? Pesawat gimana sih, Bang? Kalau Arjuna, kamu di surgamu ada pesawat nggak? Di surgamu ada pesawat? Kan Abang bilang nggak Woi Arjuna, di surgamu ada pesawat nggak? Orang sakit jiwa kalau ini aku kayaknya. nggak ada pesawat. Nggak ada. Terus di surgamu ada apa? Di surgamu ada apa? Abang Zuma bilang. Ya lu jawab dulu, di surgamu ada apa? Di surga. Di surgamu ada apa? Coba. Woi, di surgamu ada apa? Ngomong gimana? Woi, di surgamu ada apa? Ada perang naga Bang. Biarkan dulu dia jawab. Woi, Arjuna, Katanya surga sama dan di dunia. di surgamu itu kamu ada apa di surgamu? Nenekmu kiper. Malu-maluin aku pusing. Ya udah, kamu keluar sini pusing aja aja lah. Kamu sendiri. ada ilmu. Makanya lu bilang di surga sama dan di dunia gimana sih? Pusing aja sendiri. Ini ngawur aja nih bilang surga sama dan dunia. Ini kamu pusing aja sendiri. Yang lain tuh biarkan. Aja lu. Biarin aja Bang. Ya oke, saya tanya dulu Anda Arjuna. Arjuna di surgamu itu, di surgamu kamu ada apa? Ada pesawat nggak di surgamu? Berubah. Di surgamu ada pesawat? Ada nggak pesawat?
Nggak ada. Terus di surgamu ada apa aja? Di surgamu ada apa aja? Katanya nggak ada. Dari mana kamu tahu kalau di surgamu nggak ada pesawat? Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu kalau di surgamu nggak ada pesawat? Dari mana kamu tahu kalau di surgamu ada pesawat? Kalau kamu Kristen itu di surgamu itu yang pertama masuk itu adalah ya mantan pelacur duluan masuk. Pelacur duluan masuk di sana. Terus kemudian di sana itu ada apa? Ada perang naga. Emang ada kedamaian kalau ada perang di surga? Lu pikir ada kedamaian di surga? Ada perang. Katanya surga sama dan di dunia ada pesawat, gimana sih? Makanya tadi saya tanya dari awal, kamu ngerti nggak? Coba lihat pengikut Paulus tuh kalau bicara tuh. Mana kalau ada enggak? Pengikut Paulus coba lihat. Coba lihat tipikal Paulus begitu. Jawab lu ngawur aja konsisten. Yang lain dia biarkan. Kalau bilang sama dan di dunia itu Banyak ngomong, produk biarkan. Itu berarti lu ngawur. Biarkan dia ngomong, biarkan. Makanya jangan ngawur. Lu tidak ada yang ngawur di dunia. Tadi lu tidak ada yang ngawur di dunia. Tadi lu bilang surga sama di dunia. Sekarang lu konsisten. Tapi kenapa kamu menangis sih? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu ngamuk-ngamuk? Kenapa kamu ngamuk? Kenapa lu mulai ngarang? Hah? Kenapa? Saya katakan, dengar. Saya katakan bahwa di dalam ajaran agama Islam kehidupannya sebagai manusia di muka bumi itu sama ketika mereka di surga, tidak berubah menjadi malaikat. Kan gitu yang saya katakan sama berarti berubah dong. Ya, kan ada dalilnya. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Apa artinya? Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kamu anggap di surga itu nikmat menggunakan pesawat, ya pasti ada dikasih oleh Allah. Karena itu berupa kenikmatan. Makanya dikatakan surga itu adalah merupakan tempat yang terindah, tempat yang nikmat, tempat kebahagiaan. Kalau Anda butuh pesawat, dikasih oleh Allah. Apa dalilnya? Waj'alni min warasati jannatin na'im. Anda butuh HP, dikasih apa yang Anda mau. Di surga itu, di surga Islam itu, apa yang Anda mau dikasih. Dikasih apa yang Anda mau. Kenapa kemudian Allah tidak menerangkan Al-Quran itu ada kata pesawat, ada kata HP di dalamnya? Karena ini diwahyukan kepada orang jahiliyah. Mana ngerti mereka tentang pesawat? Maka Allah cukup menerangkan dengan kata itu. Waj'alni min warasatin jannatil na'im. Apa kenikmatan yang kamu inginkan? Diberikan oleh Allah. Enak kan? Ayo, bagaimana di surgamu? Apa gunanya kelaminmu? Apa gunanya lambungmu? Kau dikasih wajah 4 itu untuk apa? Apa manfaatnya? Hidup di surga seperti malaikat, tidak kawin-mawin. Kalau hidup di surgamu seperti malaikat, siap-siap lu berubah wujud. Jadi makhluk yang berwajah 4. Di depan berwajah manusia, kanan berwajah singa, kiri berwajah lembu, dan di atas berwajah Raja Wali. Siap lu. Rasain. Masih mau lu masuk ke surga hayalan kayak begitu? Pesawat ada perang. Kalau di Islam nyata bro. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Mantap sekali. Di sini itulah hebatnya surganya Islam. Kau menangis. Kau nangis. Mampunya mute dan nggak usah nangis. Siapa sih yang masukin orang kayak gini sampai nih? Pesawat mau kemana kalau minta? Atur waktu aja bang, ajak debat ini orang. Udah remote aja, remote. Jangan. Biar dia ditonton sama orang Kristen yang lain. Jadi bahan tertawaan dia. Biarin. Ayo ngomong, silakan ngomong. Ayo. Apa dia tanya tadi? Mau naik pesawat kemana? Ya suka-suka kamu, yang kau rasa nikmat, kau mau kemana? Terserahmu lah. Tapi itu tidak akan pernah bisa kau rasakan karena tempatmu di mana? Di mana tempatmu? Di neraka. Mau kayak mana lagi? Itu sudah final. Tapi nggak ada gunanya berdiskusi orang demikian, karena dia nggak mau mendengarkan. Iya, kasihan gitu. kan tadi. Dia ketampar, ternyata hidup seperti malaikat itu payah. Bolehlah dia mengatakan demikian, tapi gantian bicara kan gitu.
Dia bertanya, Bang Juma menjawab. Nah, Bang Juma bertanya, dia menjawab enggak gitu loh. Ditanya aja, kamu Islam apa bukan? Mungkin dia yang itu, Bang. Mungkin dia yang mau obrak-abrik gitu mungkin. Begini caranya obrak-abrik, keilmuannya enggak ada. Kasihan kali lah. Ya. Dia cocoknya ke tempatnya si Bum Bum itu. Kalau di sini nggak boleh. Dunia hayalan dia, Bang, itu. Itu dia makanya. Berlalu, Bang. Yang jelas orang kayak gini nggak ada tempat di JCC lah. Karena ini tempat orang berilmu. Walaupun kalau nggak punya ilmu, ya beradab dikit. Kenapa sih gitu? Itu aja sih. Saya mau bertanya ke Bang Juma, ada nggak sih orang yang berilmu yang pernah Bang Juma diskusi sama mereka ini? Di Kristen yang sering diskusi begitu, ada nggak yang berilmu, Bang Juma? Yang berilmu nggak ada. Yang berdalih nggak ada. Apa yang berdalil nggak ada, berdalih banyak. Menang ngotot iya. Al-Quran menerangkan wa idza ra'aita thamma ra'aita ni'imang wa mulkan kabira. Super sekali Quran itu menceritakan tentang surga. Apa yang diterangkan? Wa idza, dan apabila ra'aita, engkau melihat, ya, na'iman, kenikmatan yang ada di surga. Niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan. Hanya beraninya mute orang. Wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Jadi kalau Anda sudah punya kerajaan, apapun yang Anda inginkan, boleh Anda terima. Namanya surga, itulah jannah, tempat keindahan, tempat kenikmatan. Tidak seperti di tempatnya teman, ya, di ajaran surganya teman, hanya memandang Tuhan dalam kehidupan kekal, memandang terus-menerus dengan cara apa? Memuji-muji. Dan itu dalam kehidupannya kekal. Bukan cuma setahun, Pak. Bukan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1 miliar tahun. Seumur kekal. Gimana tuh ceritanya kalau kekal tuh? Kerjanya hanya memuji saja. Terus kenikmatannya di mana? Kenikmatannya di mana? Jadi kami di JCC itu membutuhkan Kristen ya, kalau mau diskusi beradab, itu satu. Gantian bicara. Anda kalau mau bertanya, udah dijawab, Anda boleh bantah silakan. Di sini juga kita nggak mau memaksakan Anda menerima jawaban ini gitu. Kan itu namanya diskusi gitu. Kedua, Anda siap juga ditanya. Tapi kalau pertanyaannya Anda jawab, ya, orang bantah, makanya jangan dibantah. Oke, silakan jawab. Di surgamu ada apa? Jawab. Di surgamu ada apa? Gantian, di surgamu ada apa? Oh, di surgamu ada apa? Di surgamu ada apa? Di surgamu. Dibiarkan apa? Bisa mute orang. Ya, di surgamu ada apa? Lu jawab dulu, di surgamu ada apa? Terangkan. Terangkan di sini, di surgamu ada apa? Terangkan di sini, di surgamu ada apa? Terangkan di sini, di surgamu ada apa? Coba terangkan di sini. Di surgamu ada apa? Terangkan di sini, di surgamu ada apa? Oke, Bang. Oke, Bang Andi, biar Bang Andi. Pesawat mau kemana? Oke, saya jawab ya. Kalau butuh pesawat, ya, lu diam, mau dijawab, lu diam. Saya jawab ya. Mau kemana? Saya jawab ya. Saya jawab ya. Oke. Jadi dalam Al-Quran itu tidak diterangkan ada pesawat, ada HP, dan seterusnya. Tetapi yang diterangkan di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana kemudian umat Islam yang masuk ke dalam jannah itu diberi segala fasilitas yang dia mau. Tidak diterangkan ada pesawat, ada HP, ada sepatu, tapi diberikan kenikmatan apapun yang mereka mau. Jadi kalau mereka mau pesawat, ada pesawat itu dikasih oleh Allah. Itu janji. Meski tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Yang paling terpenting adalah waja'alni miwarasati jannatin na'im. Apapun kenikmatan yang mau, surga penuh dengan itu. Nah, terus kemudian Anda tanya, kalau ada pesawat kau mau kemana? Ya kemana saja yang menurut Anda nikmat. Silakan rasakan. Apapun yang Anda inginkan di sana itu ada. Hebat sekali surga itu. Lalu kemudian dikatakan, Tabarakalladzi insya ja'alalaka khairan min zalika jannah. Maha suci Allah yang jika dia menghendaki, niscaya dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu. Coba. Jangankan pesawat, yang lebih daripada itu Allah kasih. Allah menerangkan, ya, dia jadikan pula bagimu
istana-istana yang sangat megah. Itu janji Allah. Bayangkan kalau seorang masuk surganya Islam, dikasih istana, dikasih kerajaan yang besar, dan apapun kenikmatan yang dibutuhkan, yang dia inginkan, dikasih oleh Allah. Nah sekarang giliran Anda menjawab. Di surga Anda itu Anda dapat apa? Silakan. Belum, jangan giliran. Karena nggak mau ditanya kamu diam. Kamu ditanya. Kamu ditanya Biarin itu aja, Bang. Bang. Ya biarin aja, Bang. Kamu ditanya. Ya, kalian Pesawat moderator lagi. ya. Kalau diminta mau kemana saja, lu gila kali. Emang mau Iya. kemana di surga? Hah? Emang mau Iya. kemana kalau pesawat? Hah? Iya. Mau kemana saja Ya kemana? mungkin Iya, kemana halo? saja yang saya mau. Iya, saya mau tanya Iya, mau kemana? iya, Bang Kemana Bima, saja ini Kemana kan- saja? Hah? Itu kan berbicara, Ngawur itu berbicara aja, mengenai kamu surga, logika. berbicara Kamu tuh masa yang menghayal akan Kalau datang. begitu, kamu itu menghayal. Ya biarin aja. Anda Nah sekarang menghayal coba. kalau gitu mau Oke, kemana? oke, saya Aduh, menghayal. Oke, Anda oke. menghayal. Oke, menghayal kamu surga sudah. umat Islam Kamu yang tuh digambarkan menghayal di bilang dalam pesawat Al-Quran ada di- kita mau adalah kemana masih berupa bisa. hayalan, Aduh, masih memang berupa hayalan. ilusi. Kamu tuh Oke, nggak apa-apa. menghayal. Nah sekarang Dari surga mana versi kamu pesawat gimana? Anda minta pesawat terus mau kemana? Aduh, lucu Oke. sekali. Oke lucu, Eh, oke lucu. kamu Nah tahu sekarang di surga kamu kayak mana? Oh, kalau di surga saya nggak rasa lapar karena kita tidak akan haus dan lapar lagi. Kita Nggak dikenyang. lapar? Ya Nggak lapar. iyalah. Jadi di sana kamu nggak punya lambung. Loh, punya lambung tapi bukan berarti kita merasa lapar. Loh, gimana ceritanya kamu punya lambung nggak lapar? Lambung Loh. untuk apa? Lambungmu Loh. untuk apa? Kita hidup seperti malaikat, gimana mau lapar? Oh, malaikat Terus punya kalau- lambung. kalau Saya tanya kau, malaikat itu lapar tidak? Malaikat punya lambung. Mana? Saya Nah, tanya. saya tanya samamu, kamu katakan bahwa kamu hidup seperti malaikat dan kamu punya lambung. Malaikat punya lambung. Namanya kalau orang sudah menjadi roh itu berarti sudah jadi goib begitu. Loh, tadi kamu katakan punya Emang lambung. Gimana sih? Emang roh itu punya lambung? Begini, memang ada perasaan bahwa kita melihat kita punya wajah gitu. Dirasakan, bukan berarti kita ada lapar atau rasa haus. Enggak, tadi kamu katakan kamu punya lambung. Bilang ada pesawat Jadi, mau kemana, jadi roh aja. itu punya lambung. Aduh, logika di mana? Logika ilmu. Logikanya di mana begitu? roh punya lambung? Saya tanya dulu, logikanya roh punya lambung itu gimana ceritanya? Loh, siapa yang bilang punya lambung? Kau mengerti tidak? Kita merasa. Tadi kamu bilang punya lambung, tapi kamu tidak makan minum karena kamu kayak malaikat. Kau diam saja jawab, Kau diam saja Ya. jawab, diam saja Oke, jawab. oke. Silakan. Jadi kita merasa bahwa kita merasa saja bahwa kita memiliki badan, bukan berarti kita memiliki badan dan roh, bahwa berarti kita bukan dagingnya kita Nah, ini bukan. kamu merasa itu dengan apa? Dulu. Lu diam dulu. Lu diam Kamu dulu. merasa dengan apa? Loh, Perasaan yang kamu rasakan perasaan itu karena apanya? Jadi seperti kita dalam mimpi, misalnya seperti itu contohnya. Oh, Kita jadi mimpi. Dengar dulu. Oh, jadi itu mimpi. Kalau tadi saya hayal, sekarang kamu mimpi gitu. Begini, ngawur aja lu nggak pakai logika. Yang namanya di alam roh. Ya tadi kamu katakan kamu punya lambung. Diam dulu, tutup mulut dulu. Diam dulu. Lu Iya. mulut kayak bacot perempuan aja nggak mau dengar dulu. Iya, baik, Pak. Makanya lu dengar, ketika kita sudah di alam roh, kita tidak seperti manusia yang ada di dunia ini lagi, tidak seperti itu. Lu gila sekali, orang masa manusia ada di dunia ini kita ada merasakan lapar dan haus, kita minum air, lu ngawur aja kau. Jadi kita seperti begini loh. Lu diam dulu. Nggak ada orang yang mau dibodoh-bodohi sama kamu, nggak ada. Saya tanya samamu, Yesus ketika terangkat ke surga itu ikut lambungnya enggak? Anda diam dulu. Saya tanya samamu dulu. Saya tanya sama kau. Wahai penyembah manusia, saya tanya samamu. Yesus yang kau tuhankan ketika terangkat ke surga, lambungnya naik gak juga? Ikut gak lambungnya, kelaminnya, ikut gak? Anda diam dulu. Ya, Anda yang jawab. Ketika Yesus terangkat ke surga, jasadnya ikut gak? Ikut. Anda diam. Jangan diam, Bang. Biar dia yang jawab. Yesus ketika terangkat ke surga, jasadnya ikut gak?
Monyet, kenapa di-mute nih? Bajingan kamu, hanya bisa nyemil. Ayo jawab ketika Yesus itu ke surga, jasadnya ikut gak? Anda potong, saya belum habis. Gak usah jawab. ribut kayak perempuan. Lawanmu itu saya, Saya tanya, ketika Yesus terangkat ke surga, ketika Yesus terangkat ke surga, apakah jasadnya ikut? Kau diam dulu, saya belum jawab. Kamu yang diam, tuyul. Kau yang diam. Kau jangan ajak saya kasar-kasar ya. Saya tanya samamu, ketika Yesus itu terangkat ke surga, jasadnya ikut nggak? Kau diam dulu. Kamu yang jawab dulu, tuyul. Ngatur-ngatur orang. Kau tamu di sini. Kamu yang harus menjawab, ketika Yesus terangkat ke surga, jasadnya ikut nggak? Kau diam dulu. Nenekmu kipir lah. Kalau kau nggak bisa jawab, bilang aja. Ngapain kau suruh saya diam? Saya punya mulut. Mau dijawab di... Jawab dulu tuh, jawab. Oke, saya tanya. Ketika Yesus terangkat ke surga, apakah jasadnya ikut? Jawab. Saya diam. Silakan. Lalu jawab lah. Pemilik room ini. Udah jawab itu pertanyaan, nggak usah pemilik. Jawab itu pertanyaan. Jawab. Tahu pemilik room. Jawab itu pertanyaan, jawab. Jawab itu pertanyaan, jawab. Kita lagi. Ya udah jawab pertanyaan ini. Kasih tahu di mute. Ini jawab pertanyaannya. Jagonya mute aja, saya belum. Ya udah jawab pertanyaannya. Iya. Lu bisa diskusi nggak? Di mute, makanya jangan di mute. Ya udah lu jawab. Ya udah lu jawab sekarang, nggak di mute. Oke, saya handle ya semuanya ya. Nanti saya kasih giliran Arjuna untuk menjawab secukupnya. Habis gitu biarkan Mas Juma bertanya. Jadi enak gitu ya. Oke, silakan Arjuna untuk menguraikan apa yang ada di pikiran dan otak kamu. Silakan. Ya, pertanyaan saya, Bang, jangan mengurai lagi. Dia jualan obat. Pertanyaan saya yang kau jawab. Tuyul, jawab pertanyaan saya. Melahap babi. Jawab pertanyaan saya. Penyembah manusia, jawab pertanyaan saya. Yesus terangkat ke surga itu lengkap jasadnya atau tidak? Jawab, saya diam. Kau diam sudah, makanya saya mau jawab, diam. Lu diam, makanya supaya kita jawab. Kalau lu celomet-celometan kayak mulut perempuan, gimana kita mau jawab? Giliran kita jawab. Ya udah jawab sekarang, nggak usah bicara, jawab. Kenapa? Makanya diam dulu, kita mau ngomong. Kita belum jawab, sudah dipotong-potong, di mute-mute, room apa kayak gini nih. Room pengecut. Jadi gini loh. Biarin dia bang. Orang sudah mati, itu memang sifatnya roh. Tapi merasakan bahwa dia merasakan badannya. Ada dirinya, bukan berarti roh kayak angin-angin. Aduh lucu sekali, gimana sih? Jadi rohnya manusia itu dia memang seperti roh. Tapi dia seperti merasakan bahwa dia hidup seperti di dunia. Begitu. Bahwa ada tangan kaki lengkap begitu. Jadi bukan berarti bahwa dia ada kaki, tangan, mulut, dan sebagainya itu. Dia bukan bersifat. Dengar dulu, makanya lu jangan potong-potong monyet. Kalau ketawa-ketawa, iya. Jadi dia memang seperti. Sudah cukup, Mas. Makanya jangan dipotong. Kalau dipotong. Sorry, gua yang batuk, bukan Bang Juma. Gua yang batuk. Jadi ketika kita meninggal itu, kita merasakan bahwa badan kita seperti manusia di dunia, karena memang kita hanya sifatnya roh gitu. Tapi kita merasakan bahwa kita ada kepala, mata, hidup, lengkap lah gitu, seperti itu gitu maksudnya. Jadi ketika di surga, ya tentu kita tidak merasakan lapar dan haus, walaupun misalnya kita ya semua ada gitu. Semua makanan ada misalnya begitu. Tapi kita tidak seperti di dunia. Kita tidak makan seperti di dunia, kita harus masak, kita harus sajikan atau apa gitu. Tidak lah. Oke, kita sudah beri kesempatan ya, cukup panjang ini. Kita merasakan bahwa ada rumah juga kita. Udah cukup. Itu. Ya gitu, Bang. Oke, terima kasih untuk jawabannya dan sangat brilian sekali jawabannya. Dan jawabanmu kami hargai ya. Sebentar, Bang. Ya, tolong sebentar. Saya menghandle di sini. Ya, oke, saya beri waktu setengah menit. Ya, jadi kalau kita menyamakan di dunia sama dan di surga, semuanya ada, itu nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin kita misalnya makan atau apa seperti kita masak nasi atau apa, ada pesawat motor, itu hal yang lucu, Bang. Tapi kita merasakan saja gitu.
Seperti itu Bang. Merasakan berarti bukan berarti. Iya, hanya merasakan kan, itu poinnya udah kita dapat kok. Iya, hanya merasakan terima kasih saja, untuk gitu. jawabannya. Begitu, makasih Bang. Sekarang silakan Mas Juma untuk mengurai pun mempertanyakan pertanyaan tadi, jawabannya tadi. Apa yang aneh di situ? Silakan Mas Juma. Iya, saya sih kasihan ya. Yang saya tanya itu tentang Yesus ke surga itu lengkap jasad atau tidak? Itu dulu yang Anda harus urai. Baik, Silakan. terima kasih. Paham pertanyaannya Bang Juma, Mas Arjuna? Sudah saya dapat poinnya Bang. Saya jawab Oke, ya. terima kasih, silakan. Secukupnya ya. Ya Bang. Jadi waktu Yesus bangkit itu memang dia menunjukkan karena dia maha kuasa. Sehingga dia menunjukkan jasadnya gitu. Karena dia maha kuasa. Beda dengan manusia Bang. Itulah bedanya Tuhan dan manusia. Disitulah perbedaannya bahwa manusia itu tidak sama dengan Tuhan. Begitu. Baik, terima kasih. Itu jawabannya dari Mas Arjuna. Apakah Mas Juma sudah puas dengan jawabannya? Oke. Nah, Yesus itu kan punya sisi 100% manusia. Yang saya tanya, kemanusiaan Yesus ini itu juga berubah. Ini kan terangkat dia. Sisi kemanusiaannya yang 100%, yang adalah manusia, tidur, ngantuk, lapar, ketakutan, itu terangkat semua kan ke surga? Ya, silakan Jadi dijawab. begini Bang, sifat kedagingannya Yesus yang sebagai Tuhan tadi sudah hilang karena sifat itu hanya dapat dari kandung telurnya Maria seperti itu. Jadi ada sebagian yang menjadi tanah gitu maksudnya karena tadi meminjam tubuh manusia, menggunakan tubuh manusia gitu Bang. Baik, jadi, terima kasih. Jadi setelah jadi Tuhan, yang namanya Tuhan itu maha kuasa Bang. Betul. Apapun bisa terjadi begitu Bang. Makasih Siap, Bang. terima kasih. Poinnya sudah didapat. Mas Juma, silakan. Iya, bukankah Ibunda Maria mencari mayat Yesus dan makamnya Yesus juga kosong? Lalu kemudian yang datang kepada muridnya itu makan ikan goreng, itu lengkap dengan jasadnya. Lalu kemudian teman Kristen kalau ditanya kenapa dia ketakutan, kenapa dia was-was, kenapa dia makan, kenapa dia tidur. Katanya itu sisi kemanusiaannya. Nah, sisi kemanusiaannya ketika terangkat ke surga, itu terangkat atau gimana? Berarti ada berarti Yesus naik ke atas ke surga membawa dua sosok, satu sosok kemanusiaan, satu sosok Tuhan. Nah, sosok kemanusiaannya ini kemana dia? Ngapain di surga? Jadi begini Bang, yang namanya Tuhan tuh maha kuasa, maha segalanya Bang. Anda yakin maha segalanya berarti bisa semua Bang. Mau manusia kah, Tuhan kah, dua-duanya bisa Bang. Yang dia namanya Tuhan. Tuhan kan tidak bisa dibatasi. Tadi kan sudah nyata Yesus itu manusia. Jadi iya. Mana sisi kemanusiaannya mana? Anaknya Marianya mana? Anaknya Maria maksudnya gimana Bang? Yang lahir di kandungan Maria itu kan anaknya Maria. Iya maksudnya? Jasadnya mana anak Maria itu? Kan saya sudah jelaskan tadi Bang. Saya sudah jelaskan Abang gimana sih? Diulangi lagi Mas. Diulangi lagi Mas. Gimana saya sudah jelaskan tadi Bang? Tadi Abang bilang jadi tanah. Faktanya ketika dia bangkit, datang kepada murid-muridnya di dalam Lukas 24, makan ikan goreng lengkapnya utuhnya badannya, tidak ada yang saya sudah katakan tadi bahwa sebagian sifat kedagingan yang dipinjam jadi tubuh manusia tadi itu udah jadi tanah. Terus yang kedua, dengar dulu makanya lu jangan potong-potong. Lu itu udah potong-potong, kita belum habis jelaskan lu potong-potong. Jadi setelah dia bangkit, jadi karena dia maha kuasa Bang. Jadi dia bisa makan, apa bedanya? Dia maha Kalau kuasa. dia maha kuasa, dia tidak ketakutan. Dia tidak kelaparan, dia tidak mati. Di mana ketakutan Bang? Ketika didatangi oleh malaikat, memberi kekuatan kepada dia. Itu Anda bahas yang mana sih? Anda bahas loncat-loncat, tadi bahas kebangkitan, sekarang bahas waktu berdoa. Yang kita bahas ini Yesus, yang adalah manusia. Anda katakan surga Anda itu tidak ada jasmani. Meninggal gimana sih Bang? Yesus itu terangkat ke surga lengkap dengan jasadnya. Anda bahas yang mana? Bahas yang mana? Bahas jangan loncat-loncat. Bahas Yesus ya. Yesus punya sisi kemanusiaan. Dulu, di mana ketakutannya waktu setelah bangkit? Di mana ketakutannya? Kita ngomong bahas bangkit tadi. Nah, faktanya ketika dia jadi manusia dia ketakutan. Ketakutan enggak? Anda dengar dulu, waktu dia mau
ditangkap, dia sudah tahu mau ditangkap. Mengerti? Mana ada manusia tahu mau ditangkap? Lu gila kan? Tahu lah. Kau tahu dari mana? Hah? Lah Yesus itu buktinya pada saat perjamuan kudus itu dia katakan ada di antara kalian yang akan melaporkan saya. Ya, terus dia ayam jantan berkokok dan seterusnya. Jadi kita pandai lah. Jantan berkokok ngawur aja kamu. Siapa yang disuruh bilang ayam jantan berkokok? Iya, salah satu dari kalian akan mengkhianati saya. Buktinya dia sudah tahu. Mana ayatnya? Sebutkan siapa? Mana ada tulis salah satunya? Mana ayatnya? Tulis salah satunya. Jadi kalau ada ayatnya gimana? Mana tulis salah satu ayatnya? Kalau ada gimana? Itu orang itu di Petrus kok, ditujukan kepada Petrus kok. Anda ngawur saja. Salah satu dari Anda ayam sebelum akan mengkhianati aku yang berkokok, ngawur aja lu. Itu Petrus. Nah, itu bukan masalah Petrus atau Yudasnya, Bang. Yang kita bahas ini, Yesus tahu. Lu bilang ayat salah satu. Gak usah lari kemana-mana. Gak usah lari kemana-mana. Jasadnya Yesus itu terangkat ke surga. Lu diam. Lu yang diam, kamu yang bahlul, kamu yang tidak tahu apa-apa tentang kitab kau. Yesus itu terangkat ke surga, tuyul. Anda katakan salah satu dari mereka akan Gak usah ke sana, gak usah ke sone. Yang jelas jasadnya Yesus terangkat ke surga. Kalian sebelum ayam berkokok akan mengkhianati aku. Mana ayatnya? Salah satu di Markus, coba dilihat itu share screen ya, kita bantu. Markus Masian, Markus kalian sebelum ayam berkokok akan mengkhianati aku. Mana? Salah Markus, satu dari kalian. Markus bukan Matius. Ribut di situ lah. Gak usah cari tameng lah. 14:30. Gak usah kamu lari ke sana. Buktinya kamu sudah kabur. Ini untuk memperkuat apa yang dikatakan Mas Jumat. Tolong Mas Arjuna, tolong dia, kita baca ya. Ini kitabmu ya, kita baca, kamu dengarkan. Lalu kata Yesus, dia itu Bang, mau sembunyi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Begitu kan, sudah ada gitu ya. Mana salah satunya? Mana salah satunya? Mana salah satunya? Ya di perjamuan kudus itulah dikatakan. Loh, ini Anda bilang salah satu dari kalian. Lah memang salah satunya. Memang betul kan? Ngawur aja kamu, bukan salah satu. Siapa di antara mereka yang mengkhianati? Ayo. Ini sembarang aja lu itu sembarang. Ini ditujukan siapa salah satu di antara murid Yesus yang berkhianat? Ayo. Dengar dulu, baca di atas, makanya kau ngawur. Kamu cuma mau sembunyi di data itu. Yang jelas di surga itu lengkap jasmani, lengkap rohani. Itu yang benar. Kamu dengar dulu ya, tadi kau bilang Yesus terangkat lengkap dengan kakinya, dengan tangannya, dengan matanya. Jadi kamu jangan larinya ke sono. Kau tadi bilang salah satu dari kalian akan menyangkal aku. Waduh, ngawur. Ini nih, larinya ke sono. Kepada lo. Kau yang bilang ayam berkokok tadi. Siapa yang lari? Kau yang bahas ayam berkokok di sini. Lah kan kamu bilang tadi dia tidak tahu. Kau kan bilang dia tidak tahu tentang kalau dia itu disalibkan. Jadi saya katakan seperti itu. Dia tahu kok, buktinya ada muridnya yang akan berkhianati. Ada yang kemudian menyangkal dia. Kan gitu. Salah satu itu bukan tadi screenshot tadi. Screen yang bilang ayam berkokok tuh. Kenapa kamu lari ke sini ya itu Yul? Kamu kayak Paulus kau kalau berdebat. Bulus sekali otak kau itu. Orang lagi membahas surga, larimu ke situ. Aduh. Yang lari ke sini siapa? Ya sudah, tinggalkan itu Yul. Kenapa kau lari ke sini? Kenapa kau lari ke sini? Ya terus kenapa kau nutup di situ? Kenapa kau sembunyikan tentang surgamu? Kenapa kau lari ke ayam berkokok tolol? Kembali ke ayam berkokok. Kembali ke topik. Kembali ke topik. Kembali ke topik. Udah, lanjut dah. Kembali ke topik. Ngawur. Kembali ke topik. Enggak. Kembali ke topik.
dengan kau. Makanya jangan Oke, baik. Terima kasih. Kembali ke topik. Kita luruskan lagi ya, biar enak diskusi kita ini. Ini loh Oke. Bang, makanya kalau enak diskusi, dia jangan lari-lari karena dia. Oke, kita katakan Kan ya. kamu yang bertanya tadi, mana buktinya Yesus tidak tahu? Oke, Makanya kita saya kembali tunjukkan. pada wujud Yesus yang ada di surga. Ayo. Cuma kau, masih ada videonya nih, kau yang lari duluan ke ayam berkokok. Kamu yang bertanya, Tuyul. Kau yang tanya saya, makanya saya jawab kau. Makanya saya tanya, salah satu aja, makanya kau bertanya itu tentang surga aja, jangan bertanya yang lain. dari kalian. Giliran dijawab kamu ngeyel. Akan mengkhianati aku, mana ayatnya Suma? Yudas mengkhianati dia. Petrus menyangkal dia. Apalagi? Mana salah satu dari kalian? Nenekmu kiper lah. Mana? Kembali ke topik aja dah. Mana ayatnya? Kembali ke topik, di manakah fisik Yesus? Kalau Oke, kembali ke topik, di mana fisik atau daging Yesus sampai saat ini? Ini topiknya nih. Ya. Oke, kembali ke topik. Sama dia ini. Kembali ke topik, di manakah fisik atau daging Yesus sampai saat ini? Mending saya makan ikan goreng, Bang. Siapin ambulan taruh di waiting room. Taruh di waiting room, jangan dimasukkan. Iya, nggak bisa. Ini ada seger-seger. Kita masukkan lagi ya, nggak apa-apa. Biar buat konten, buat pembelajaran. Seger-seger. Saya masukkan ya, izin. Iya. Jadi topiknya malam ini, kemanakah fisik Yesus? Bentar. Ya, selamatkan malam. Seger-seger. Halo, tolong di mute dong. Halo, apa kabar Bang? Baik. Bagaimana? Masih lancar? Juma sehat nggak Juma? Aku langsung sama Juma aja lah Bang. Ya, gini, topiknya adalah seger-seger ya. Topiknya gini, ini surga. Apakah di surga itu ada fisik manusia atau tidak? Itu. Dan kedua, kalau nggak ada, di mana sekarang fisik manusianya Yesus? Itu topiknya. Silakan berdua sama Bang Juma, yang lain standby. Sekarang fisiknya di surga, Nabi Muhammad di mana juga? Ya kok larinya ke situ, Bang? Loh, kita kan sama-sama Bang Juma. Aku ngelawak dulu lah. Kamu paham nggak sih topiknya? Iya, paham. Ya, oke, baik. Fisiknya kan itu ya. Fisiknya tubuhnya kan? Iya, betul. Silakan Bang Juma direspon. Ya. Jadi gini. Saya kasih analisa sederhana aja dulu supaya saudara seger-seger ini tidak seperti yang tadi si Arjuna tuh. Arjuna itu kan nama dewa ya. Nah, gini. Gini loh. Roh khususnya roh manusia ketika dia tanpa fisik, ya, ini analisa sederhana. Maka roh di situ tidak akan berfungsi dengan maksimal, tidak bisa mikir. Roh itu. Apa buktinya? Anak bayi itu ketika keluar dilengkapi dengan roh. Bisa dia pikir? Enggak. Kenapa? Fisiknya belum sempurna, nggak bisa mikir. Sekarang kamu bangkit dari kematian tanpa jasad. Naik ke surga, mau ngapain di sana tanpa jasad? Mau ngapain di surga tanpa jasad? Sementara Yesus yang Anda tuhankan ketika dia ke surga, padahal ke langit, itu mencontohkan bahwa manusia itu bangkit dengan jasadnya. Ayo. Saya ingin kesimpulan dari seger-seger. Di surga kamu ada fisik atau hanya roh? Ya, silakan seger-seger. Jadi roh itu kalau kita ini mati, itu rohnya naik, berubah jadi malaikat. Malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Kalau di Kristen beda dengan kalian, fisik sama anunya. Tapi kalau dia tidak punya kelamin, dia punya wajah kan, dia punya muka kan, dia punya badan kan, malaikat itu. Iya. Nah, jadi dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Iya. Nah, kalau manusia bukan laki-laki, bukan perempuan, apa namanya? Enggak, yang jelas di surganya Kristen itu enggak ada pesta seks 72 bidadari Juma. Oh, kalah berarti surgamu. Di surga kita ada yang namanya berhubungan suami istri, ada di surga kita.
Kalau surgamu berarti. Jadi di surgamu ngapain aja? Juma, jadi gini, Juma. Jadi gini, berarti Ya. kalian di dunia nyata jasad kalian belum puas ya? Udah di dunia Ya, nyata oke. udah belum Oke. puas lah pesta Oke, seksnya. sekarang Di surga ada sekarang juga pesta seksnya. iya. Aduh. Sekarang kalau kamu di surga ngapain? Kalau kami di surga Mm-mm. itu menyembah Tuhan Yesus itu sendiri. Begitu. Jadi malaikat kami. Jadi malaikat. Iya. Kok bisa? Kamu tahu nggak wujud malaikat itu kayak mana? Ya kau cari tahu aja lah. Ya, Nah, enggak. saya tunjukkan. Sekarang gua tanya Wujud malaikat itu, masing-masing punya 4 muka. Dengerin dulu Sekar Dengar dulu. Wujud malaikat itu masing-masing punya 4 muka. Muka yang pertama muka kerub, yang kedua muka manusia, yang ketiga muka singa, yang keempat muka elang. Kamu mau nanti di surga mukamu ada 4? Ya muka satu aja lah, muka kayak Loh, biasa. ini kitabmu yang mengatakan. Ini kitabmu yang mengatakan. Ini kitabmu yang mengatakan. Yehezkiel 10 nomor 14, Yehezkiel 1 nomor 10, Yehezkiel 1 nomor 6, Yehezkiel 1 nomor 13. Hidup kalian itu seperti malaikat. Malaikat itu begitu bentuknya. 1 tubuh 4 kepala. 1 berkepala singa, 1 berkepala elang, 1 berkepala sapi. Itu asumsi kau. Sekarang itu kitabmu. Itu kitab yang kamu ambil dari kitabnya orang. Kau jadikan sekarang sebagai kitab. Loh, kok kitabnya orang lagi? Ya itu Yehezkiel kitabnya siapa? Nggak pernah orang-orang nyontek kitab kalian, Juma. Itu Yehezkiel itu kitabnya siapa? Coba kita buka ayatnya dulu. Biar kita tidak Yehezkiel 10 nomor 14. Tadi si Seger-Seger kan mengatakan Mas Juma asumsi. Nah, asumsi kan nggak ada data. Ini ada data loh. Coba kita cari satu-satu tuh dibaca. Masing-masing mempunyai 4 muka. Yang pertama ialah, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga muka singa, dan yang keempat muka Raja Wali. Kalau bukan asumsi ya, Mas Seger-Seger. Itu kan cuma bacaan itu kan ada lagi perumpamaannya di itu bukan perumpamaan itu. Itu bukan perumpamaan. Itu wujud malaikat. Malaikat. Ada. Bukannya otak kau. Loh, kok otak pula? Baru cuma tentang Alkitab. Otak pula. Wih. Kalau di surgamu hanya roh. Nah, kalau di neraka? Aku tanya, oke, kita bahas Alkitab. Seberapa paham kamu tentang Alkitab? Ya udah lu baca aja dulu dia. Dari awal baca ya, biar kita tidak dikatakan asumsi. Di Yesaya 1 ayat 10, muka mereka dibaca ditutup. Dibaca ditutup. Orang baca lagi dari atasnya, dari sebelumnya Alkitab itu. Makanya jangan bangga jadi begoder itu. Muka mereka kelihatan begini. Keempat mukanya membukai muka manusia di depan. Muka singa, kanan muka lembu, di kiri muka Raja Wali. Ya, kamu mau minta ayat berapa? Seger-seger. Coba dari awalnya aku lihat dulu. Coba dari awal. Dulu. Tuh. Nah, kalau mau katakan analogi, coba kamu terjemahkan sini biar kami paham. Tuhan kemuliaan. Nah, itu kan Nabi Tuhan 10 keempat dan tanggal 5 bulan ketika itu kan tentang para buang di tepi sungai. Terbuka ya, terus ke bawah, ke bawahnya. Itu kan cerita itu. Terus ke bawahnya lagi. Makanya kutip, kalau aku kutip. Iya, kamu kan mau ayat semuanya dibaca, itu dibaca dong. Itu malaikat loh itu. Seger-seger. Seperti suara tengah. Malaikat kan bisa berubah-ubah. Itu dia makanya. Setiap manusia nanti berarti kamu di surga nanti bisa berubah-ubah loh. Kamu sendiri yang ngomong loh. Manusia ini ada malaikatnya masing-masing. Nah, malaikat itu dia kan. Kristen itu ada 7, tapi aku lupa. Maksudnya seger-seger, maksudnya nanti kan kamu hidupmu kamu kembali seperti malaikat, seger-seger. 72 bidadari di kalian itu coba jelaskan. 72 bidadari. Wujud 72 bidadari. Kalau malaikat itu bidadari itu dia adalah sosok yang cantik jelita, yang sangat indah,
yang tidak bisa dibayangkan begitu indahnya, begitu cantiknya pribadinya dan juga fisiknya. Indah sekali. Saya Juma. Lu dengerin dulu orang jelaskan. Lu dengerin dulu. Makanya gini, kan kau mengakui pesta seks di sana enggak? Siapa ada pesta seks? Enggak ada kata pesta. Saya tidak pernah mengakui Ada, pesta kau seks. bilang tadi Nah, coba ini kamu yang si mengatakan. seger-seger ini memelintir ini. Kamu yang mengatakan itu. Kamu yang menuduh itu. Iya kan? Ya seger-seger dari tadi menuduh. Kamu yang menuduh. Anda menyerang. Kamu Ada yang pesta menyerang seks. itu. Ada pesta seks. Kamu yang katakan itu. Saya enggak mengatakan itu. Kau kan tadi ngomong Saya gitu. hanya mengatakan Nah. bahwa di surga itu ada hubungan suami istri. Nggak ada saya terangkan bahwa hubungan seks. Jelas-jelas saya jangan kau inilah Juma. Ya Aku sudahlah, sengaja mancing sudahlah. omongan Biar kau, biar Juma. biar orang lain yang menilai seger. Saya ambil alih dulu. Nah ini kan Bang kurang Juma, ajarnya seger-seger Nanti gini. diteror aku, Juma. Kau nggak paham lagi dihormati, setinggi langit kau dihormati di sini, tapi kau nggak tahu sedang dihormati. Jadi jangan salahkan orang ketika memaki-maki dirimu. Cobalah belajar tata krama, belajar adab. Dengan Ustadz Zuma nggak semua orang bisa ngobrol loh. Beliau menghormati Anda. Anda hormati diri dulu sebelum menghormati orang lain. Lanjut, moderator. Siap, terima kasih. Ya, saya beri kesempatan untuk seger-seger. Tadi kan premisnya mengatakan bahwa di Islam ada 72 bidadari dan ada pesta seks. Nah, di sini Mas Zuma menjelaskan bukan masalah pesta seks, tetapi di surga itu ada hubungan suami istri, ada aktivitas seperti manusia. Tapi si seger-seger ini terus saja mengatakan seolah-olah kami ini haus seks. Nah, ini yang perlu diluruskan. Silakan Mas Zuma untuk diluruskan. Baik Bang, jadi gini loh seger-seger. Kita selaku manusia ketika diberi kenikmatan, maka kenikmatan itu harus sesuai dengan kodratnya kita sebagai manusia. Itu baru Tuhan. Kalau Tuhan yang benar gitu, manusia itu akan diberi kenikmatan yang relevan dengan kodratnya sebagai manusia. Kalau ada manusia kemudian sudah tahu dia manusia, tapi begitu diupah tidak sesuai dengan kodratnya, itu bukan surga, itu penyiksaan namanya. Itu penyiksaan. Jangan kemudian kita terobsesi, oh di Islam itu ada apa istilahnya yang dituduhkan kaum orientalis, dikatakan ada pesta seks di surga. Jangan kita dibungkus dengan pemahaman seperti itu. Kenapa? Di surga itu adalah tempatnya orang-orang yang mensucikan diri ketika dia hidup di dunia. Orang yang mensucikan diri ketika hidup di dunia, jangankan pesta seks, melihat lawan jenisnya aja mereka sudah beristighfar. Mereka menjaga diri mereka dari perbuatan zina. La taqrabuz zina. Itu perintahnya dalam Al-Quran. Jadi orang yang masuk ke dalam surga tidaklah mungkin begitu masuk, lantas kemudian mereka itu, melakukan segala sesuatunya. Orang yang punya niatan kayak begitu, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja kagak. Jadi jangan kemudian diperbodoh oleh orientalis barat tentang itu. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu datang dengan mengajarkan tentang bidadari? Berbeda ketika dia menguraikan bidadari pada masa fase dia mengajarkan tentang bidadari di Mekah, dan ketika dia di Madinah. Berbeda. Kenapa? Karena diajarkan kepada orang yang awam, orang yang buta huruf, orang yang kerjanya hanya kejar perempuan. Bagi mereka pada masa itu perempuan adalah alat untuk memuas nafsu. Belum mengenal apa yang dikatakan syarat sah nikah dan seterusnya. Mereka kesana kemari mengumbar nafsu. Rasulullah kemudian datang memberikan satu solusi jalan. Maukah kamu mendapatkan yang jauh lebih banyak daripada itu, lebih nikmat daripada itu, tapi syaratnya kamu harus meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang berkaitan dengan perzinahan. Itu maksudnya. Nah, contoh kemudian, saya ini adalah manusia yang dijanjikan. Nanti kalau kamu sampai di Jakarta, Ustadz Unggul akan menyiapkan kamu ayam 1 kontainer, durian 1 kontainer, kambing guling ya 1 kontainer. Silakan kamu nikmati sepuasmu. Begitu sampai di bandara, ketemu Ustadz Unggul, diberikan yang dijanjikan. Apakah kemudian saya habiskan, saya makan semua? Tidak. Orang beriman itu tidak kayak begitu. Paling dicicipin ala kadarnya. Nah, kemudian orang-orang beriman, laki-laki khususnya, kewajiban mereka adalah menjaga dirinya, keluarganya dari api neraka. Orang beriman sudah pasti anak istrinya beriman karena mereka menjaga.
Dengan catatan bahwa orang beriman ketika masuk surga, anak istrinya ikut. Anak istrinya ikut. Kalau dia betul-betul beriman dan istrinya tidak ingkar sebagai istri yang baik, anaknya tidak menjadi anak yang tidak baik. Apa? Iya betul. Nah, kemudian ketika kemudian ada orang beriman, diberikan pelayan-pelayan, di sampingnya ada istri. Al-Quran mencatat istrinya adalah wanita yang paling bahagia di surga. Bagaimana mungkin kemudian seorang beriman mau melakukan sesuatu yang menurut pandangan manusia buruk di depan istrinya? Tidak mungkin. Karena itulah kemudian hanya orang-orang yang berimanlah yang kemudian bisa masuk ke dalam jannah. Istri kita di sana menjadi ratu dari semua pelayan. Ratu jadi dari semua bidadari. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi di surga Islam itu hidup layaknya di dunia. Nah, terus kemudian jangan kayak tadi. Oh, kalau di dunia ada pesawat. Layaknya di dunia Allah menerangkan apapun kenikmatan yang kamu inginkan disiapkan. Tapi tentu orang beriman akan menjaga apa yang kemudian menjadikan dia lolos masuk ke surga. Kenapa kemudian di Islam itu orang Islam yang punya dosa yang tidak diampuni selain daripada syirik, itu dibersihkan dulu dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Karena jannah itu bukan tempat orang yang seperti ada dalam pikiran Anda. Sementara kalau kita melihat di kitab Anda, satu, di neraka itu disiksa jasadnya. Kenapa giliran di surga cuman rohnya? Di neraka jasadnya. Apa buktinya? Baca Matius 10 nomor 28, Matius 9 nomor 47, Matius 5 nomor 29, Lukas 13 nomor 28, Matius 26 ayat 29, Lukas 14 nomor 14 sampai nomor 15. Bagaimana orang masuk ke neraka? Masuk jasadnya, Pak, masuk matanya, masuk giginya, masuk kakinya, masuk semua, dibakar di sana. Bukan cuma rohnya. Tapi kenapa giliran ke surga? Ya, kenapa giliran ke surga yang ada cuma rohnya? Habis gitu rohnya menyembah-nyembah, rohnya memuji-muji. Padahal Yesus katanya dia ke rumah Bapa menyiapkan tempat untuk pengikutnya. Kalau roh apa butuh tempat? Roh butuh tempat? Tidak. Nah, lalu kemudian kalau kau bangkit hanya rohmu tanpa aku, ya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba lihat itu ada bayi itu. Rohnya jadi belatung, cuma jasadnya jadi belatung kayak Mamat. Aduh, kamu enggak lah. Coba lihat bagaimana kemudian sama kamu Juma. Kalau bayi yang baru lahir dapat 72 bidadari juga enggak? Dapat. Wow, good. Kenapa rupanya? Seorang Juma, baik yang belum tahu apa-apa di surganya dia dapat 72 bidadari juga. Sudah selesai. Terus kamu dapat apa? Oke, umat Islam ketika meninggal dapat bidadari. Kamu kalau meninggal dapat apa? Jawab itu, jawab. Sekali-sekali lu jawab tuh. Kamu dapat apa di surga? Kabur lagi itu. Kabur lagi. Kabur lagi. Dapat pesundal kali itu. Oh jelas karena dalilnya pelacur lebih dulu masuk surga, bukan pesundal di situ, pelacur. Itu diedit itu sama lembaga Alkitab Indonesia. Lebih keras lagi lonte aja kali dibilang. Jangan. Sama aja, pelacur lonte sama aja. Tampilkan ayatnya tuh. Sama aja itu. Coba di Matius 21, Bang. Matius 21 nomor 31. Coba Matius 21 nomor 31, tampilkan biar kita nggak fitnah. Coba di screen teman-teman. Oh, di situ prioritas untuk masuk ke surganya. Ya. Kristen itu adalah pemungut cukai dan para pesundal. Kalau nggak salah 21 31. Iya. Ya. Ya kita baca. Ya, Pak Jul dibaca Pak Jul. Bentar ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaannya Allah. Ya. Bukan sundal, Bang. Artinya apa ini, Mas Juma? Bisa dijelaskan, Mas Juma? Begini, pertama, versi AVB 2015 itu bukan sundal, tapi adalah kerajaan pelacur.
Kemudian Mil 2008 terjemahannya juga bukan pesundal tapi pelacur. Kemudian terjemahan TSI 2014 itu bukan pesundal tapi pelacur. Ya, TSI 2014 pelacur, kemudian 2015 pelacur, 2008 juga pelacur, nanti kemudian di terjemahan baru dirubah menjadi perempuan-perempuan sundal. Nah, Oke, jadi pelacur yang lebih dulu. Dibaca Masuk Pak Jul. surga. Dibaca dulu tuh. nah, biar kita tidak dikatakan asumsi dan tidak dikatakan kita ini mencomot-comot ayat. Di Matius 21:31, antara kedua itu yang mana melakukan kehendak Bapaknya? Mereka menjawab yang sulung. Yesus berkata kepada mereka, Yesus ini yang berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu daripada kamu. orang yang saling Nah, itu saya sudah membacakan kitabmu loh, itu ceger-ceger. Orang membaca kitabmu ke kamus robot. Saya ulangi lagi ya, biar jelas ini. Antara dua itu, yang mana melakukan kehendak Bapaknya? Mereka menjawab, yang Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur akan memasuki kerajaannya Tuhan terlebih dahulu daripadamu. Nah, kalau saya itu mikirnya lurus-lurus saja, berarti pemungut cukai dan pelacur akan didahulukan masuk surga. Nah, kalau salah tolong dikoreksi, yang Kristen terutama ya, tolong diluruskan. Siapa ini yang Kristen? Diluruskan aja itu, barangkali saya sama. Keluar lagi itu sekarang. Percuma itu seger-seger, nggak ada ilmunya, itu cuma menghujat aja. Nggak usah lah, nggak apa, buang-buang waktunya Bang Juma. Bang Andi boleh nanya nggak Bang Andi? Ini bahu itu Bang Andi. Silakan. Mau nanya Bang kemana? Andi, Ya. ke Gurunda Zuma. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang aneh, saya pertanyaan gini Gurunda, yang aneh ke Kristen nggak bisa jawab ini. Mungkin ke Gurunda yang bisa jawab ini. Ketika seseorang tidak pernah nikah, tidak pernah kawin di dunia, terus kalau ketika masuk surganya Oten, terus nggak kawin juga, terus buat apa kelaminnya? Ini yang jadi pertanyaan saya Gurunda. Kalau saya menjawabnya, mungkin dia masuk ke dalam golongan yang dijanjikan oleh Yesus sebagai barisan 100 istri atau 100 suami. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitabnya teman Kristen itu, Matius 19 nomor 29. Jika engkau ya meninggalkan ayah, ibu, anak, suami atau istri, kakakmu perempuan, kakakmu laki-laki, maka kau meninggalkan mereka karena namaku, karena menjadi pengikutku, maka kelak engkau akan kuberikan 100 kali lipat dari itu. Artinya dia, ya itu tadi, masuk ke dalam golongan itu, kalau kita mau lihat seperti itu. Oke, makasih Gurunda. Lanjut Gurunda. Ya, daripada nggak ada jawaban kan? Ya, betul, karena tidak ada dijelaskan juga. Nah, juga udah dijawab. Bisa bertanya nggak sama kamu? Kamu nggak diam kamu tanya. kamu. Ya sebentar. Udah kamu nggak bisa. Kamu nggak beradab di sini. Kamu diam. Saya nggak beri waktu. Kamu nggak beradab. Kamu nggak beradab. Saya nggak beri waktu. Kalau jangan takut. Kalau kamu nggak beradab. Kamu nggak beradab di sini. Di sini tanpa orang beradab. Buat apa masuk di sini nggak beradab? Percuma gitu. Habis-habisin waktu Bang Juma aja. Barangkali Mas Bonar menambahkan. Mas Bonar? Ya, lanjut menyimak dulu Bang, sambil mencatat beberapa ayat yang sangat penting, terutama. Siap. Ini permasalahan di awal kita kan membuat premis ya. Kita mempertanyakan kepada teman-teman Kristen, kalau di surganya Kristen itu dikatakan itu mereka itu jadi malaikat atau seperti malaikat ya. Nanti kalau salah dikoreksi lagi. Yang jadi pertanyaan itu, yang bagaimanakah rupanya malaikat? Tadi di ayat yang sudah ditampilkan ada yang berupa Raja Wali, ada yang berbuka begitu dan begini. Nah, ini yang membuat kami penasaran. Bagaimana sih pendapat orang-orang Kristen itu mengenai mereka menjadi seorang malaikat itu? Ternyata penjelasannya menurut saya juga belum puas. Nah, bagi teman-teman Kristen yang ada di luar sana, di live comment semua menara siar,
Silakan berikan penjelasan di sini yang akurat gitu. Kami akan menerima jawaban kamu. Apapun itu kami akan terima. Begitu loh. Jadi biar kami paham apa sih seperti menjadi malaikat, padahal di Alkitab sendiri dijelaskan bahwa rupa dari malaikat itu seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Silakan masuk yang teman-teman Kristen untuk memberikan penjelasan di sini. Di sini ada Mas Andi, Mas Juma, ada Mas Bonar, ada Bang Emil, dan lain sebagainya. Silakan, kami tunggu. Untuk link sudah kami share di semua menara siar. Silakan naik. Password, kalau pakai passwordnya Bismillah. Begitu Mas Andi. Silakan yang lain. Iya. Jadi kami mohon juga ya di sini ya, beradab lah gitu, seger-seger gitu ya. Di sini nggak dilarang diskusi loh, tapi beradab begitu. Bang Juma hanya membacakan ayat, Anda tersinggung, terus Anda menuduh pesta seks. Saya kalau ada bisa menunjukkan hadis pesta seks, atau di dalam Al-Quran ada kata pesta seks, hari ini saya bunuh diri. Serius. Atau hari ini saya dibaptis, saya menggantikan Saifuddin Ibrahim. Kalau ada kata pesta seks di sana. Jadi ini kata-kata pembodohan dari luar. Dipakai orang bodoh di Indonesia seperti ini gitu loh. Menyerang, minta dibuktikan nggak ada gitu ya. Tapi di Bible-nya mereka ada kata pelacur yang duluan masuk surga. Diganti menjadi pesundal. Pertanyaan sekarang untuk Kristen seluruh di muka bumi. Apa gunanya pelacur di surga? Kalau ada yang bisa menjawab dengan jujur, saya kasih bonus. Saya ulang kembali pertanyaannya. Ke seluruh Kristen yang ada di muka bumi. Apa gunanya pelacur atau pesundal di surga Anda? Gunanya apa? Itu Mas Andi, yang membuat saya penasaran itu adalah pemungut cukai. Apa ya? Apa kehebatannya pemungut cukai? Kok bisa diutamakan masuk ke dalam surganya Kristen di samping pelacur? Iya, saya tahu itu. Itu di samping pelacur juga pemungut cukai. Apa korelasinya? Apa kehebatannya mereka itu sehingga seolah-olah ya para pendeta, para santo yang manusia-manusia suci di umat Kristen itu didahului oleh pemungut cukai dan pelacur. Itu loh korelasinya apa? Kok mereka lebih didahulukan? Ya monggo, silakan. Siapa mau tadi yang mau menjawab? Silakan. Mas Pipo. Pak Pipo. Ya, silakan Pak Pipo. Mana ayatnya, Bro? Nah, saya Oh ya, dibuka lagi ayatnya tuh tadi 2131 itu. Oke, kita baca. Ya. Mana? 2131. Kita nggak asumsi ya Pak ya, Pak Pipo. Tolong di share. Bentar ya. Di mana tadi, Matius? Ada 2131 di Matius tadi itu. Matius berapa, Bro? Sebentar, Matius. 2131. 2131. 2131. Ya, betul. Betul. Bisa dibaca sendiri atau kita bacakan? Pak Vivo? Saya bacakan ya, biar semuanya mendengar. Yang mana, Bro? Halo. Itu di share screen. Di share screen di layar itu ada. Kalau belum sempat saya bacakan ya. Di Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Katanya Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka ya. Ini Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, siapa yang didahului ini? Terus apa kehebatannya pemungut cukai dan sundal-sundal sampai diberi prioritas untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Begitu, Pak Vivo. Silakan dijawab. Di mana itu kata pelacur tadi? Nah, ada ambil TSI, ambil TSI. TSI ada di TSI. TSI. Nah, baik, kita katakan pelacur itu begitu. Ya, TSI, Pak. Ya, itu ya, di TSI ini. Coba ambil. Dengan ayat yang sama ya, antara dua itu yang mana melakukan kehendak Bapaknya? Mereka menjawab yang sulung. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur, tadi itu pesundal ya, di sini ada pelacur, akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu daripadamu. Nah, itu kan kita nggak asumsi, kita ayat ada di sini. Kalau nggak percaya silakan dibuka sendiri Bible Anda. Silakan dijelaskan Pak Vivo. Silakan Pak Vivo. Baik, saya baca dulu ya. Iya, sudah dibacakan 2 kali, Pak. Dibacakan, ya nggak apa-apa. Kita hormati ayat dia sendiri. Silakan dibaca. Saya baca dulu, kan nggak salah.
Iya, Iya, Pak. betul. Baik. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Dibaca, Pak. Bukan itu. Kata tadi mau membaca. Dibacakan aja. Iya, ini kan saya baca dulu. Perekodnya kan ada di sini. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Anda tahu perumpamaan? Itu bukan membaca, Pak. Itu Halo. menjabarkan itu, Pak. Kan Anda tadi paham Anda mau perumpamaan? membacakan. Iya, Silakan dibaca aja. Gimana? Tadi Anda tadi mau membaca. Silakan dibaca. Iya. Saya tanya dulu Anda. Anda paham perumpamaan? Atau Tadi kiasan? Anda mengatakan akan saya baca supaya saya nggak keliru. Iya, ini kan mau saya baca. Ini kan Iya, mau saya silakan baca. dibaca. Oke, perumpamaan Judulnya, semisal atau judulnya contoh. dulu Anda, saya baca Ya judulnya. sudah. Ya. Halo. Ya udah Bang, lanjut Bang. Judulnya saya baca dulu. Iya, baca. Ya, semisal. Baik. Anda dengar. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Anda paham perumpamaan? Ya. Ya. Jangan Semisal, Anda contohkan. iya. Anda contohkan apa? Anda contohkan. Ini dulu ini. Perumpamaan Ya. tentang 2 orang anak. Anda paham perumpamaan? Iya, itu diberikan perumpamaan, contoh. Dikasih contoh. Terus jelasin lah Bang. Perumpamaan maksudnya apa tuh? Aduh, kabur. Kepental kayak jaringannya jelek. Jaringannya jelek. Jangan sampai kita mengatakan dicik ya, dia keluar sendiri loh. Nggak ada yang cik. Kepental jaringannya tadi sempat. Kasih yang ini Bang, kasih versi KJP aja. KJP Pak Yan. Iya. Tadi saya mau membaca biar tidak salah. Ya disuruh membaca malah menguraikan. Aduh. Kalau KJP itu kan lebih tua daripada Lai. Betul. Nah tuh. Saya Itu coba ya bacanya ya. Herlots itu apa artinya? Ada yang bisa bahasa Inggris nggak di sini? Ada bosonya gimana bosonya? Herlots. Jadi saya bacain. Ya silakan Ustaz Unggul. Okay, Matthew 20 verse 31 ya. 31. Whether of them twain did the will of his father. They say unto him, the first. Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Harlots itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia bisa berarti dua, pelacur atau pesundal, atau bahasa zaman sekarang PSK misalnya. Kurang lebih begitu, standby lagi. Oke. Tadi perumpamaan katanya itu. Diperumpamakan dua manusia atau apa tadi itu, kakak dan adik atau apa itu. Bingung saya itu mendengar jawaban mereka. Oke, baik. Ini sinar saya mungkin kurang bagus. Baik, saya baca tadi. Perumpamaan tentang, halo, dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar. Perumpamaan tentang dua orang anak. Anda paham tentang perumpamaan? Mana kata umpama di situ, Pak? Di ayatnya. Judulnya ini Anda, Pak. Anda ngerti Anda yang membaca Alkitab ini? Mana judulnya, Pak? Perumpamaan tentang dua orang anak. Betul. Bapak baca ayat berapa, Pak Pipo? Baru saya baca di dalam ayat 28. Ya, 28. Naikkan dulu ke 28. Nah, baik, saya baca. Anda dengar? Ya, 28 dulu sebentar, Pak. 28 dulu, tenang aja. Ya. Anda tenang aja, minum dulu, Anda minum. Ya, silakan, Bang. Bacalah, baca. Kalau Anda pun baca nggak apa-apa, saya baca nggak apa-apa. Siapa aja yang baca bisa kok. Udah? Bentar, sebentar. 28 ya, Pak. Tetapi bagaimana pendapatmu? Seorang dua anak laki-laki, dia mendapatkan yang sulung. Bagaimana pendapat Anda? Ya. Halo? Ya, bisa. Anda yang berpendapat, Pak. Ini kan ayat Anda. Bukan, kata-kata ini kan ditujukan kepada saya dan Anda. Karena Anda itu mempersoalkan di dalam ayat yang tadi, nanti ayat 31. Kenapa ayat? Bagaimana pendapat Anda? Ayat ini ayat ini nggak ke saya loh, Pak. Ayat ini kalau untuk Kristen nih. Bukan. Karena Anda memutuskan di situ tadi pesundal itu pelacur. Yang dibahas bagaimana pendapat Anda tentang yang dikatakan ini? Pendapat Anda saya tanya.
Bapak aja yang jelaskan, Pak. Di ayat 28, pendapat Anda bagaimana? Pendapat saya, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ya, Jawab anggur anak apa itu. menurut? Ya, pendapat Anda itu bagaimana menurut Saya nggak bisa Anggur itu apa? berpendapat, ini ayat Anda, Bang. Iya betul. Ayat Anda yang menerangkan kepada kami. Anda dan saya. Nanti kami disangka Ditujukan kepada memfitnah Anda dan gitu loh. saya. Silakan Pak Pipo jelaskan kepada kami apa maksudnya. Monggo. Ayat ini ditujukan kepada Anda karena kita baca kepada Anda dan saya. Bagaimana di dalam dikatakan di sini tadi. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Si orang mempunyai 2 orang anak laki-laki, ya. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah dan pekerjakanlah hari ini dalam kebun anggur." Menurut Anda anggur ini apa? Anggur? Ya, kebun anggur ini. Nah, anggur lah Pak, masa jadi babi? Kebun anggur ini mendapat, ini kan arti perumpamaan. Iya. Anda paham perumpamaan. Jadi kebun anggur kalau kebun anggur diumpamakan jadi apa Pak di sini? Bukan dimakan, ngerti Anda ini? Ini kan umpama. Ini kan umpama Pak Pipo. Kebun anggur ini kalau diumpamakan jadi apa? Ya. Maka dipertanyakan kepada Anda dan saya. Iya Bapak jawab, ini punya Anda. Di sini mau diumpamain semua ya. Baik Pak Pipo, saya ikuti. Bapak mau umpamakan semua. Anak laki-laki kalau diumpamakan jadi apa? Anda memutuskannya. Pak Pipo, tenang dulu Pak Pipo. Ini kan umpama nih. Anak laki-laki diumpamakan jadi apa Pak? Seperti apa? Bukan laki-laki, yang ini dulu. Kebun anggur itu apa menurut pendapatmu? Saya nggak punya pendapat Pak. Kebun anggur ya kebun anggur Pak. Kalau Bukan tidak kebun. ada pendapatmu, kenapa Anda mempersoalkan di dalam ayat 31? Loh siapa mempersoalkan Pak? Kami baca kok. Iya Anda, Pak. Ini Anda baca apa kebun anggur ini apa? Iya kebun anggur ya kebun anggur Pak. Masa Menurut kebun Anda teh? sampai di situ pengetahuanmu. Pengetahuan saya kebun anggur adalah kebun anggur, bukan kebun teh. Makanya terlalu fisik kalau Anda katakan ini Ya kebun kalau anggur. begitu terangkan apa umpamanya kebun anggur ini, apa maksudnya? Kalau Gitu. ini tidak Anda pahami, kenapa Anda di dalam ayat 31 Ya kalau begitu beri memutuskan kami itu? pemahaman apa maksud kebun anggur di sini. Di dalam 31 apa Anda katakan tadi? Jangan pindah Pak dulu Pipo. ke 28 dulu. Iya, enggak Pak pindah, Pipo, di atas judulnya itu Bentar dulu Bang, pendapatnya jangan diam yang lain. Sekarang jelaskan kepada kami apa maksud umpama kebun anggur ini. Silakan Bang. Kenapa Anda tidak dijelaskan di dalam 31 dan memutuskan itu? Pak Pipo jelaskan kepada kami kalau kebun anggur Ya. ini adalah umpama. Umpamanya seperti apa? Silakan Pak. Judulnya saya katakan tadi perumpamaan. Siapa yang kasih judul itu, Bang? Bang, siapa yang kasih judul? Yesus. Diam, biar Bang Juma lagi. Silakan Bang Juma. Ya. Siapa yang kasih judul itu? Perumpamaan tentang 2 orang anak. LAI. Ayo, Pak. Kenapa? Oh. Ya. Oke, sekarang saya lihat Abang ini memaksakan sejarah yang terjadi pada masa. Jangan Anda katakan memaksakan. Ini kan Anda bukan Alkitab memaksa Anda. lah, Bang. Ini Ini bukan bercerita Alkitab tentang Anda. sejarah, Bang. Mau sejarah dari manapun ini tentang Alkitab kami, Loh, bukan masa Alkitab Anda, kejadian bukan yang Quran Anda. tempo hari sudah bertahun-tahun, di mana Anda sudah tempo hari? 2000 tahun Anda yang tempo lalu hari belum Anda lahir. perumpamakan saya dengan Abang. Di mana otak Anda Abang dulu ini? belum lahir. Anda belum tahu siapa karena Anda belum lahir. Kok ini Anda persoalkan? Lah ini ceritanya gimana? Coba baca Cerita itu dari nomor mana? Dari 27. Hong Kong. Nomor 27 dulu baca itu, Abang. Baca dulu. Nah, Di dalam nomor ayat 27 itu. Lalu mereka menjawab Yesus. Siapa mereka di situ yang bertanya-tanya kepada Yesus? Abang. Abang rupanya yang ada di situ. Baik, saya baca. Dengar. Iya, Tenang dulu bacalah. Anda, tenang. Jangan Pakai goyang mata, Anda. Bang, Tenang bacanya. dulu, tenang. Iya. Tenang dulu Anda. Tenang Anda. Iya, tenang lah saya, Bang. Baik, saya baca Iya, dulu ya. Iya, silakan. Ya, biar saya baca, nggak apa-apa kok. Iya, selalu aja. Pertanyaan tentang kuasa Yesus. Lihat perikopnya di ayat 23. Apa pula lagi tambah-tambahi? Nomor 27 aja langsung baca itu. Lalu mereka menjawab Yesus. Mereka ini siapa? Abang rupanya di situ. Lihat dulu apa tujuan ayat itu. Lah, kamu jangan berasumsi, Bang. Baca aja sudah Bukan itulah. ini Alkitab Kristen, kok Anda pula yang menentukan. Anda itu siapa? Makanya kutanya sama Abang ini. Mereka Maka itu saya baca siapa? dulu Abang perikopnya. rupanya di situ. Maka saya baca dulu perikopnya. Apa pula perikop-perikop? Apa pula perikop? Kan dia ikuti aja Bang Juma. Di Yunani mana ada perikop? Enggak apa-apa. Ada Bang. Abang ini.
Adalah orang perikop-perikop itu. Pendeta pun membaca di gereja itu, tidak ada itu perikop. Baca sudah itu, Bang. Ayat 27 itu ngomong apa itu? Mereka bertanya, menjawab Yesus. Mereka itu siapa? Abang pula di situ ada. Tak ada lah abang di situ. Jadi jangan berasumsi lah. Dibacalah itu abang, nomor 27. Nah, maulah aku dengar suara abang ini. Silakan. Kalau semua diumpamakan, jadi saya bertanya tadi, coba ke 28 deh. Kita bedah 28 dulu. Dia yang minta 28. Bukan saya. Ya, oke, 28, Bang. 28 ya. Ini kan perumpamannya. 28. Jangan ya. cek situ, Bang. Iya. Ini kan perumpamaan, Bang Juma, gitu ya. Baik, kita ikutin perumpamaannya. Tetapi apakah pendapatmu tentang seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki? Ini kan umpama semua nih. Harus konsisten dong. Ya, anak laki-laki itu diumpamakan seperti apa? 1. Ia pergi kepada anak yang sulung. Anak sulung itu umpamanya apa? Pergi itu umpamanya apa? Pergi itu umpamanya apa? Dan bekerjalah hari ini. Bekerjalah hari ini umpamanya apa? Dalam kebun anggur. Kebun anggur umpamanya apa? Ayo umpamain semua. Mari malam ini kita berumpama. 1 ayat. Ayo. Pecah palamu jelasin umpamanya ini. Serius. Pecah palamu. Iya, Bang. Ini kan Udah sebentar, Bang. sudah Kita. perumpamaan. Kalau ini semua mau diumpamakan, ayo kita bermain umpama di sini. Kelar urusan. Saya tanya tadi, itu kebun anggur kalau diumpamakan apa? Nggak bisa jawab juga. Jadi orang Kristen itu ikuti aja apa maunya, nanti juga jatuh sendiri kok. Ayo, mana ini Kristen tadi di Bang Pipo nih? Semua mau diumpamain kalau terdesak. Sekarang pindah ke bawah. Pelacur, diumpamain pelacur apa? Atau pesundal diumpamakan jadi apa? Pemungut cukai diumpamain jadi apa? Bang, umpamanya itu mungkin keledainya dikembaliin, Bang. Jangan ke sana, nggak nyambung. Gitu loh. Ayo, ini ayat 28 dan sampai 31 mau diumpamain kayak gimana? 6 hari 6 malam nggak kelar kalau diumpamain semua kata per kata. Silakan Bang Juma. Silakan Bang Juma. Itu kan cuma perumpamaan tentang 2 orang anak. Jadi yang lain-lainnya tentu tidak harus diumpamakan juga karena judulnya sudah jelas. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Jadi anak diumpamakan 2 orang anak itu. Ngapain harus sampai kebun anggur diumpamakan juga kan jadi lucu jadi. Anda itu lucu, itu Alkitab itu lucu karena Anda sudah orang lucu. Oke, sekarang Pak Pipo jelaskan kepada kami. Ya. Nomor 28 ini umpamanya seperti apa, Bang? Silakan. Perumpamaan itu kiasan, pengertian. Anda paham? Ya, silakan. Nah, begini. Ini anak 2 orang pergi ke ladang. Apa menurut Anda itu pergi ke ladang pada saat itu? Bapak yang jelaskan kepada kami. Kenapa Abang ini lucu? Kenapa pula bertanya? Jelasin aja lah. Nanti kalau kami sanggah, abang juga bilang kita ini bodoh. Abang lah yang menjelaskan sekarang. Dikasih waktu, ngapa pula bertanya? Jelasinlah itu. Ladang anggur itu apakah sama ladang pelacur atau kayak mana? Jelasinlah, Bang. Kami dengarkan. Karena Anda katakan tadi di dalam ayat 31. Orang yang ke surga itu orang-orang pelacur. Kan Anda, kenapa Anda katakan itu orang pelacur? Kalau bukan pelacur apa, Bang? Kalau bukan pelacur apa, Bang? Di dalam berikutnya dulu, karena sepengetahuan Anda harus dipicik. Iya, Bang Pipo. Pelacur itu umpamanya apa, Bang? Apa? Kalau bukan pelacur di sana apa, Bang? Kalau pelacur itu, sedikit saya terangkan kepada Anda. Iya, silakan, Bang. Orang yang menembak yang lain pun, yang tidak melalui Tuhan yang benar, itu sudah termasuk pelacur. Berarti lebih dulu masuk itu. Lebih dulu masuk gitu, Bang. Gimana? Ya, lebih dulu masuk orang kayak gitu ke surga. Menembak yang tidak benar menurut ajaran itu sudah termasuk pelacur. Jadi orang kayak gitu masuk surga gitu. Berarti nggak perlu Kristen. Anda itu kayak anak kecil ngomong. Iya, anak kecil gimana sih nih? Ayatmu nabok lu sendiri gimana sih lu? Anda baru lahir bagaimana? Katanya pelacur itu orang-orang yang menyembah kepada Tuhan lain. Nah, berarti orang yang menyembah kepada Tuhan lain itu lebih dulu masuk ke surga. Nah, itu dia. Makanya dikatakan di sini kebun anggur. Kebun anggur itu menurut Anda kebun anggur apa? Itu lagi kebun anggur. Ganti aja lah itu kebun terong aja lah, Bang. Pusing aku lah. Yusuf, kamu diam, Pak Yusuf. Kau akan goyang, bukan pusing lagi. Ya goyang gimana?
Orang kami ketawa ini Pak Pipo, serius. Ketawa menurut Anda ketawa, tapi pikiran hatimu tidak sejalan. Ya sekarang Ini kamu nganggur apa, Bang? sudah berjam ini abang. Apalah abang yang mau jelasin ini? Iya, betul. Muter-muter aja kebun anggur, pelacur, apalah itu? Anda nol di dalam Alkitab. Ya sudah, jelaskanlah. Kalau kami nol, berarti abang lah yang hebat. Nah, jelaskanlah sudah itu. Bukan hebat. Nah, pelacur itu apa bang rupanya? Nah, pelacur itu apa rupanya bang di situ? Harusnya. Kenapa Anda memutuskan itu pelacur yang ke surga? Berarti kami salah. Bukan salah lagi, nggak ngerti apa-apa. Ya sudah, abang lah jelaskan itu supaya kita ngerti gimana sih. Kalau saya jelaskan merubah hidupmu jelaskanlah. Ya jelaskanlah. Jelaskan merubah hidupmu tidak? Ya jelaskanlah. Ya jelaskan aja. Untuk apa saya jelaskan kepada Anda? Jadi Anda nggak punya ilmu dong, abang nggak bisa. Supaya kita bisa lihat abang ini asumsi atau apa, kan begitu. Bukan, terima dulu kata-kata saya bilang supaya wawasan saya lebih luas. Ya, wawasan saya lebih luas. Ternyata kebun anggur itu ternyata bukan kebun anggur. Kebun nanas. Pesundal di situ ternyata bukan pelacur. Itu udahlah. Udah benar. Terangkanlah. Dikatakan di situ kebun anggur itu adalah kerajaan Yesus, kerajaan Tuhan bagi kami. Dialah di situ pohon anggurnya. Kebun itu. Kami merasakan kami keluarga kerajaan surga. Dari mana Anda dapat ilmu itu, Pak? Ilmu dari mana Anda menafsir itu? Jadi khotbah. Dari mana? Ini kan Alkitab kami, kan bukan Alkitab Anda. Iya, dari mana Anda dapat ilmu itu? Dari mana dapat ilmu itu? Ilmu apa yang Anda paham? Ya tadi Anda menjelaskan itu kebun anggur adalah kerajaan surga gitu ya. Secara iman kami itu. Oh, berbicara iman di sini. Aduh, berbicara iman, nggak berbicara data. Buset dah. Data dari mana? Ahli teologi mana yang bilang tuh? Dari mana Anda mendapatkan eksegesis seperti itu? Siapa yang ngajarin Anda itu? Eksegesis mau apapun Anda katakan, ini kan bukan Alkitab Anda. Iya, dari mana Anda mendapat ilmu itu? Siapa yang ngajarin Anda gitu loh? Anda tidak paham ayat ini, satu pun tidak paham. Anda kenapa Anda? Iya, saya bertanya ke Anda, dari mana Anda mendapat ilmu itu? Saya tanya Anda bertanya melalui pikiran, akal atau iman Anda? Melalui mulut saya berpikir ini. Apa kebalikan? Bukan. Yang saya tanyakan, Anda bertanya itu pikiran, akal Anda atau iman Anda? Saya bertanya kepada Anda, saya mengetes Anda pintar apa enggak? Melalui iman Anda, akal saya nggak beriman kepada Bible ini. Ini di BAP ini mau dibelah ini, mau dibedah. Ini mau dibedah ini. Melalui pikiran Anda, saya berpikir. Sekarang Anda jawab. Anda bertanya melalui pikiran Anda. Melalui mulut saya dong. Saya ini ngomong melalui mulut. Pakai akal, Bang. Iya, melalui mulut, pakai akal udah. Akal Anda. Terus? Iya. Akui dulu. Saya bertanya Pak Pipo melalui akal saya. Saya bertanya Pak Pipo melalui akal saya. Silakan jawab. Akalmu tidak pernah tahu melalui Alkitab ini. Nol. Terus? Abang inilah. Pakai akal-akalan itu. Abang ini akal-akalan pula di sini. Abang, dengar, Bang. Saya lebih paham tentang kitab Abang daripada Abang sendiri. Nggak ngerti kau apa-apa tentang Alkitab orang Kristen, bro. Coba kita baca kalau kebun anggur itu adalah surga. Baca Kejadian 9 nomor 20. Bisa ya Abang bicara seperti itu. Baik, saya ikuti nalar Anda. Kejadian itu apa itu namanya? Ya sudah lah, nggak usah lagi kau tanya itu kejadian. Itu kitab kejadian. Kejadian menurut Anda. Kita berbicara tentang kebun anggur apa? Kebun anggur katanya surga. Nah sekarang coba. Anda pergi ke kejadian itu hukum Taurat atau tidak? Ya kan Abang yang mengatakan kebun anggur itu surga tadi. Kerajaan katanya. Dalam kejadian. Pipo. Nah sekarang tolong admin dibuka Kejadian 9 nomor 20. Bolehlah dibuka. Kejadian itu hukum Taurat atau tidak? Hukum Taurat, Bang. Ini ceritanya terkait dengan kebun anggur. Itu hukum Taurat atau tidak? Ngapa pula sembunyi di situ? Kejadian 9 nomor 20 coba. Kejadian itu menurut Anda apa? Biar saya ajari Bang Pipo ini sikit kebenaran lah. Ngerti Bible dia ini. Di kejadian itu masuk Torah. Kejadian sampai ulangan itu masuk Torah itu. Nah, coba di situ ada. Kejadian itu Torah. Lu menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kerajaan surga. Benar. Tanya dulu, kejadian itu Torah atau apa? Apa pula nih orang nih? Apa pula? Itu kejadian. Ya di situ tadi yang memberikan perumpamaan kebun anggur itulah. Kebun anggur itu kerajaan Allah.
Jadi ku bilang lah kejadian 9 nomor 20 itu, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kerajaan itu Allah. Torah, Pak. Itu Torah, Pak. Itu Torah bagaimana? Dia nggak percaya Torah, Pak Iya, Juma. itu Torah, emang Torah. Kenapa rupanya? Baik. Anda yakini Torah itu? Ya Torah lah, Bang. Kok bicara keyakinan? Ini berbicara kebun anggur. Bang Andi, Bang Andi. Bang Andi, bentar. Di dalam kejadian itu Torah atau tidak? BSS, silakan BSS. Ya, Bang Andi, izin Bang Andi, izin Iya. Ustadz, Pak Ustadz. Ya, jangan di-mute. BSS mau bicara, jangan. Bang Bob, ya silakan. Ya, jadi begini Pak Pipo, tadi itu kan Ustadz Juma ada menunjuk ayat ya. Nah, ayat di mana? Matius 21 ayat. Tadi dia ke kejadian. Bukan sebelumnya. Tadi kan melebar gara-gara kebun anggur. Lagi. Akhirnya dia ke kejadian. Karena dia terpental di sini lalu ke kejadian. 2128 bukan terpental. Jadi begini Pak Pipo, saya Kristen. Biar Pak Pipo jangan alergi ya. Ini saya lihat dari tadi Pak. Anda yang alergi, kitab orang kok saya Anda katakan Anda alergi. Bukan, maksud biar Pak Pipo paham ya. Saya bukan, enggak paham saya karena Anda tidak memahami Alkitab kok. Anda suruh saya memahami Alkitab. Aduh. Lah tadi begini, Al-Quran Anda pahami wajar. Bang Bob ini Kristen loh. Saya ini Kristen Pak Pipo, yang bicara ini sekarang Kristen, bukan pakai tadi kan Ustadz Juma diskusinya dengan si segar-segar tentang surga. Nah, kemudian Ustadz Juma merujuk kepada Matius 21 ayat 31 tadi ya. Nah, di situ ada tertulis ayat 21 ayat 31. Matius 21 ayat 31. Terus di situ tertulis ada maka para pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului engkau masuk ke surga, begitu ya. Nah, kemudian pemahaman dari Ustadz Zuma dan Bang Handi, Pak Pipo bantah, bukan seperti itu, kan begitu ya? Betul. Nah, Anda tidak mengerti tentang Alkitab begini-begini dan segala macam. Nah, maksud saya, karena saya juga ini mau belajar ini ya Pak Pipo ya, coba Pak Pipo jelaskan maksud dan arti dari ayat 31 itu apa? Begitu. Iya, begitu saja biar simpel gitu. Daripada Pak paham nggak perumpamaan Pak, itu nggak paham semua karena tidak mengerti tentang Alkitab. Tapi di ayat itu mana Pak Pipo yang mau jelaskan artinya gitu? Ayat itu coba dijelaskan gitu Pak Pipo. Biar jangan merembet kemana-mana gitu Pak Pipo. Silakan. Begini bro saudaraku Kristen, kalau kita Kristen ya sama-sama kita mempunyai satu prinsip, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, betul? Lanjut. Baik, karena dikatakan tadi di dalam 31, pelacur itu adalah penghuni sorga. Kata-kata itu kan tidak elok didengar orang, betul? Bukan, tadi ayat yang dibacakan. Iya, itu diambil satu keputusan seperti itu, betul atau tidak? Iya, makanya Pak Pipo bilang salah. Kok dia memutuskan seperti itu siapa? Bukan imannya, bukan dia ikal kitabnya. Apa itu tidak menjadi bumerang bagi dia? Jadi, begini Pak Pipo, kalau Pak Pipo katakan itu tidak benar, tidak perlu kenapa dia tidak benar itu. Yang benarnya seperti apa? Begitu. Baik, secara garis besar akan saya paparkan. Tetapi niat dia, pikiran dia, nalar dia, sudah ada sesuatu di dalam dirinya untuk membaca pikiran Pak Pipo ini. Yang saya sangkal pertama, maka saya ajak untuk membahas Alkitab ini. Bang Pipo, justru mohon maaf itu dia sebelumnya, tadi Bang pikir Pipo. kepada kejadian 15 detik Bang Pipo. Tadi data putuskan. ini muncul Bang Pipo untuk melawan atau menjawab tuduhan di surga kami ada pesta seks Bang. Dari si seger-seger begitu. Itu, berarti Bang. Pak Pipo nggak ngikutin dari awal ini ya tadi. Memang nggak saya ikuti dari awal tadi. Di sini salahnya, makanya saya tadi sempat korslet mendengar pembicaraan Pak Pipo dengan Ustadz Juma gitu loh. Kok ujuk-ujuk Pak Pipo langsung kebakaran, sementara saya dari tadi Pak Pipo saya menyimak. Si segar-segar bilang ada pesta, ada di surga itu yang umat Islam itu ada pesta seks begitu ya. Nah, menuding seolah-olah ya nggak benar gitu. Makanya Ustadz Juma ambil satu ayat Matius 21 ayat 31. Nah, pada saat pembahasan ujuk-ujuk si segar-segar hilang, kabur, cabut, tidak bertanggung jawab. Nah, muncul Pak Pipo yang hanya mendengar penghuni surga pelacur kan gitu. Padahal sebenarnya tujuan diskusi tadi itu dari Ustadz Zuma dan kawan-kawan kita yang lain
kenapa sih di Alkitab ada tertulis ayat seperti ini, ya? Nah, apakah maknanya artinya seperti yang dipahami kawan-kawan atau seperti apa sebenarnya maknanya? Karena tadi pembahasan tentang surga. Oke, saya tidak dengar tadi apa itu dikatakan. Oke, Siapa tadi dijelasin. segar-segar namanya? Iya, Oke, baik. si segar-segar udah cabut, udah kabur dia Pak Pipo, nggak bertanggung jawab ini. Jadi Pak Pipo yang menanggung akibat dari omongan dia. Bukan akibat, itu pun ada salah. Tidak ada akibat. Kalau kita bicara, saudaraku, akibat-akibat itu tidak ada itu akibat. Bukan, karena dia yang bikin kacau tadi, tapi Pak Pipo akhirnya yang harus menjawab kan, padahal dia yang buat kacau, dia kabur gitu loh. Baik, saya baca dulu. Di sini kalau di Alkitab saya ada di dalam secara perikop kecilnya perumpamaan tentang 2 orang anak. Yang pertama, kalau dikatakan perumpamaan yang sering dilakukan pada saat itu orang-orang di dalam lingkungan yang ada di situ. Maka itu Yesus buat suatu perumpamaan supaya lebih murah menangkap apa itu yang diberikan Yesus kepada orang-orang di situ. Itu tujuannya. Perumpamaan, setiap perumpamaan Yesus yang pernah dilakukan orang di situ. Maka orang itu pekerjaan dia yang dilakukan itu supaya lebih cepat dan nalar mereka mendapatkan sesederhana itu menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Baik, saya baca. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Ini Yesus bertanya kepada orang yang ada di situ. Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ini anak laki-laki biasa di dalam kehidupan mereka yang ada orang di situ. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergilah dalam pekerjaan hari ini di dalam kebun anggur. Ini biasa dilakukan orang. Di saat itu, orang yang dikatakan Yesus ini yang pernah dilakukan mereka. Ayat 29. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Anak itu menjawab, saya pergi, tetapi tidak pergi. Baik Pak, tapi dia tidak pergi. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Nah, orang ini dia tidak mau, tapi menyesal kata-kata itu, lalu dia pergi. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayah? Ayahnya? Baik. Jawab mereka. Jawab orang itu. Yang terakhir, kata Yesus, yang terakhir kata mereka, lalu Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan Allah ya kalau di sini. Ayat 32. Sebab, kenapa sebabnya dikatakan itu? Sebab Yesus datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Yohanes Pak, salah baca. Yohanes. Baik, Yohanes. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Apa yang Yohanes lakukan? Menunjukkan Yesus, kebenaran kepada mereka. Ini harus kita pahami. Anak domba Allah sudah datang sewaktu dia mau dibaptis, oke? Kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Orang ini tidak percaya kata-kata Yohanes Pembaptis. Yohanes sudah mengatakan gunung akan diluruskan, semua ada gunung sih? Akan ditutup, akan ada satu jalan yang lurus, yaitu anak domba Allah. Orang ini kok nggak ada ayatnya yang Bapak baca, Pak Pipo? Bapak baca apa ini? Dengar dulu. Itulah yang di dalam Yohanes yang dikatakan di sini. Bukan itu yang saya bacakan kepadanya. Tetapi pemungut cukai itu dan perempuan-perempuan sundal itu percaya kepadanya. Perempuan pemungut cukai, kata-kata Yohanes, mereka percaya. Ingat. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu
tidak juga percaya kepadanya. Sekarang pertanyaannya, apa di dalam ayat ini? Oh, no bertanya, mestinya Anda simpulkan dulu apa maksudnya di sini. Dengar dulu, apa di dalam ayat ini tidak masuk pemikiran kita? Pemikiran Anda, pemikiran saya. Kira-kira mana? Coba kita bahas. Kesimpulan Anda Pak Pipo ayat ini apa Pak? Apa yang kira-kira di dalam ayat ini yang tidak masuk nalar pikiran Anda? Anda ini nggak berkesimpulan, Anda bertanya ya? Ya gini Pak Pipo, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti jadi apa? Disimpulkan aja. Berarti inti dari ayat itu artinya ini. Inti gitu. dari ayat ini, kalau engkau pergi, iya Bapak, tapi tidak menghasilkan apa-apa, kamu pembohong besar. Tetapi kalau kamu katakan, saya tidak pergi, tapi kau kerjakan, itu yang baik. Karena kebiasaan orang seperti itu di zaman itu, kebiasaan mereka. Menerima Tuhan, saya orang Yahudi menerima Yesus, tetapi pekerjaannya tidak pernah dilakukan. Orang-orang daripada Samaria yang tidak mengenal Yesus, lalu dia pergi, lalu dikatakan, dia memberitakan Injil, itu yang benar. Orang Samaria, orang dari Yahudi itu pesundal semua menurut Alkitab ini, perumpamaan itu. Itu tujuan ayat ini. Yang tidak mengenal Yesus, orang pesundal itu, yang menyembah berhala itu, banyak mengikut dia, maka dia yang pertama yang masuk, sementara engkau yang selalu merasakan dirimu mempunyai iman dan agamamu bagi orang Yahudi, orang Farisi, tetapi tidak pernah melakukan. Kamu tidak pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Itu pengertian ayat ini, maka ini perumpamaan. Ada pendapat ahli tafsirnya gak nih? Ya, Bapak jelaskan dulu. Sebentar, satu-satu ya. Itulah di dalam inisial Alkitab ini, bermakna. bukan pelacur-pelacur yang macam sekarang ini maksud di sini. Halo bro. Sudah, Pak Pilot. Kecil kalau pelacur seperti itu yang lain ada diam, kita biarkan. bahas di sini, bukan itu. Sebentar. Oke. Pak Pilot, sebentar, Pak Pilot. Silakan. Saya Pipo itu opung. Pipo nanya opung. Pak Pipo, tolong maknai ayat ini menurut Pak Pipo. Kalau tadi itu pengertian, semua manusia punya pengertian, tapi memaknainya. Terima kasih, lanjut. Memaknai bagaimana menurut Anda? Kalau aku bantu Pak Pipo gimana ya? Ya, Anda Kristen. Enggak, maksudnya gini Pak Pipo. Pak Pipo udah selesai menjelaskan? Sudah, silakan. Sudah, baik. Secara garis besar ya, secara garis besar. Terperinci Baik. masih bisa memang. Secara garis besar ya, saya ucapkan. Baik ya. Ya. Sebenarnya dari tadi saya sudah tertarik untuk menjawab pembahasan dari Ustadz Juma ya, begitu tentang ayat ini. Apapun yang disampaikan Pak Pipo itulah pandangan dari beliau, kan begitu ya? Betul. Kita tidak boleh mengatakan beliau kurang paham atau bagaimana, tidak. Ya itulah beliau, kan begitu. Amin. Begitu kita kalau diskusi, bro. Ya, oke, silakan. Sebentar, Pak Pipo. Nah, tetapi dalam hal ini penting saya sampaikan juga ya. Apa yang dikatakan di situ perempuan sundal ya? Ya memang seperti yang tertulis ada di situ. Itu perempuan sundal, bukan perumpamaan. Yang menjadi perumpamaan itu adalah tentang dua orang anak tadi. Kenapa di situ diperumpamakan terhadap dua orang anak? Yesus menguji orang-orang yang bertanya kepada dia, atas kuasa siapakah engkau melakukan semua ini? Keajaiban-keajaiban, kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus pada saat itu. Lalu Yesus mengatakan, nah jika engkau percaya kepada Yohanes, itu ya diumpamakanlah kepada Yohanes. Ditanya, Yohanes, baptisan Yohanes itu datang dari surga atau dari manusia? Begitu ya, dibalikkan sama Yesus kepada orang yang bertanya pada saat itu. Lalu yang bertanya pada saat itu tidak berani menjawab, gitu ya. Nah, tidak berani menjawab. Nah, kemudian karena tidak berani menjawab, maka Yesus katakan, aku tidak akan kasih tahu dari mana kuasa yang kugunakan untuk melakukan semua ini. Lalu ditanyakanlah kembali tentang perumpamaan dua orang anak ini. Menurut kalian, siapa yang melakukan kehendak Bapa, kehendak ayahnya? Perintah. Nah, mereka jawab yang kedua.
sekalipun menjawab tidak mau, tapi dia menyesal, lalu pergi melakukan apa yang dia pakai. Nah, ternyata atas jawaban itu, Yesus berkata kepada mereka, ternyata jawabannya itu salah. Salah jawaban mereka. Yesus mengatakan, para pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului engkau ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Yang dimaksud dengan percaya itu bukan hanya sekedar melakukan tapi tidak percaya. Tapi harus didahului percaya dulu baru melakukan. Bagaimana kita bisa melakukan sementara kita tidak percaya? Nah, makanya dikatakan Yesus kepada mereka yang bertanya, pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Bagaimana dengan engkau kalian yang tidak percaya dan juga tidak menyesal karena tidak percaya? Jadi betul kalau dikatakan berdasarkan perikop itu, ada perempuan sundal yang dikatakan Yesus terlebih dahulu masuk kerajaan Allah. Ya, terlebih dahulu masuk kerajaan Allah dibanding orang yang sudah tidak percaya dan tidak melakukan ajaran Yesus itu tadi. Ya, terus? Maka mereka jauh lebih rendah dari perempuan sundal. Betul sekali, ya betul. Kenapa? Nah itu tadi kenapa Pak Pipo tidak jelaskan seperti itu? Udah Anda jelaskan, tadi kan udah lebih bagus. Oke, makanya saya bilang secara garis besar. Iya, jadi gini Pak Pipo, jangan kita anti ketika Ustadz Juma mengatakan perempuan sundal masuk kerajaan Allah. Ya betul, perempuan sundal akan masuk kerajaan Allah lebih dahulu daripada orang yang tidak percaya dan tidak melakukan ajaran Yesus. Amin. Jadi kita jangan alergi ya, jangan anti. Apa yang tertulis itu ya itu, nggak mungkin kita bilang itu tidak ada tertulis. Begitu. Yang saya alergi tadi dikatakan itu di surga itu Kristen itu adalah pelacur-pelacur. Jadi tidak memahami tapi memutuskan seperti itu, tidak bisa lah. Jadi begini, memahaminya begini. Berarti kalau ada pelacur yang masuk ke surga, harusnya kita bertanya kepada diri kita, kok bisa ya pelacur masuk ke surga ya? Sementara aku aja nggak masuk ke surga. Bukan, maksud saya begini bro. Yang dikatakan tadi sama siapa namanya si Juma. Nah, dikatakan tadi seperti penghuni surga itu pelacur-pelacur. Nggak pernah ngomong gitu Bang Juma ya? Bukan. Nggak pernah begitu ngomong kayak gitu. Makanya tadi Pak Pipo nggak mengamati ya, nggak menyaksikan dari awal ya pembahasannya. Memang nggak saya amati dari awal. Nah begitu. Jadi begini Pak Pipo, mumpung Pak Pipo di sini. Sebentar Pak Bob. Ya. Advokat Bob. Dijelaskan Pak Bob dulu. Kasih dulu waktunya kepada Pak Bob lagi. Kasih dulu ya. Silakan Pak Bob. Ya betul Pak Bob, Pak Pipo. Yang tadi saya katakan maknanya bagaimana, memaknainya bagaimana. Nah inilah yang dijelaskan si Bob ini, Pak Pipo. Lanjut Pak Bob. Siap, baik. Yang saya katakan tadi kan secara garis besar, lalu Pak Bob memperincikan dia lebih bagus. Siap. Apapun itu siap. Terima kasih Pak Pipo. Jadi begini, kemudian ada yang keliru tadi penyampaian dari si Segar-Segar tentang pesta seks ya. Tidak ada seperti itu. Nah, lalu Segar-Segar menyerang keislaman itu seolah-olah di Islam itu ada iming-iming kenikmatan seks, begitu ya? Pesta-pestanya itu ya. Pesta seks ya. Padahal saya mau katakan ya. Enggak Bang, itu Juma yang ngomongnya tadi gitu. Coba putar kamu yang bawa, kamu diam dulu, kamu yang bawa itu. Segar-segar tadi saya dengar loh. Anda mengatakan bagaimana dengan Islam pesta seks 72 bidadari begitu ya. Maksud saya begini, kita kalau memahami sesuatu itu ya dipahami secara objektif lah, begitu ya. Kesampingkan dulu rasa ketidaksukaan. Kalau kita sudah dipenuhi dengan rasa ketidaksukaan, kita tidak akan bisa bicara tentang keislaman. Karena Islam itu tidak pernah membenci orangnya. Islam itu membenci perilakunya. Ingat ya, kawan-kawan Kristen yang mau bicara tentang keislaman, jangan salah memahami. Islam tidak pernah membenci pribadi siapapun, orang siapapun, manusianya. Yang dibenci perilakunya. Sehingga ketika orang itu berbuat benar, ya yang benar itu dibenarkan. Yang salah itu dibenci. Tapi mengkafir-kafirkan termasuk membenci enggak? Enggak. Orang itu. Lah, begini, yang kafir itu bukan, yang kafir itu perilakunya yang kafir. Tidak ada orang menjadi kafir kalau perilakunya nggak kafir. Coba, di mana bisa nggak orang menjadi kafir kalau perilakunya itu tidak kafir? Yang melebar ke kafir dulu ini aja dulu dikelarkan biar. Begitu ya. Jadi begitu begini.
Sebenarnya ketika kita bicara seks, di dalam agama tidak ada dilarang berhubungan seks. Bahkan perintah. Kenapa saya katakan perintah? Beranak cuculah. Begitulah perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tidak mungkin Adam dan Hawa bisa beranak cucu kalau tidak melakukan seks. Karena mereka sudah menjadi manusia. Ya, tetapi di dalam agama diajari perilaku seks yang baik itu seperti apa. Banyak orang yang saya lihat anti ketika dikatakan Islam itu ada berbicara tentang seks. Justru salah satu kelebihan Islam itu bagaimana mengatur kehidupan seksual umatnya. Sampai sedetail itu di dalam Islam diatur. Ketika seorang istri sedang mens, bagaimana? Boleh tidak digauli? Tidak, jangan, pantang. Ketika seorang suami ingin membahagiakan, ingin membelai istrinya, apa yang harus boleh dilakukan dalam hal berhubungan seksnya? Ini adalah satu yang baik. Sehingga orang tidak salah menggunakan seksual yang ada di dalam dirinya tadi. Tidak tersesat. Jadi tidak ada yang salah dengan seks di dalam agama. Justru kalau ada agama yang anti bicara tentang seks, kita bingung. Itu agama datang dari mana? Tapi kalau ada agama yang datang dari Samawi, agama Abrahamik, agama yang mengajarkan tentang seks yang baik dan benar. Sehingga sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya, tidak ada kenikmatan yang lebih indah, itu kenikmatan seksual. Itu nggak bisa kita pungkiri. Itu jangan kita pungkiri. Bagaimana yang nikmat itu menjadi halal, menjadi baik, menjadi pahala, menjadi kebaikan, ini yang diatur di dalam ajaran agama Islam. Tidak. Baik, kita beri kesempatan ke Bang Juma dulu ya, Om. Ya baik, silakan. Terima kasih, Bang. 1 menit boleh? Silakan. Ya. Ya, permisi ya, Gurunda Zuma dan abangku, Abang Bob, Opung, rekan-rekan yang lain. Jadi saya mau mengingatkan ya berulang-ulang. Sebetulnya kalau kita tidak dipancing-pancing, tidak diprovokasi dengan pesta seks, kita juga tidak akan mempertanyakan balik loh. Ya, yang tadi itu karena dituduh duluan, lalu kita bertanya balik. Alhamdulillah ada Bang Bob datang dengan keimanannya serta logikanya menjelaskan maksud dari Matius 21:31. Tadi saya baca versi King James Version. Itu kan berbeda walau maksudnya sama. Yang kalau King James itu anak pertama yang benar, kalau di LAI anak kedua yang benar. Tapi sudahlah, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah, saya selalu mengingatkan ya, bahkan juga kadang umat Islam sendiri lupa kenikmatan apakah di dalam surganya Islam. Semua yang tidak boleh di dunia, semua yang tidak kita dapatkan di dunia, itu tanpa kita minta tersedia di surga. Itu. Tetapi apakah itu bukan yang lebih besar? Nah ini, ketika Allah Maha Suci Maha Tinggi bertanya kepada penghuni surga, wahai hamba-hambaku, adakah yang kurang engkau rasakan? Tidak. Bagaimana mungkin kami merasakan kurang? Semuanya serba tercukupi. Ditanya berulang-ulang. Lalu apakah kenikmatan terbesar? Ketika tabir atau hijab dari Allah itu dibuka. Tabir yang berupa nur, cahaya dibuka. Itulah sebenarnya ada di dalam hadis. Kita baca anak-anak kecil ketika berbuka puasa, kebahagiaan orang berbuka puasa itu ada 2. Yang pertama, membatalkan puasanya, artinya boleh minum, haus, boleh makan karena lapar. Dan yang kebahagiaan kedua adalah, tadi kebahagiaan pertama berbuka puasa, kebahagiaan yang terbesar adalah melihat wajah Rob atau wajah Tuhan di akhirat nanti. Itu yang terbesar. Jadi bidadari itu pelayan, bukan istri. Kalau saya masuk surga, saya nggak minta bidadari untuk seks, saya minta istri saya ke sana, anak-anak saya, sahabat-sahabat saya, satu pengajian, satu perjuangan di dalam urusan kemanusiaan, itu yang saya bawa.
Saya nggak peduli kok sama 72 bidadari. Mereka hanya pelayan, bukan pemuas seks seperti tuduhan kaum orientalis. Jadi itu pengingat saya yang terakhir, bahwa kebahagiaan yang terbesar adalah melihat wajah Allah, karena Allah sendiri yang membuka tabirnya atau hijabnya berupa nur. Gitu. Thank you, moderator, standby lagi. Terima kasih Ustadz Unggul pencerahannya gitu ya. Ustadz Juma silakan. Baik, makasih sahabat-sahabat sekalian ya, Bang Bob dengan Bang Juma, Bang Pipo aku bisa bertanya sama kamu nggak? Bentar dulu Bang Segar, berurut ya, sabar ya Bang Segar ya. Jadi gini, kami umat Islam juga paham betul apa yang kemudian Bang Bob jelaskan tadi. Di dalam pendidikan yang kami lakukan, pendidikan dalam arti kata pengalaman pribadi terhadap pengkajian kami ya terhadap Bible, itu kami ngambil kesimpulan sama seperti Bang Bob, bahwa yang dimaksud di situ pesundal, pemungut cukai, bukanlah kemudian artinya bahwa kejana yang ditunjukkan oleh Yesus itu diperuntukkan kepada para pelacur atau orang-orang yang tidak benar. Tapi yang dimaksud pelacur di sini betul, ini pelacur asli, bukan perumpamaan pelacur, bukan pemungut cukai perumpamaan, bukan, tapi memang betul-betul pelacur, pesundal, orang nggak benar. Tapi oleh karena mereka itu baru taubat. Kenapa dikatakan baru taubat? Kami belajar, kami tahu bahwa apa kemudian yang diterangkan di data nomor 32-nya. Mereka percaya terhadap pengajaran Yohanes, sang pembaptis. Kalau dalam Islam disebut Nabi Yahya. Mereka percaya kepada ajaran Nabi Yahya. Maka mereka lebih dulu masuk ke dalam jannah daripada orang-orang yang tahu kepada ada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tidak mau menerima keberadaan Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka mereka yang percaya kepada ajaran Nabi Yahya itu lebih duluan, karena mereka percaya, maka mereka baru taubat. Ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Ini yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bahwa apapun dosamu kecuali syirik, maka Allah akan mengampuni dosamu ketika kamu melakukan pertobatan. Nah, inilah yang diterangkan ayat ini, yang dikasih oleh Yesus di dalam perumpamaan tadi. Kenapa kami umat Islam kemudian menjadikan ayat ini sebagai tangkisan kepada teman-teman Kristen, bukan kepada mereka yang tidak menghujat. Kami memberikan jawaban ini kepada mereka yang menghujat, yang tidak mengerti duduk persoalan tentang 72 bidadari itu. Maka kemudian saya katakan, saya pribadi mengatakan apa yang saudara Bob jelaskan itu benar, itu valid, itu sudah tidak salah di situ. Hanya persoalannya sekarang di sini adalah teman-teman Kristen di luar sana harus memahami dengan benar bahwa bukan cuma Yesus yang jalan kebenaran dan hidup, tetapi jalan dan kebenaran dan hidup itu juga adalah Yohanes sang pembaptis. Apa buktinya? Baca daripada ayat ini, Matius 21 nomor 32. Di situ jelas dikatakan Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Oke, berarti Yohanes adalah jalan kebenaran. Lalu kemudian ternyata Yohanes juga memberikan hidup. Apa buktinya? Dan kamu tidak percaya kepada mereka, kepada Yohanes, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu percaya kepada Yohanes. Apa akibatnya? Mereka yang percaya lebih dulu mendapatkan hidup yang kekal daripada orang-orang yang bertanya kepada Yesus. Berarti Yohanes Pembaptis juga adalah jalan keselamatan dan hidup, bukan cuma Yesus. Poinnya itu. Demikian. Terima kasih Bang Joma. Ada yang lain mau menanggapi? Ke segar-segar nih giliran Anda. Segar-segar gini ya, Bro. Ke segar-segar dulu Bang Andi. Silakan. Ini saya jadi mau bertanya ke Juma. Ya bentar Pak segar-segar saya dulu. Saya jadi malu ini ya sama Ustadz Juma ya. Artinya pemahamannya itu luar biasa ya. Tidak meleset gitu. Tidak meleset. Pemahaman orang lain itu kan berbeda-beda. Pemahaman Pak Bom kan beda juga tentang ayat itu. Pemahaman sang debater beda juga. Itu seolah-olah kau adab di sini lagi ada orang bicara. Jadi, dihormati. Itu teman kamu, saudara seiman kamu, hormati itu. Begini Pak Segar ya, saya bukan membela. Aku tahu dia seiman. Betul. Jangan munafik kau jadi orang.
Loh, Pak Segar-Segar, jangan munafik apa? Pak Segar, kalau Bapak tidak berani mengaku yang baik dilakukan orang lain, Anda itu tidak akan jadi manusia yang berarti. Mau sekecil apapun itu, ketika orang itu mengatakan yang benar, harus kita berani mengakui, ya itu benar. Terlepas dia siapa, terlepas dia datang dari mana, terlepas dia statusnya apa. Iya, di mana yang benar yang dikatakan Bang Juma tadi? Di mana yang benar menurut Anda? Loh, itu yang percaya kepada Yohanes Pembaptis sampai ke kerajaan Allah. Dikatakan tadi Yohanes Pembaptis juru selamat. Begitu? Apa? Loh, jangan, tidak ada juru selamat. Makanya Pak Pipo juga nggak menyelamatkan tadi Yohanes itu Jalan bagaimana? kebenaran. Jalan kebenaran. Kebenaran apa? Artinya, iya, jalan kebenaran gimana BBS? Kutanya kau. Iya, jalan kebenaran sampai ke kerajaan Allah. Itu kan tertulis. Yohanes mengutarakan kebenaran Yesus, bukan kebenaran Yohanes, bro. Loh, jadi kenapa pahami itu? Kenapa pemungut cukai dan perempuan sundal sampai ke kerajaan Allah? Ajaran Yohanes itu memberitakan Yesus. Jadi begini Pak Pipo, di situ di ayat itu tertulis pemungut cukai itu percaya kepada Yohanes. Apa yang dikatakan Yohanes bukan percaya kepada Yohanes. Yohanes itu bukan itu. Yohanes mengutarakan tentang Yesus. Sementara saya membuka kasutnya pun saya tidak bisa. Iya. Tapi dia mengutarakan inilah anak domba Yohanes yang dimaksud di sini itu bukan Yohanes anak Zebedeus, Bang. Yohanes Pembaptis yang diceritakan ini. Iya, memang. Iya. Nah, coba tunjukkan kepada saya mana kitabnya Yohanes Pembaptis tentang Yesus kalau Anda mengatakan bahwa ini berbicara mengenai Yesus. Coba di Quranmu ada bicara tentang Yusuf. Ini seger-seger ini pasang jurus mabuk ini. Bobo belum kelar. Gini loh Pak Pipo. Iya, coba. Ayat itu tadi bersumber dari ketika Yesus bertanya kepada yang bertanya kepada dia. Dari manakah sumber baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Yohanes mengutarakan keimanannya tentang Yesus, bukan jadi menyelamatkan. Begini Pak Pipo, jangan Pak Pipo jangan langsung ketakutan. Kau itu baca ayat sebelumnya. Ini Pak Segar-Segar tadi disuruh baca ayat nggak mau, giliran sekarang nyolong-nyolong. Itu sudah dibaca kok. Bahkan saya tadi yang menjelaskan ya. Begitu. Pertanyaan Yesus itu merujuk kepada kau percaya Yohanes baptisannya dari surga atau dari manusia? Betul. Yesus mengutarakan tentang Yohanes supaya percaya karena Yohanes mengutarakan tentang Yesus bukan tentang dirinya, bro. Yang bilang Yohanes tidak mengutarakan yang bukan Yesus siapa? Ayat berapa itu, Bas Bob? Biar kita tampilkan lah. Itu tadi Matius 21 ayat 31. Matius 21 tolong ditampilkan, Mas Yan. Itu loh. Di situ kan sudah tertulis pemungut cukai dan perempuan sundal itu percaya kepada Yohanes. Sementara Juma tadi mengatakan 32 ayat 32. Lewat. Ya, sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Menunjukkan garis bawahi, menunjukkan jalan kebenaran bagi orang yang di situ. Iya, oke. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Karena sudah ditunjukkan Yohanes, mereka tidak percaya, betul. Oke, tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Betul, percaya apa diutarakan Yohanes tentang Yesus. Betul? Iya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Iya. Artinya cukup percaya kepada Yohanes masuk kerajaan Allah kan? Bukan kepada Yohanes yang percaya, bro. Ini sudah jelas. Jangan lawan ayat kepadanya. Saya ulangi kata-katanya. Baik, saya baca lagi. Anda bacakan dulu. Begini Pak Pipo. Pak Pipo, saya mau katakan. Yohanes mengatakan Yesus adalah BBS ini orang anak Allah. Anak domba Allah. Ya, Yohanes mengatakan. Ya, terus? Ya, Yohanes mengatakan nih sama Pak Pipo. Pak Pipo. Yohanes membawa orang itu kepada Yesus. Dengar dulu. Iya. Ya. Terus? Pak Yohanes, Pak Pipo, kalau tidak percaya dengan apa yang diomongkan, apa yang diberitahukan Yohanes, bisa nggak Pak Pipo percaya Yesus itu kebenaran?
Baik. Ya sekarang Yohanes itu murid Yesus. Seger-seger kamu diam dulu. Allah murid Yesus lagi katanya. Yohanes, aduh ini Pak Seger-seger nggak ngerti topik pembahasan. Ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes murid Yesus. Saya keluarkan dulu. Itu ganggu aja ini seger-seger. Kau BDC jangan kau munafik. Halah. Tolong dikeluarkan dulu seger-seger itu. Ngomongnya aja. Kau di sini. Halah munafik lagi. Bikin malu kau dari kemarin kau ini. Halah bikin malu. Coba dikeluarkan seger-seger teman-teman. Jadi begitu Pak Pipo. Nggak usah dikeluarkan Bu Budi, nggak usah dikeluarkan. Jadi begini Pak Pipo. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ya, saya keluarkan karena menyerang pribadi itu. Iya, gitu. Saya nggak suka kalau ada yang menyerang pribadi. Begitu Pak Pipo ya. Di sini dikatakan orang yang percaya kepada Yohanes terlepas dari apa yang dikatakan Yohanes. Artinya Yohanes bicara A, dia percaya dulu kepada Yohanes. Maka dia percaya kepada A itu. Bagaimana mungkin orang itu percaya kepada A sementara dia tidak percaya kepada Yohanes? Terus begini, orang yang mendengarkan yang Yohanes bicarakan, orang ini sudah tahu sebab musabab siapa Yesus. Ini garis bawahi dulu. Betul. Jauh sebelum Yohanes berbicara, ini sudah ada persoalan Yesus itu siapa. Pertanyaan orang banyak pun sudah ada. Iya. Okay? Lalu Yohanes mengutarakan Yesus itu dengan sebenarnya. Membawa ucapan Yohanes, maka dikatakan Yohanes, inilah anak domba Allah. Iya. Sewaktu Yesus dibaptis, lalu Yesus datang untuk dibaptis. Lalu Yohanes kata, membuka kasut sepatumu pun saya tidak layak. Iya, betul. Oke. Nah, Yohanes mengutarakan, memaparkan Yesus ini siapa. Iya, betul. Yang Pak Pipo itu bilang betul semua. Tapi, apakah orang itu percaya dengan apa yang diomongkan Yohanes, sementara orang itu tidak percaya sama Yohanes? Kalau begitu, yang saya sangkal tadi, jangan dikatakan Yohanes itu menjadi di dalam kebenarannya, bukan. Kebenaran tentang Yesus, tetapi Yohanes mengucapkan kebenaran yang ada di dalam diri Yesus. Jadi begini, kalau Pak Pipo menafsirkan di luar dari yang tertulis, ini kan sudah tertulis, kita kan bicarakan yang tertulis tadi. Betul, yang tertulis itu bukan secara letter-let semua, Bro Bom. Aduh, karena begini, kalau Pak Pipo jelaskan itu sudah kembali lagi kepada apa rupanya yang dibilang Yohanes. Maksud saya begini, jangan kita berdebat antara Kristen sama Kristen, itu tidak layak. Lah tadi Pak Pipo yang duluan mendebat omongan saya. Begini, Anda akan belajar, saya akan belajar. Karena di dalam Alkitab ini satu orang pun tidak pernah memahami seluruh Alkitab. Iya, maksud saya tadi. Semakin kita gali akan semakin banyak pengutahan kita tentang ini di dalam Alkitab ini. Sekarang begini Pak Pipo, apapun yang dibilang Yohanes Pembaptis di dalam Alkitab itu cuma orang Kristen yang bisa paham. Betul. Jadi Pak Pipo mau menjelaskan, dia Yohanes mengakui membuka tali kasutnya pun aku tidak begini bukan. Itu tentang keimanan karena menyangkut kepada ketuhanan. Tetapi dalam konteks ini Yesus itu menjawab kepada mereka, pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului engkau sampai ke kerajaan surga. Artinya apa? Siapapun pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya ini kepada Yohanes. Maka si dia percaya bisa sampai kepada surga. Karena apa? Yang percaya kepada Yohanes, maka percaya kepada ajaran Yohanes. Tidak mungkin orang bisa percaya kepada ajaran Yohanes sementara kepada Yohanesnya dia tidak percaya. Yang apa maksud saya begini, Pak Bob. Yang diutarakan Yohanes bukan dirinya. Dia ceritakan tentang Yesus supaya orang itu percaya kepada Yesus, bukan kepada dia. Maksud orang-orang yang mendengar, bukan. Baik, begini Pak Pipo. Sekali lagi saya katakan, Yohanes mengatakan inilah anak domba Allah. Iya, kenapa itu dia berani mengatakan itu? Tidak kenapa ada. Dia berani mengatakan itu? Orang ini membawa narasi Yohanes itu kepada Yesus, anak domba Allah. Iya, itu benar. Itu tidak ada yang membantah. Emang siapa yang bantah itu? Saya akan baca bahasa aslinya. Sebentar, Pak Penjaga, sebentar dulu. Lalu saya katakan tadi, Anda setuju
setuju dengan Bro Juma karena Anda Juma katakan Yesus itu adalah Anda dikatakan tadi sebagai nabi. Itu tidak layak. Oh, Karena tidak Yesus itu ada, tidak ada. Dari tadi saya dengar Ustadz Juma, saya bukan membela ya. boleh Saya diputar balik, boleh diputar balik. tidak ada. Berarti Boleh diputar balik. Karena Bro Juma tadi mengatakan itu adalah nabi, Yesus itu adalah nabi. Kalau dikatakan Isa itu nabi, kita terima. Tapi kalau Yesus katakan nabi, Yohanes Pak, itu Nabi Yusuf, Pak. Kalau di dalam Islam itu. Yahya Pak, Yahya. Iya. Oh iya, salah. Bukan ada dibilang Yesus itu bukan nabi, pembahasannya bukan Yesus itu nabi atau Tuhan, bukan itu. Boleh diputar, Bapak. Boleh diputar itu. Saya dengar tadi. Kalau itu dikatakan Nabi Yahya, terus bagaimana efek kamu? Mau minta maaf? Iya, tidak ada. Kalau konsekuensi, kalau saya memang salah mendengar, saya bukan minta maaf. Kita putar ulang. Yang lain tolong dihandle diam, jangan. Ya, saya katakan Yohanes itu di dalam Islam adalah Nabi Yahya. Iya, itu. Yesus itu Anda katakan tadi apa? Wah, nggak ada. Nggak ada Yesus, pembahasannya Pak. itu. Nggak ada. Kok meloncat ke Ini Pak Yesus? Pipo. Putar aja Bang, biar ketahuan Bang. Putar. Ah, nggak ada manfaatnya diputar itu. Ya lanjut, Mas Bob. Jadi begitu ya. Artinya apa? Yang tertulis di sini itu harus diiyakan. Karena kalau kita tidak iyakan, orang tidak akan percaya apa yang disampaikan Yohanes kalau orang itu tidak percaya kepada Yohanesnya sendiri. Sama seperti saya bilang begini sama Pak Pipo. Pak Pipo, Bang Hendi itu orangnya kurus tinggi. Pak Pipo tidak akan percaya dengan yang saya omongi karena Pak Pipo sendiri nggak percaya sama saya. Tapi kalau Pak Pipo mengenal saya orang yang dipercaya, Pak Pipo percaya sama saya, maka yang saya omongi akan Pak Pipo percayai. Kan begitu. Pernah Anda, baik. Jadi kita berdebat, saya pikir kurang relevan. Pernah Anda pelajari tentang Musa? Pernah. Jangan melebar. Kita fokuskan kepada satu tema. Ya, jadi tidak pembahasan selesai ya. Saya beri kesempatan untuk Bang Zuma. Musa, karena Bang Zuma tadi disenggol-senggol. Silakan Mas Zuma. Sebentar. Tidak melebar ini. Udah melebar lagi. Mas Zuma silakan untuk korelasi tadi itu yang mengatakan dituduh Nabi Isa atau apa, padahal Bang Zuma nggak mengatakan begitu. Silakan Mas Zuma. Baik Bang. Jadi saya sepakat dengan Bang Bob, terlepas agama kami beda ya. Tapi terkait dengan penjabarannya itu benar apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Seperti ayat yang saya bahasakan tadi. Bahwa siapapun dia, apapun posisinya, mau dia pesundal, mau dia pelacur, mau dia apapun itu, pencuri, perampok, pembunuh. Selama dia menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan tidak menduakan dengan apapun, dan percaya kemudian kepada ajaran para nabi, ya, maka sama yang diajarkan oleh Al-Quran, sama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya diterangkan di ayat tadi, di ayat 38-nya itu 32-nya, sorry. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Jadi Yohanes ini datang menunjukkan jalan kebenaran kepadanya. Apa jalan kebenaran itu? Itulah yang ditunjukkan oleh Yohanes. Berarti Yohanes juga ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa buktinya Yohanes juga adalah jalan kebenaran dan hidup? Wanita-wanita pesundal percaya kepada dia, masuk ke dalam kerajaan surga, Pak. Jadi Yohanes, itu ya, jalan kebenaran apa yang ditunjukkan Yohanes? Jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Yohanes itu ya ajaran Yohanes. Ajaran Yohanes dari Hong Kong. Loh, ajaran Yohanes itu abang pikir Yohanes Pembaptis itu tidak punya Yesus ajaran? yang dipaparkan Yohanes. Inilah Coba anak domba tunjukkan. Allah. Oke, coba tunjukkan di mana Yohanes Pembaptis mengajarkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, seperti dalam konsep iman Anda. Tunjukkan. Sewaktu dia mau dibaptis, Yesus mengatakan saya dibaptis. Kata Yesus. Lalu Yohanes katakan apa? Saya tidak layak membuka kasut sepatumu pun. Saya tidak layak. Karena Anda. Karena apa? Yesus. Karena apa nggak layak? Karena Yohanes tahu siapa Yesus. Dari mana Anda tahu bahwa Yohanes tahu?
Dari mana Anda Yohanes? Dari mana Yohanes Yesus? Anda tahu? Anda bilang? Iya. Iya. Menurut Anda dari mana? Loh, kok tanya ke saya? Kan abang yang tanya tadi, abang yang bilang Yohanes tahu apa tentang Yesus? Dari kelahiran ada gitu Yohanes Pembaptis mengajarkan. Dari kelahiran Yohanes sudah Tuhan pakai dia menjadi membuka jalan sebelum Yesus datang. Pak. Iya, makanya saya tanya apa ajaran Yohanes Pembaptis tentang Yesus terkait dengan ketuhanan, ada nggak? Menunjukkan Yesus itu siapa? Itu itu yang kutanya. Maka dikatakan inilah anak domba Allah. Kenapa dikatakan anak domba Allah? Karena dia memahami secara iman dia tentang anak domba Allah. Anak domba itu yang dipersembahkan Ibrahim. Itulah dari kunci yang dikatakan Yohanes. Dari perjanjian lama yang disembelih oleh Ishak yang digantikan oleh anak domba. Itulah lambang daripada Yesus yang dikatakan Yohanes. Inilah anak domba Allah yang menanggung seluruh isi dunia. Nah sekarang, sekarang sekarang anak domba yang menggantikan anaknya Abraham itu Tuhan. Itu lambang, itu domba, itu lambang, inilah anak domba Allah. Makanya saya tanya, itu bukan lambang loh Bang. Itu bukan lambang. Itu kejadian betulan. Itu domba beneran yang dipakai mengganti anaknya Abraham itu domba beneran. Tapi apakah kemudian dombanya itu statusnya sebagai Tuhan atau hanya penggambaran pengganti penghapus dosa? Tentang Yesus, nubuatan itu tentang Yesus di dalam Alkitab Kristen. Berarti abang nggak bisa menunjukkan. Berarti abang nggak bisa menunjukkan ajaran Yohanes Pembaptis tentang bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan itu sendiri. Abang nggak bisa menunjukkan itu. Abang cuma menunjukkan Yesus itu sebagai anak domba. Nggak apa-apa. Anak domba sebagai pengganti daripada anak Abraham. Nah, yang menggantikan anak Abraham itu adalah Tuhan gitu. Kalau hari ini teman yang dipersembahkan oleh Abraham itu adalah Ishak. Lalu Ishak digantikan dengan anak domba. Itu satu lambang itu bahwa anak domba Allah itu adalah Yesus. Itulah yang dikatakan Yohanes, inilah anak domba Allah. Betul. Kalau dia adalah anak domba Allah, berarti statusnya sama seperti domba yang digunakan untuk menggantikan Ishak. Menurut Anda, pikiran Anda hanya sebatas itu, domba itu. Anda pikir itu domba-domba yang sekarang yang Anda kenal. Terus kalau ada yang lebih dari yang saya pahamkan itu dari mana asalnya ajarannya? Dari mana? Ya dari Yesus, dari Alkitab. Nah, di mana Yesus ajarkan kalau dia adalah inkarnasi Tuhan? Inkarnasi Tuhan. Bagaimana dia Yesus menjadi manusia? Anda kan akan tidak mampu berpikir itu. Kok tidak mampu pula? Dari mana Anda mampu itu? Lah mampulah saya. Yang saya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Apa tuh? Terus? Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia sebelum terlaksana sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Iya, terus? Terus masalahnya? Masalahnya kemudian adalah pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dibawa? Yesus yang dibawa atau firman? Firman. Oke. Pada saat Gabriel datang membawa firman kepada Maria, di situ sudah ada Yesus. Belum. Nah, belum. Berarti firman yang datang keluar dari Yesus mulut itu siapa? Yesus itu siapa menurut Anda? Yesus itu adalah anak Maria. Menurut pemikiran akalmu hanya sebatas itu. Oh tidak, itu menurut fakta. Ketika Gabriel datang pada karena tidak mengimani itu maka Anda katakan seperti itu. Tunggu dulu Bang. Ketika Gabriel datang, kenapa Gabriel datang mengatakan itu? Karena dia ingin menginformasikan kepada Maria bahwa Maria akan hamil dan melahirkan seorang anak manusia. Saya katakan, kenapa Gabriel mengatakan itu kepada Maria? Karena Tuhan yang menghendaki. Dia diperintahkan oleh Tuhan. Benar nggak? Karena Tuhan menghendaki. Betul. Ini kenapa kebalik ya? Pipo yang tanya ya, kebalik ini. Teruskan. Iya, Tuhan. Kembali ke topik ya. Saya bacakan. Biarkan dulu. Terus. Nah, pada saat Gabriel datang menyampaikan firman, Anda katakan Yesus belum ada di sana, betul? Firman itu menjadi manusia. Oke, silakan aja. Firman menjadi manusia. Ketika firman datang kepada Maria, apakah sudah berbentuk manusia?
Gabriel mengatakan kepada Maria, lalu Maria mengatakan, apa yang dikatakan Maria? Bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Ya kan? Menurut Anda, oke. Menurut Roh Allah yang kemudian berkuasa atasmu, ya kan? Lalu Maria mau. Lalu dia hamil. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan seperti itu. Betul? Karena Tuhan yang menghendaki. Nah, sekarang ketika Gabriel datang, lalu firman itu menjadi manusia. Iya, tunggu dulu. Ketika sebelum menjadi manusia, apakah dia sudah manusia? Dia firman. Oke, dia firman. Berarti Yesus belum ada. Terus? Berarti Yesus belum ada pada saat firman itu menjadi manusia. Oke. Ketika firman datang kepada Maria, Yesus belum ada kan? Nama Yesus, siapa yang membuat nama Yesus? Bukan namanya, Bang. Nama Fisiknya. Yesus, siapa yang membuat Bukan nama namanya Yesus, Bang. Saya tanya fisiknya. Yesus ketika Maria ketika didatangi Gabriel, Yesus belum ada kan? Ada atau belum ada? Putus-putus. Ada atau belum ada ketika Gabriel datang pada bulan ke-6 ke Maria? Halo. Ketika Gabriel datang pada bulan ke-6 ke Maria di Lukas 1, apakah kemudian di situ Yesus sudah ada? Halo? Halo? Oke, jaringan. Mental sepertinya. Baik. Jaringan. Silakan dilanjut yang lain. Ya, silakan Bob, penjelasannya bisa berkorelasi dengan Mas Zuma. Mungkin dari penjelasan Mas Zuma perlu dikoreksi atau diperkuat. Silakan Mas Bob. Permisi. Ya, siapa itu ya? Yang tadi. Permisi. Baik, silakan Pak Gio, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Zuma dan teman-teman Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bang Bobson, Pak Vito dan teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu dan juga yang menyaksikan. Ini barusan obrolan Ustadz Zuma dengan Pak Vito ya. Itu kemarin malam kami sudah ngobrol dengan Abang Iwan dan teman-teman, kami sudah ngobrol itu. Nah, saya kasih tahu saja kita sudah sampai di bahwa sampai pada kesepahaman bahwa menurut iman Katolik dan yang menganut Allah Tritunggal itu bahwa firman itu adalah Allah. Sedangkan teman-teman Muslim yang kemarin malam itu disampaikan oleh Bang Iwan itu firman itu bukan Allah, udah sampai di situ. Jadi sekalian saya nanya ke Pak Ustadz Zuma, apakah Bang Iwan yang menyampaikan itu bahwa firman Allah itu bukan Allah? Sekalian ke Pak Ustadz Zuma. Kemudian yang kedua, kemarin malam juga saya kurang lengkap menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Bang Iwan tentang ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sebenarnya ini sudah hampir mirip-mirip. Sebenarnya ini nyangkutnya di mana kok bisa nggak sama gitu. Kemudian Bang Iwan mengatakan bahwa nyangkutnya karena di dalam Al-Quran itu ada bunyi seperti ini. Allah bertanya kepada Isa, apakah aku mengatakan kepadamu, atau apa, saya lupa persis itu, tapi intinya tentang Maria, Yesus, dan Maria dan Yesus. Nah, itu sampai di situ. Nah, kemudian saya menjawab bahwa ternyata kalau mampetnya di situ, di dalam ajaran perdana gereja Katolik, bahwa di dalam pada abad kedua itu sudah ada ajaran yang dikutuk oleh gereja perdana, gereja apostolik, namanya ajaran Arius, bahwa Yesus itu
tidak mengakui keilahian Yesus. Sudah sampai ke situ. Nah, semalam itu kami bahas sudah sampai ke situ. Dan malam ini saya mau menambahkan juga bahwa di sekitar abad ketiga, di abad ketiga sampai abad keempat itu juga ada ajaran yang namanya Kolidiarianisme. Bisa dipersingkat Pak Agio pertanyaannya? Ya siap, Pak Ustadz. Halo? Ya, dipersingkat aja biar jelas gitu. Oh, harus singkat ya? Mana ya? Satu-satu aja nggak apa-apa, mau 10 disimpan satu-satu gitu loh. Terurut gitu, satu dulu. Ya, ini maksudnya ini terakhir ini, hanya melengkapi aja. Jadi pertama ada ajaran sesat di abad kedua yang tidak mengakui tentang keilahian Yesus itu. Jadi bukan teman-teman Muslim saja yang tidak mengakui, tetapi di abad kedua juga sudah mengakui. Jadi kalau bagi kami Katolik itu tidak terlalu kaget karena sudah pernah ada ajaran Arius yang tidak mengakui keilahian Yesus itu sudah ada dan sudah dikutuk oleh gereja. Kemudian di abad selanjutnya juga masih ada salah satu sekte namanya Kolidiarianisme. Itu sekitar abad ketiga, abad keempat. Dan kebetulan mereka itu berkembangnya di dataran Jazirah Arab. Nah, supaya ini tidak menjadi fitnah, nanti teman-teman tolong cari juga di Katolisitas. Di sini dulu ya Bang, kepanjangan intinya kemana gitu. Mudah-mudahan Banyuma mengerti. Sebentar Pak Agio ya. Mudah-mudahan Banyuma mengerti maksudnya. Silakan Banyuma. Oke, silakan. Oke, makasih. Jadi kalau misalnya saya mendengarkan sepintas dari apa yang sahabat saya jabarkan itu terkait dengan firman. Ada Muslim yang sahabat saya katakan mengakui bahwa firman itu bukan Allah itu sendiri. Nah, di sini harus saya jelaskan. Kalau dia berbicara mengenai firman, apakah dalam perspektif perkataan atau firman dalam arti kalam? Kalau firman dalam arti kalam, berarti kita masuk ke ranah Quran. Kalau kita masuk ke dalam Quran, berarti kita berbicara mengenai sifat Allah. Berbicara mengenai sifat Allah diantaranya adalah al-kalam. Artinya, kemampuan yang melekat pada diri Allah, kemampuan di mana kemampuan itu adalah kemampuan berkata-kata. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala badin minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajah. Artinya bahwa Allah itu memiliki sifat di mana dia itu melekat pada dirinya kemampuan berkata-kata. Dari kemampuan berkata-kata kemudian inilah apa yang dia kehendaki itu yang terjadi. Seirama dengan Yesaya 55 nomor 11. Bahwa ketika Allah hendak mencipta, ketika Allah hendak melakukan sesuatu, maka Allah cukup berkata. Itulah sifat Allah. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu dalam arti kata firman majas dan juga firman nafsi. Hukumnya, aturan mainnya, kandungannya, kehendak, ide, dan gagasannya, itulah Allah. Tapi yang terdiri dari kertas dan tinta, itulah buku, makhluk dia. Nah, terkait dengan Yesus. Kalau dikatakan yang tadi, sahabat yang tadi mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Itu nggak masalah. Di Islam juga sama itu. Diimani itu. Bahwa segala sesuatunya itu berasal daripada firman Allah. Contoh misalnya nih, bagaimana kemudian Allah menciptakan alam semesta? Dengan cara berkehendak. Nggak mungkin tercipta apa yang ada kalau Allah tidak kehendaki, nggak mungkin. Oleh karena itulah, pada mulanya adalah al-kalam. Al-kalam itu kemudian terlontar, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Sesuai dengan kejadian. Jadilah gelap, maka gelap itu jadi. Jadi semua yang terjadi, yang tercipta pada mulanya adalah firman. Matahari tidak akan pernah ada kalau Allah tidak memulai berfirman. Jadilah terang, jadilah siang. Jadilah cakrawala di atas, jadilah cakrawala di... Itu diawali dengan berfirman. Artinya bahwa ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, artinya firman yang tadinya berupa penyampaian yang diantar oleh Gabriel kepada Maria, begitu dia melahirkan, maka nyata firman itu telah menjadi Yesus manusia. Nah, ketika Allah menerangkan, jadilah terang,
Uraiannya kemudian, maka terang itu kemudian menjadi matahari. Maka matahari itu pada mulanya adalah firman, perintah, kehendak. Siapa yang melontarkan jadilah terang? Allah. Maka matahari pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Sama tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajah. Allah memiliki kemampuan berkata-kata. Itulah yang disebut dengan sifat kalam pada diri Allah. Jadi kalau kemudian sahabat-sahabat mengatakan Yesus itu adalah firman, tidak masalah. Yang masalah kemudian adalah ketika saya mengatakan saya ingin makan nasi, istri saya yang adalah bawahan saya, yang hidup di bawah kekuasaan saya, seketika masak nasi. Begitu nasinya disuguhkan di meja makan, yang salah kemudian adalah yang menganggap saya yang berubah menjadi nasi. Itu yang salah. Tapi karena kehendak Allah, Yesaya 55, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia sebelum terlaksana seperti apa yang aku inginkan. Aku ingin Maria hamil, melahirkan seorang anak tanpa ayah. Hamil Maria. Tidak ada tawar-menawar. Itulah yang disebut firman telah menjadi manusia. Silakan dilanjut. Baik, saya tanggapi dulu Anda itu. Siap, Pak Ustadz. Sebentar, Pak Pito. Ya. Pak Pito, sebentar. Boleh. Mohon izin. Ya, Pak Ustadz tadi agak kencang, mohon maaf kalau tadi saya masuk bikin Pak Ustadz ini kencang. Maksudnya semalam itu kami ngobrolnya adem gitu sambil ngopi, sambil ini. Maksud saya kita obrolnya udah sampai di situ gitu. Maksudnya sekalian melaporkan ke Pak Ustadz dan juga melaporkan ke Bang Bobson bahwa teman-teman kemarin malam itu nanyanya banyak sekali sampai saya pusing ke Bang Bobson. Nah, tapi kesimpulannya sampai di situ bahwa teman-teman dari Muslim mengatakan bahwa firman Allah itu bukan Allah. Kalau dari Katolik dan Kristen yang Tritunggal itu meyakini bahwa firman itu Allah, ya dan amin. Ya amin. Nah, semalam saya analogikan begini. Apakah Al-Quran itu isinya firman Allah? Firman Allah. Kemudian kalau misalnya ada kemudian Al-Quran itu kita taruh di kantor atau di rumah, kemudian ada kejadian kebakaran di luar kemampuan kita, Al-Quran itu terbakar. Apakah firman Allah itu ikut terbakar? Kan kertasnya yang terbakar, firman Allah kan bersama dengan Allah. Semalam saya menganalogikan itu dengan Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia ia mati, tapi apakah firman Allah itu mati? Ternyata tidak. Dan ia buktikan hidup pada hari ketiganya, hidup kembali. Firman Allah itu hidup dan kembali. Dan menurut kami, mohon maaf sebelumnya, menurut kami lebih logis, secara logika lebih logis itu karena ada pembuktian itu. Tapi kalau teman-teman itu tidak menerima itu kami sangat menghargai sebagai sesama anak cucu Adam dan Hawa, sesama anak bangsa. Kita sangat menghargai itu. Tetapi biar berkembang itu, maksudnya teman-teman yang mendengarkan itu tahu apa yang kita bicarakan itu, dan sekaligus menginformasikan bahwa gereja Katolik itu, kalau teman-teman ketik di Google itu didirikan oleh Tuhan Yesus, dan gereja itu yang sudah mengutuk ajaran-ajaran yang semacam itu, yang saya sebutkan. Pertama, Arianisme. Kedua, di abad ketiga itu juga ada namanya ajaran Polidarianisme. Hanya menggambarkan itu. Jadi bukan untuk memaksa. Ini kan kita saling ngobrol, saling memberi sesama anak cucu, sesama anak bangsa kan saling memberitahu. Itu saja poinnya. Terima kasih, saya kembalikan. Bisa saya tambahkan sedikit? Bisa Bang, lanjut aja Bang. Oke. Baik. Terima kasih Bang. Ya, kalau kemudian saya paparkan seperti itu penggambaran yang saya imani, ya. Nah, terkait dengan apa yang kemudian Abang saya terangkan tadi, Al-Quran disimpan di kantor kemudian terbakar. Apakah Allah yang terbakar? Bukan. Yang terbakar itu adalah bukunya. Artinya, kalau Yesus itu mati, apakah Allah yang mati? Bukan. Yang mati itu adalah manusia. Yang salah kemudian yang menyembah buku. Karena sudah nyata buku Quran itu bukan Allah itu sendiri. Semoga Anda paham di sini.
ketika kemudian Al-Quran terbakar, bukan Allah yang terbakar, tapi buku yang terbakar. Tetapi keberadaan Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Keberadaan Yesus itu adalah wahyu Allah. Maria hamil karena wahyu Allah. Gabriel datang kepada Maria karena wahyu Allah. Mati Yesus bukan Allah yang mati, tapi makhluknya berupa manusia bernama Yesus. Begitu juga Quran. Bakar Quran, yang terbakar bukan Allah. Yang terbakar adalah buku yang termuat aturan-aturan Tuhan yang disebut dengan wahyu. Apakah Allahnya mati? Tidak. Berarti buku dan Allah beda. Yesus dan Allah beda. Yang salah kemudian yang menganggap buku itu adalah Allah, yang menyembah buku itu sebagai menyembah Allah. Situ kelirunya. Kemudian sedikit saya ingin mengulas ya, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kemudian Yesus yang dikatakan firman telah menjadi manusia, dan ternyata Anda imani bahwa bahwa manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Demikianlah Quran. Ketika kemudian Quran ini terbakar, lalu umat Islam mengimani bahwa Quran itu adalah Allah itu sendiri. Celakanya ketika Quran itu terbakar, ternyata Tuhannya umat Islam itu bisa terbakar. Konsep yang muncul kemudian adalah yang terbakar itu adalah bukunya, Tuhannya adalah rohnya yang kembali kepada Allah. Sesat. Itu salah tuh, konsep yang kayak begitu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin nuzul menjadi ciptaan. Nah, lalu kemudian Yesus ketika dia datang, menguraikan, dia menerima firman. Kedua, ketika kemudian di dalam kitab Yesaya menerangkan, apa yang terlontar dari mulutku adalah firman, dan tidak kembali kepadaku sia-sia sebelum apa yang kuucapkan itu terjadi. Ketika Allah melontarkan firman-Nya, pertanyaannya, apakah di situ ada buku Al-Quran yang terlontar dari mulut Allah berupa kitab? Apakah di situ ada terlontar Yesus berupa manusia keluar dari mulut Allah? Tidak. Ternyata yang keluar ini adalah ide, gagasan, perintah, wahyu, ilham. Inilah yang kemudian disebut Alkitab. Buku yang berisi dengan perintah dan larangan Tuhan. Itulah makanya Al-Quran disebut kitab, Injil disebut kitab, Torah disebut kitab, Zabur disebut Alkitab. Karena memuat aturan-aturan Tuhan. Akan tetapi, orang yang menerima aturan Tuhan ini tidak menerima sebuah buku, tetapi yang diterima itu adalah perkataan-perkataan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Keluaran 20 nomor 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Kalau firman adalah Tuhan itu sendiri, maka Tuhan mengatakan, lalu Allah mengucapkan segala Tuhan ini. Mazmur 103 nomor 20. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Seirama dengan apa yang dituangkan oleh Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajah. Allah itu memiliki sifat berfirman, berkata-kata. Saya kira begitu. Makasih. Baik, saya tanggapi dulu sedikit, boleh? Saya mau tambahkan, boleh? Sebentar, yang mau menanggapi siapa nih? Saya, Pujangga. Ya, Mas Pujangga ya. Silakan Mas Pujangga. Ya, kita harus akui bahwa di Kristen dan di Islam itu ada perbedaan. Perbedaannya adalah kalau Isa itu adalah dari kalam, tapi kalau Yesus itu firman itu bukan firman ucapan, itu sebenarnya begini bunyinya. Paidabar Bereshit Haya Hadabar. Bahasa Ibraninya Hadabar itu adalah sang firman, bukan ucapan. Dia adalah sang firman. Beda dengan dabar dengan hadabar. Jadi Bereshit Haya Hadabar, Hadabar Haya Im Elohim. Dan sang firman itu bersama-sama dengan Elohim. Elohim Haya Hadabar. Dan Elohim itu sendiri adalah sang firman. Nah, sang firman itu menjadi manusia. Itu beda. Oke. Silakan Bang. Masih ada Bang? Silakan Bang. Baik, saya tanggapi sedikit, boleh? Nggak bisa, Bang Pipo kan ini dari Kristen, Bang Juma yang nanggapi gitu. Silakan. Itu ya. Nanti habis ini ke Bang Pipo ya. Silakan Bang Juma.
Oke, baik. Thank you, sahabat saya. Jadi yang Anda uraikan itu tadi adalah bukan sabda Yesus, dan mohon maaf saya harus katakan juga bukan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Kalau yang pada mulanya adalah sang firman. Oh, ada penambahan lagi ya? Karena ada hadawar. Hadawar. Oke. Hadawar, bukan dawar. Ya. Oke. Oke, saya paham. Oke, kita anggap begini. Pada mulanya adalah sang firman. Oke? Sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke. Dan sang firman itu adalah Allah. Ini konsepnya Islam, bro. Inilah yang saya maksud kalam, sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Kan dulu Bang, gantian Bang. Bang Banyuma dulu, baru Anda lagi gitu loh. Simpan tenaga dulu. Simpan dulu tenaga. Bang Juma kan belum kelar Bang. Bang Juma dulu, baru Anda lagi gitu. Pengucapannya keliru. Pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu bersama dengan Elohim. Dan Elohim itu adalah sang firman. Oke, saya ikut. Pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu adalah Elohim, dan sang firman itu adalah pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan Elohim itu adalah sang firman. Oke. Kenapa? Itu adalah sang firman. Kenapa bisa berubah menjadi Elohim di situ, Bang? Lalu kemudian kenapa bisa ada berubah menjadi firman kembali? Ada hal yang ingin Anda jajakan di sana? Karena di situ Elohim merujuk kepada Tuhan jamak, dewa-dewa jamak, atau ada yang ingin Anda sembunyikan atau gimana nih ceritanya? Kok bisa berubah jadi Elohim di situ? Kalau himbuan him itu kan artinya kan merujuk kepada banyak dewa kan, banyak Tuhan. Jadi itulah. Jadi kalau konsep kekristenan, saya berbicara konsep kekristenan ya. Konsep kekristenan itu adalah pahami bahwa hak Elohim itu jamak, tapi jamak, kalau jamaknya lebih dari satu, jamaknya dua itu Elohim. Kalau jamaknya lebih dari dua adalah Elohim. Jadi kembali lagi, pada mulanya adalah sang firman, dan sang firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan Elohim itu, saya ambil terakhirnya, dan Elohim itu atau sang Elohim itu adalah sang firman. Oke, baik, saya sudah paham. Artinya endingnya kemudian sahabat saya ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kan begitu ya? Ya, kalau jadi konsepnya begini. Itu kan saya hanya menerjemahkan dari bahasa Kristen ya. Konsepnya bahwa Elohim itu menjelma, atau yang disebut sang firman itu yang menciptakan itu menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus atau Yasu, yang artinya dalam bahasa Ibrani itu sang juru selamat. Begitu. Jadi ketika dia menjadi manusia, ya Elohimnya itu berubah menjadi manusia. Nah, itu sebabnya di dalam konsili atau dalam sidang keuskupan atau sidang para uskup, dia mau mencari entitas Yesus. Apakah Yesus itu adalah sama hakikat dengan Elohim, ataukah dia hanya manusia, ataukah dia dua unsur, yaitu manusia dan Yesus, manusia dan Ilahi, begitu. Dalam sidang itu akhirnya ditemukan bahwa disepakati bahwa Yesus itu sama dengan Elohim, walaupun dia menggunakan tubuh manusia, begitu. Oke. Jadi itu konsep yang datang belakangan ya, Bang ya, dari hasil konsili ya. Ya, itu untuk menentukan bahwa ketika ada konsep, ada komunitas atau klaster yang namanya Unitarian. Unitarian itu kan keesaan yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah ilahi. Contohnya adalah JW atau Jehovah Witness, atau terus ada lagi satu yang saya tidak bisa sebutkan. Terus yang kedua Islam sama Judaism. Ada beberapa Kristen lain yang Unitarian. Baik.
Akhirnya dalam konsili itu akhirnya disepakati bahwa sebenarnya Yesus itu adalah sehakikat. Dia adalah sebenarnya, walaupun dia menjadi manusia, dia adalah Elohim. Nah, itu sebabnya yang Unitarian ini, kelompok Unitarian ini, maaf ya, saya harus mengatakan, ini kan hanya saya cerita tentang historinya saja. Disebut bidat. Bidat. Gitu. Oke. Nah, boleh nggak saya bertanya satu pertanyaan saja? Apa itu? Terkait dengan penjabaran Abang barusan. Yesus datang ke Bani Israel, memberikan segala mujizat yang luar biasa kepada mereka, itu untuk menunjukkan dirinya utusan Tuhan, atau ingin menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Kalau dari ucapan Yesus sendiri, Yesus itu dia menunjukkan, dia ingin menjadi dia menjadi utusan. Mengapa disebut utusan? Begini. Oke, itu poin itu aja, Bang. Artinya Yesus ada miss antara Islam sama Kristen, ada missnya. Ya, kita sepakat dulu di situ, Bang, bahwa Yesus datang menunjukkan segala mukjizat itu untuk menyatakan dirinya kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Allah Abraham. Kita sepakat di situ dulu. Saya selesaikan dulu missnya. Di dalam Islam tidak ada Mesia, maksudnya tidak menantikan Mesia. Belum ada Islam. Nah, ini kita berbicara mengenai konsep Yesus. Yesus dulu, Bang. Jangan ke Islam dulu. Saya tanya, Yesus datang mengajarkan dirinya kepada Bani Israel sebagai utusan Tuhan, atau dia Tuhan itu sendiri? Itu poinnya. Makanya saya mau jelaskan. Saya jelaskan. Di dalam Yudaisme pada waktu di dalam Israel pada masa itu, dia berharap ada sang Mesia yang menolong Israel itu bisa keluar dari penjajahan, dari mulai Babylon, dari Yunani, Medo Persia, lalu Yunani. Pak Pujangga, itu bukan pertanyaan di sana, menghemat waktu, Bang. Sebagai manusia atau sebagai Tuhan, gitu loh. Itu aja dijawab dulu. Selesai kan saya bicara. Jadi Israel itu mengharap. Tapi nggak perlu dijawab karena nggak ditanya, Bang. Ini kan mau menyita waktu banyak. Bang Juma bertanya, Yesus datang itu sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Itu aja, Bang. Iya, makanya saya jelaskan. Iya, langsung aja jawab. Utusan apa Tuhan gitu loh. Baru Bang Juma ambil lagi gitu loh. Kan kalian tidak mengerti, kan ada miss-nya. Ada miss-nya. Bang Juma, diulang pertanyaannya Bang Juma, biar cepat. Iya, jadi kalau yang pemahaman kalian sama ini beda, ada miss-nya. Makanya saya jelaskan miss-nya. Sahabatku, gini. Kristen mengimani Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Konsili itu jelas, muktamar itu jelas, menentukan itu. Sehingga di luar daripada hasil konsili itu, dianggap bidat. Oke? Nah sekarang, Islam menganggap Yesus itu utusan. Kristen, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Sekarang kita tanya Yesus. Di Islam nggak ada Yesus, Bang. Isa. Ya, diam dulu, yang lain diam. Gimana? Ini Pak Pujangga sama Bang Juma, yang lain tolong diam. Biar nggak kredit ya. Yang lain diam dulu. Bang, kalau Yesus bukan Isa, di kitab Anda tidak akan mungkin ada kata Allah, Rasul, Nabi, Alkitab, dan semua itu. Oke? Itu poinnya. Dicatat dulu itu, nanti kita bahas berikutnya. Sekarang saya kembali kepada yang tadi. Yesus datang kepada Bani Israel, memperlihatkan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Yesus perlihatkan itu untuk membuktikan dia utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri. Poinnya di situ. Dua-duanya, brother. Di mana Yesus mengatakan kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Oh, banyak lah, banyak. Ya, silakan. Kita ini ada miss-nya, brother. Ada miss-nya. Iya, Kristen dengan Islam miss pasti. Sekarang Yesus yang kita tanya. Betul. Nah, saya jelaskan miss-nya supaya semua pendengar ini mengerti. Kita sudah tahu miss-nya itu Yesus adalah Tuhan bagi Anda. Kami bukan, dia hanya utusan. Keliru. Miss-nya bukan di situ. Oke, silakan. Miss-nya bukan di situ. Poinnya miss-nya itu bukan di situ. Miss-nya adalah pada saat bangsa Israel itu dia mengharapkan sang Mesia. Mesia itu sang penolong. Iya. Nah, itu sebabnya penolong itu adalah utusan. Iya. Itu. Nah, sementara maaf, saya singgung sedikit. Di dalam Islam, maaf, itu tidak ada konsep
Mesia, walaupun Isa disebut Al-Masih. Islam belum ada di sana waktu itu Bang di situ. Saya menjelaskan misnya. Oke. Enggak apa-apa. Sejak ini hanya histori saja. Oke. Jadi jangan tanya apakah Yesus itu mau datang untuk menunjukkan Tuhan ataukah manusia. Oke. Perhatikan Sudah, Bang? Bahwa Sudah? Yesus datang adalah sebagai Mesia. Manusia. Oke. Begitu. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau misnya itu, konsep Mesias itu bukan milik Kristen. Konsep Mesias itu milik Yudaism. Sekarang saya tanya sama Anda. Milik Israel. Ya, betul. Milik Israel. Sekarang saya tanya sama Anda. Apakah Mesias menurut Israel itu sama dengan konsep Kristen? Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, atau Mesias adalah dia yang datang sama seperti Salomo, Daud? Coba Anda jawab dengan jujur. Sama enggak konsep Mesiasnya Yahudi, Israel, dengan konsep Kristus menurut Kristen? Sama enggak? Sama. Konsepnya hampir. Di mana? Coba. Bentar. Ya. Bukan Anda yang ditanya. Saya minta data gitu. Iya. Apakah kemudian sampai hari ini orang Yudaism, praktis Yudaism itu mukul-mukul kepala di tembok ratapan menunggu Tuhan datang dalam rupa manusia, atau menunggu layaknya Daud, Kores, Harun dan seterusnya yang mereka tunggu? Oke, gini buat brother. Ada lagi begini. Saya jelaskan. Di dalam konsep Yudaism atau Yahudi ya, maaf Israel lah. Yudaism itu nama agama kepercayaan. Di dalam Yahudi itu berharap Mesia itu adalah sang juru selamat. Kristen konsepnya juga Mesia itu adalah sang juru selamat. Begitu. Entah itu dia Tuhan kah, entah itu dari langit kah, entah itu dari mana saja, yang penting dia juru selamat. Itu iya, betul. Saya selesaikan misnya, biar semua mengerti. Di Israel, Mesia itu harus dari keturunan Salomo atau Salomon atau Salomo kalau orang dalam bahasa Indonesia mengatakan. Nah, harus keturunan Salomo dan dia adalah orang Yehuda. Ya. Nah, berarti bukan Tuhan kan? Tuhan. Pahami misnya, Mbak. Pahami dulu konsepnya, Mbak. Mereka menunggu Mesias dari keturunan Salomo. Untuk narasumber keduanya, tahan dulu ya. Ini Mr. Abdul, kalau kamu sekali lagi nyerobot-nyerobot, maaf saya kick kamu nanti. Biarkan dua narasumber ini yang berbicara, biar nggak kacau. Silakan Mas Juma dan Bujangga. Oke. Jadi kapan saya ini, Bro Andi? Bro, saya senang sama bro. Bentar Bang, Bujangga dulu sama Bang Juma, kelarin dulu ya, sabar. Dengar supaya mengerti misnya, supaya titik misnya itu ketemu, gitu ya. Oke. Makasih. Jadi konsep daripada seperti di dalam Yesaya 43:11, Anoki Adonai Elo, Adonai Mebladi Mesia, Ain Ot Mesia. Selain itu tidak ada Mesia, tidak ada juru selamat. Jadi Mesia itu adalah juru selamat. Nah, konsepnya adalah bangsa Yahudi atau Israel berharap bahwa ada sang Mesia atau sang juru selamat, yaitu dari raja dari keturunan Yehuda. Nah, kalau kalau orang Kristen, dia berharap ada sang juru selamat yang bisa menyelamatkan dirinya, klaster Kristen itu untuk selamat dari kejahatan dunia ini, begitu. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti ada akhir zaman, begitu, brother. Nah, oke. Jadi kita harus mendudukkan Mesias bagi Bani Israel itu adalah seorang raja, juru selamat dari penindasan mereka. Yang mereka impikan itu. Bukan kemudian konsep Tuhan, konsep Kristen, Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menebus mereka dari dosa waris. Tidak, bukan itu yang mereka tunggu. Nah, kelalaiannya kemudian adalah dari ajaran Kristen mengambil konsep itu, masuk ke dalam konsep gereja, menjadikan Mesias tadi menjadi Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Barusan saya menyatakan kepada saudara Bob dan teman-teman Kristen yang lain, kalau berkaitan dengan juru selamat, Yohanes Pembaptis pun mampu membuat para pelacur-pelacur itu lebih dulu masuk ke dalam surga. Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Keliru. Saya sudah baca, saya bacakan bahasa aslinya. Itu Basedeka. Basedeka bukan Hasedek. Beda ya. Basedeka. Jadi LAI salah. Kebenaran. Jadi LAI salah Pak Bujangga. Ya. LAI salah.
Jujur dong. Perhatikan kalimatnya Jujur ya. dulu, jawab dulu. LAI salah apa enggak? Yang memahami yang keliru. Loh, yang tertulis begitu kok. Saya bacakan bahasa aslinya. Jadi LAI salah terjemahan Indonesia itu dulu dijawab. Saya bacakan bahasa aslinya. Saya bacakan. Ya LAI salah apa enggak? Jawab dulu itu. Yang salah memahaminya. Nah, yang tertulis begitu kok memahami kok tertulis begitu kok. Loh, ya saya di situ kan Enggak, jawab dulu jujur. LAI salah apa enggak? Bentar, ini siapa sih? Iya, saya moderator gitu loh, biar cepat. LAI salah apa enggak? Di tulisan yang ditampilkan di situ menunjukkan jalan. Kita tampilkan ayatnya biar dia baca dulu. Salah apa enggak nih? 21 yang tadi itu loh. 2131 silakan. Enggak, biar enggak melebar kemana-mana. Ini menyalahkan LAI loh. Loh, saya tidak menyalahkan LAI. Yang keliru adalah memahaminya. Ini Loh, tertulis begitu, Bang. Bukan memahami, tertulis. Anda menyalahkan yang Yohanes tertulis. datang menunjukkan jalan kepadamu, jalan kebenaran. Benar nggak? Menunjukkan, kata menunjukkan. Bukan Yohanes itu yang jalan kebenaran, oke? Nah, tampilkan ayatnya dulu, Yesus menunjukkan jalan atau gimana? Atau tidak? Tampilkan ayatnya, admin. Tolong tampilkan ayatnya. Ini harus segera ditelusuri nih. Yesus menunjukkan jalan atau Yesus menunjukkan Yohanes yang menunjukkan jalan. Ya sebentar. Sebentar, Bang. Kita baca ayatnya dulu ya supaya Anda mau menyalahkan yang tertulis. Bahasa aslinya saya baca. Enggak, ini yang tertulis dulu Indonesianya dulu baru ke asli. Iya. Nah, silakan baca dulu, Bang. Yang mana yang salah di sini? Monggo. Ayo, Bang. Mau Pujangga silakan. Saya enggak muncul. Loh, kok enggak muncul? Semua orang muncul kok. Yohanes datang untuk menunjukkan jalan. Ya. Menunjukkan jalan. Menunjukkan. Berarti Yohanes bukan sang kebenaran. Oke? Loh, buktinya orang itu selamat, Bang. Dari mana itu, Pak Pipo diam. Perhatikan kalimatnya. Yohanes. Iya. Udah saya dulu lah. Sebentar, Pak Pipo. Wanita itu selamat, belum ada penyaliban loh di situ. Bahkan mendahului orang-orang itu masuk ke dalam surga. Itu gimana ceritanya? Brother. Yesus belum disalib di situ. Begini, brother. Ya. Di dalam ini kita pahami, jangan ambil konsep kepala kita untuk membenahi. Ini bukan kepala, Pak, yang tertulis, Pak. Ini nggak bermain kepala yang tertulis. Tunggu. Saya biarkan saya. Yang nggak bermain kepala. Anda tadi mengatakan original teksnya begini. Yang Anda pahami salah. Padahal yang dibaca Bang Juma ada yang tertulis. Artinya Anda menyalahkan LAI gitu loh. Jujur. Di sini bukan tempat bermain kata-kata, bro. Harus to the point gitu loh. Waktu ini. Loh, iya ini saya baca. Ya udah baca dulu Indonesianya, kemudian baca originalnya. Yang mana yang benar menurut Anda loh. Ini saya bacakan bahasa aslinya. Ki yo kanan bo elo elikam ba derek sedekah. Arti bahasa Indonesianya? Di belakang. Seharusnya di depan. Arti bahasa Indonesianya, Bang? Arti bahasa Indonesianya apa? Sebab yo kanan atau Yohanes datang kepada kamu. Kem itu kamu jamak. Di jalan kebenaran. Ini ada kata menunjukkan, berarti kata menunjukkan ini salah. Ya itu kan kontekstual, brother. Ini tertulis LAI yang nulis ini kilo. Loh iya, enggak masalah. Berarti LAI salah. Jawab. Enggak ada salahnya. Loh, kok enggak ada salahnya? Berbeda dengan Anda gimana ente ini? Loh. Anda harus jujur di sini. Di sini bukan tempat pembohongan publik, bro. Anda harus jujur gitu loh. Loh iya, saya sudah jujur. Ini berarti sudah. LAI salah. Kalau jujur LAI salah, jawab aja. Tidak. Oke, saya handle dulu ya. Antara Bro Pujangga tadi yang memakai bahasa asli dengan di LAI ini yang Matius 21:32 ada perbedaan kata-kata di situ. Terus yang kami pertanyakan bukan menyalahkan LAI, yang mana yang benar? Jelas kata-kata tadi salah. Begini, jelas kata-kata tadi beda. Beda emang bukan salah beda. Jadi mana yang benar? Begini, bentar, saya terjemah saya ya sudah dibaca tadi, sudah kamu ngomongkan dengan bahasa Ibru. Tetapi yang jadi pertanyaan Mas Andi dan juga teman-teman yang lain, ini mana yang benar? Benar dua-duanya atau salah satu yang benar atau dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Begini, saya ceritakan. Di dalam penerjemahan ada dua konsep yang digunakan, bahkan ada tiga.
Yang pertama, literal. Iya, saya nggak menanyakan Yang konsep kedua, itu. kontekstual. Teman-teman nggak menanyakan itu, kamu melebar kemana-mana. Poinnya, Itu yang saya jawab. poinnya itu di mana? Loh, itu yang saya jawab, brother. Iya, tapi kamu menjawabnya melebar ke sana. Yang ditanyakan A, ya kamu jawab Z. Loh, alai itu menerjemahkannya secara kontekstual, bukan literal. Terus? Yang benar yang mana? Kalau Yang saya benar. terjemahkan secara literal, secara kata per kata. Terus yang benar yang mana? Yang benar. Yang benar. Dua-duanya benar karena secara Kalau kontekstual. dua-duanya benar berarti lu jangan salahin Bang Juma. Loh, yang salah memahami. Kok memahami membaca? Bang Juma nggak memahami membaca. Begini. Kan Bentar, kalau kamu dalam bahasa Indonesia, ini Budi, ini Bapak Budi. Sedangkan di Jawa, iki bapaknya Budi, iku bapakmu. Itu yang benar yang mana? Wong kita tinggal membaca. Keliru. Kalau gini, this is my father ya, diterjemahkan secara literal, ini bapakku. Kalau secara kontekstual, dia yang melahirkan adalah bapakku. Sama enggak? Ya udah sekarang Bapak Pak Pujangga ini megang yang mana nih, yang tertulis apa yang original text? Sebentar Bang Andi. Ya. Saya mau tanya nih sama Pak Pujangga. Ya, Kalau yang tertulis ini, teman-teman, saya tidak emosi ya, cuma bingung saya. Iya benar-benar. Iya, kita santai aja, santai. Ini edukasi ya, Jadi begini. Jadi gini. Ya, saya tanggapi dulu lah. Sebentar saya dulu Pak Pipo bertanya sama Pak Pujangga. Tadi kan Pak Pujangga bilang sebab yang tertulis ini dengan yang teks aslinya sama, kan begitu? Begitu ya Pak Pujangga ya? Tadi kan Pak Pujangga mengatakan sama, nggak ada yang beda, nggak ada yang salah gitu ya. Nah, karena kedua-duanya sama, berarti kita pakai ini aja, nggak usah pakai yang teks aslinya. Iya, artinya adalah kalau dua-duanya benar, jangan salah. Bang Juma banyak baca. Kemudian kalau dua-duanya benar, menerjemahkannya, brother. Berarti itu adalah sang jalan kebenaran. Itu keliru. Yang betul adalah dia menunjukkan jalan kebenaran. Coba baca lagi, ayo. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Bukan. Menunjukkan jalan. Iya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Artinya Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran. Salah apa enggak? Enggak salah, tapi yang ya salah. benar ya udah. Kenapa dari tadi Anda protes? Sudah benar. Lanjut Tapi Bang Juma mengatakan Yohanes adalah sang jalan kebenaran. Enggak, itu berbeda, brother. Silakan Bang Juma disangka itu Bang Juma. Monggo Bang Juma lagi dah. Saya tidak ada mengatakan sang jalan keselamatan loh. Ya, saya hanya mengatakan bahwa saya katakan bahwa orang-orang pesundal pun itu terselamatkan karena mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes. Berarti untuk menjadi selamat, jadikan Yohanes itu sebagai jalan. Oh bukan. Kan itu. Nah ini. Di sini yang keliru, menganggap Yohanes sebagai jalan, itu yang bukan, brother. Loh, kenapa pula keliru? Apanya yang keliru di situ? Begini, Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Di dalam Injil itu mengatakan Yohanes itu adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi sang Mesias. Iya, nggak masalah di situ, nggak masalah. Nah, kenapa kemudian saya katakan artinya sang Mesias itu adalah jalan kebenaran itu. Jadi Yohanes itu hanya menunjukkan ini loh jalan kebenaran. Berarti nggak masuk surga nih orang ini, brother. Oke? Nggak masuk. Jadi dia hanya menunjukkan itu loh. Yesus itu sang kebenaran. Begitu saja. Itu konsepnya. Berarti orang ini nggak masuk surga karena dia hanya percaya pada Yohanes. Permisi. Ya, faktanya pesundal-pesundal itu masuk surga. Lah iya masuk surga gitu kok. Percaya kepada sang kebenaran. Enggak jalan kebenaran yang diikuti. Percaya kepada Yohanes, jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes. Contohnya begini bahasa sederhananya nih ya. Saya Yohanes nih. Hai pesundal. Ini jalan kebenaran, lu ikuti supaya lu masuk surga. Nah, pesundal ini mengikuti jalan kebenaran itu yang ditunjukkan oleh Yohanes. Masuk surga dia, Bang. Masuk. Gampang ini bahasanya. Kenapa sih Anda mempersulit keadaan gitu loh?
Permisi. Itu Om Bob ngomong loh, Om Bob. Coba Om Bob, bener nggak kata-kata saya Om Bob? Sebentar. Om Bob bener nggak Om Bob? Udah bisa. Sebentar diam dulu Om Bob, saya tanya. Om Bob bener nggak kata-kata saya Om Bob? Mempersulit keadaan. Bener nggak Om Bob? Jadi gini, Ya, sebenarnya kenapa sulit untuk diartikan ya? Yang dimaksud di ayat ini jalan kebenaran itu siapa? Yesus. Itu ya. Siapa di sini? Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Siapa jalan kebenaran yang dikatakan di dalam ayat ini? Yohanes. Yesus, bukan Yohanes jalan kebenaran, bukan. Kalau dari ayat ini Yohanes. Bukan Yohanes, Yesus. Enggak, saya tanya sama Pak Pujangga dulu. Dia mempersiapkan, Yohanes mempersiapkan. Iya jalan Pak itu. Pipo, betul. Nanti masuk ke ayatnya lagi, nanti Pak Pipo bingung loh ayat selanjutnya. Bukan, nggak bingung. Kapan saya bingung? Nggak pernah bingung. Anda yang bingung. Woi. Saya hanya, walaupun saya bukan dari Kristen ya, tapi saya menceritakan tentang. Bapak dari mana Pak Pujangga kalau bukan Kristen? Ya dari tengah-tengah lah. Tengah-tengah mana ini? Netral gitu. Dari story teman-teman. Iya nggak apa-apa, silakan. Ya. Baik ya. Sebentar, saya lanjutkan dulu Pak Pujangga ya. Baik. Saya lah dulu lah. Saya dari tadi saya nunggu ini. Enggak, sebentar. Saya sedikit ini udah. Atau Pak Pipo, saya selesaikan dulu biar clear ini ayatnya ya. Bang Bob dulu. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Kan begitu ya? Siapa sih jalan kebenaran yang dimaksud di dalam ayat ini? Itu sudah masuk hermeneutik. Maksudnya jangan pakai bahasa luar, Pak. Saya bahasa Batak aja masih kaku-kaku ini. Jangan pakai bahasa luar. Hermeneutik itu artinya menerjemahkan ayat dengan ayat. Itu hermeneutik. Jadi siapakah jalan kebenaran itu? Ya sudah harus dijawab dengan ayat, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, berarti akulah jalan kebenaran dan hidup. Seandainya ayat ini sebentar. Bahasa Ibraninya adalah nggak usah Ibrani, dengerin dulu. Sebentar dulu. Harusnya sebab Yohanes jangan katakan si harusnya. Anda itu bukan. Selalu itu memaksakan. Bukan memaksakan. Saya ngikuti pendapat kalian. Saya akan mendapat. Bukan. Bukan, Anda katakan seharusnya. Loh, iya, saya kan dibantah ngikutin. orang berpendapat, hak Pak Bob bertanya, menjawab. Karena lebih pandai ada itu daripada yang dituliskan. Yang jelas itu tidak ada memaksakan, meskipun dipaksakan bagaimana pikiran manusia tidak bisa dipaksakan. Gitu loh, jangan punya premis sendiri orang itu. Begini. Tadi saya sebenarnya sama Bang Cuma loh. Iya, maksud saya begini ya. Korelasinya ke pembahasan antara Bang Zuma dengan Bang Pujangga tadi ya. Sebab Yohanes kita ikutin. Yang ditunjuk itu adalah Yesus ya. Betul. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan Tuhan. Ya, karena betul. Yesus itu adalah Tuhan. Harusnya Tuhan dong tertulis, bukan jalan kebenaran. Kenapa jalan kebenaran? Kenapa nanggung? Yang memutuskan itu Anda harus Tuhan ditertulis, dari mana Anda mengatakan? Loh, tapi kan konteksnya supaya sesuai dengan pikiran Anda begitu. Bukan sesuai dengan pikiran saya. Saya ngikuti pikiran kalian. Karena Yohanes sudah ini anak domba Allah. Begini. Dengar ya, kalau Pak Pipo anak domba Allah, oke, kita buka ayatnya ya. Yohanes mengatakan betul. Oke. Enggak, saya selesaikan kita tentang Mesia. Sebentar, Bang Hendi. Bang Hendi. Bang Hendi. Ya, silakan diam dulu, Bang Bob, silakan Bang Bob. Bang Hendi coba bukain Matius 3 ayat 17. Matius 3 17 Mas Ian. Matius 3 ayat 17 Mas Ian. 3:17. Iya, oke. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Enggak ada suara dari surga bilang inilah Tuhan. Ini pengakuan Yohanes loh. Ini pengakuan Yohanes. Ayat sebelumnya, coy. Ayat sebelumnya apa di situ? Ini lalu Yohanes sampai ayat 3 dibaca. Buset, satu perikop. Jadi begini, apa yang dituliskan di ayat ini itu Yohanes mendengar suara dari surga. Kok malah mau ditolerir? Anda Kristen dari mana Anda? Saya tanya Anda dulu. Loh, Kristen Protestan.
Ini Alkitab saya, ini yang saya baca ini. Bro, tunggu. Ini saya tentang Mesia. Mesia tidak ada hubungannya tentang keilahian Yesus dulu ya. Saya bila selesaikan sama Bang Juma dulu. Oh ya udah, kalau memang, tapi saya sudah tunjuk ayatnya ya. Gitu. Oke, baik, silakan. Itu pembahasan berikutnya. Bang Andi. Bang, sebentar. Bang Juma sebentar. Ini Pak Bujangga ini ngomong, tapi tolong tunjukkan agamanya apa. Jadi jangan kesana kesini, monggo Bang. Benar, setuju. Jadi kita punya apa? Jangga, ini Pak Bujangga ini permalim ini sama kayak saya ini permalim. Ya, kita bersaudara. Jadi ini ya, di sini diskusi antar agama. Kalau orang netral itu berarti kan repot kita itu membuat. Sahabat Jul, saya dulu lah. Iya, sebentar. Saya mau edukasi dengan Pujangga. Jadi Pujangga kalau bawa ke sini, tetapkan keimanan kamu. Mau ke Islam, mau Kristen, Yahudi, atau apa. Tapi kalau di sini ada yang mengatakan netral, kami nggak menerima orang netral di sini. Maaf, kamu tidak ada hak bicara untuk di sini. Silakan Mas Vivo dengan Mas Bob, monggo. Saya dari Torah, jadi saya hanya mengatakan bahwa dia praktisi Yahudi. Oke? Praktisi atau mesianik atau apa, Bang? Sebentar, Bang. Jelas, Bang. Jelas. Jelaskan dulu. Bisa. Siapa Anda? Anda ini siapa sekarang? Tuh kan Pak Pipo jadinya akan bertanya siapa Pujangga. Jawab Pak Pujangga. Saya dari Torah. Tapi saya mengerti bahwa oke, Bro. Anda paham Torah? Anda paham Torah? Saya ingin win-win. Ya, Anda paham Torah? Anda paham Torah? Halo, Anda paham Torah? Ada apa itu? Bukan. Dari Torah. Anda tentang Torah. Saya tentang Anda tentang Torah. Oh, selesai. Ayo, silakan Pak Pujangga. Pak Pujangga, Anda ditantang Torah. Siap nggak? Kalau memang betul dari Torah. Ya. Apa yang mau ditantang? Menurut Anda Torah itu apa? Pengajaran. Baik. Nama Israel menjadi Jakob. Umur berapa Jakob menjadi nama Israel? Itu mah bukan Torah yang dibahas, itu mah isinya. Itu Torah di dalam Torah itu, Bro. Bang Endi, iya biarin. Oke, siap Pak Pipo, gas terus. Sudah. Saya siap Pak Pipo, gas. Saya fokuskan kepada jangan lari-lari Anda. Itu Torah. Iya, jangan lari dulu. Itu Anda tadi katakan Anda dari Torah. Kalau Anda katakan Torah Israel, dari mana Anda tahu? Maka saya tanya, kalau Anda tanya kepada saya tanpa pikir saya bisa menerangkan itu. Oke, umur berapa Jakob menjadi nama Israel yang dia bergulat di tepi danau Sungai Jebol? Ajar Pak Vivo, ajar. Saya balik bertanya, apa arti Israel? Nanti Anda tanya, jawab dulu. Udahlah, saya gini. Umur berapa Jakob menjadi nama Israel? Hei. Ini sudah keluar konteks ini. Bukan, tapi ada Torah. Itu di dalam Torah tidak? Woi. Itu di dalam Torah tidak? Ya itu dalam Torah, itu ketika Admin tolong tunjukkan Amsal 8 dong ayat 35. Oke, Bang Pipo, nanti habis ini Bang Pipo dan Bang Pujangga ya, biar silakan admin diminta. Gini Bang Hen, Pak Pipo kan dia minta pertanggungjawaban dari pengakuan Pak Pujangga dari Torah. Nah, Pak Pipo ya pengen pembuktian dong kalau buktikan dulu baik teman-teman semua, kita selesaikan antara Pak Pujangga kalau dengan Anda tanya kepada saya umur berapa silakan. Tanpa pikir saya bisa menerangkan kepada Anda. Habis ini. Tunggu, saya selesaikan dulu dengan Bang Juma ya. Saya selesaikan dulu dengan Bang Juma. Iya. Kita tahu konsepnya tentang Mesia. Amsal berapa, Bang? Amsal 8 nomor 35. Pak Pipo ngopi dulu, Pak. Oke, sabar yang lain ya, sabar. Anda dia mengatakan Torah, memahami Torah pun sabar Pak Pipo, orang sabar itu. Sabar Pak Pipo, sabar. Kalau tanya saya berapa umur Jakob, saya Pak Pipo sabar itu banyak rezekinya. Silakan Bang Juma. Iya. Oke. Di sini jelas diterangkan bahwa karena siapa yang mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Berarti Salomo juga adalah jalan keselamatan dan hidup. Bukan cuma Yesus.
Itu kan beda, brother. Itu kan tentang hikmat. Ya iya, yang mengatakan ini kan yes Amsal kan. Bukan. Berarti yang mengatakan itu siapa? Salomo kan. Nah, sementara yang Anda uraikan tentang Yesus dan keselamatan itu apa? Akulah jalan dan keselamatan itu adalah orang yang kemudian disebut namanya Yohanes. Kalau Amsal ini ucapan Salomo langsung. Begini, kalau di kitab Anda kan diterangkan, berkatalah Yesus, lalu Yesus berkata. Berarti bukan ucapan Yesus langsung, tapi ucapan orang kedua. Kalau ini ucapan Salomo langsung. Gini, sebagai contoh begini, brother. Di dalam Torah atau di dalam Hadavarib atau Dibrot, Asrah Dibrot atau 10 perintah, itu dia katakan begini di dalam yang kelima, hal yang kelima, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itu seperti itu, brother. Jadi karena siapa yang mendapatkan aku, siapa yang mendapatkan nasihat, hikmat, dia mendapatkan hidup. Artinya apa? Nah, dia apa bedanya? Apa bedanya dengan ucapan Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu? Hidup kekal itu adalah mereka. Makanya Juma, otak kau itu kotoran semua. Pertanyaan kau tadi udah aku pertanyakan di rumah bom Juma. Tidak boleh menyerang manusia. Udah, sakit aja ini. Yang sopan ya, masa diskusi begitu sih, waduh. Aja tuh, nggak ada manfaatnya Mas Bob. Jadi ngaco aja itu sih. Iya, saya kaget juga tadi. Silakan lanjut. Ya, hidup kekal itu menurut Yesus adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Utusan di situ konsepnya adalah Mesia. Iya, betul. Terus emang ada konsep lain yang diajarkan Yesus tentang dirinya selain manusia? Tadi Anda sudah mengatakan Yesus datang memperkenalkan dirinya dengan segala macam mujizat yang dilakukan untuk mengatakan dirinya itu sebagai utusan Tuhan. Saya katakan kepada sahabat saya, Yohanes 4 nomor 34, Yohanes 6 nomor 28, Yohanes 8 44, Yohanes 5 51 sampai 53. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Itu poinnya. Iya, tapi harus prinsipnya harus win-win. Win-win, tahu win-win ya? Menang ya. Tidak boleh mengabaikan loss sama yang satu win, yang satu loss. Tidak boleh silakan. Begitu. Nah, jadi harus win-win. Ketika Yesus berkata bahwa aku adalah ben Adam, aku adalah putra Adam atau putra manusia. Ya. Lalu dia katakan yang lain, ada loh brother yang dikatakan aku dan Bapak itu satu. Tapi bahasa itu tidak lengkap sebenarnya terjemahannya. Yang lengkapnya begini, bahasa aslinya. Ani veha'ab ekat hu anaknu. Aku dan Bapa satu, itulah kami. Nah, terus? Nah, itu satunya di mana? Satunya di mana? Apanya? Satunya antara Bapa jadi ketika dia melihat dengan Ani itu satunya di mana? Ani veha'ab. Ani veha'ab. Aku dan sang Bapa adalah satu. Satu. Itulah nah, satunya kami. Yang mana? Apanya yang satu? Jasadnya kah? Ajarannya kah? Atau apanya yang satu? Ya, kalau secara yang saya pahami dari konsep kalimat Injil ya, dia satu personalnya. Wow. Oh, tunggu dulu. Berarti dia ini adalah yang menciptakan Maria. Iya. Wow. Lalu kemudian Maria juga melahirkan dia. Iya. Wow. Berarti yang melahirkan yang nete itu adalah pencipta alam semesta. Nah. Jadi begini konsepnya. Perhatikan. Ini konsep saya membagikan konsep yang tertulis di dalam Injil ya, boleh ya? Beda. Enggak, dijawab dulu yang nete itu yang mana? Yang mencipta alam semesta juga yang nete itu dulu dijawab. Loh iya, saya sudah jawab ya. Bang Juma, yang nete itu yang menciptakan alam semesta juga gitu loh. Jangan ragu-ragu jawabnya, Bang.
Udah lanjut lah. Jangan ragu-ragu kalau menjawab. Jadi ini saya membagikan konsep dalam kitab Injil 4 itu ya, 4 Basorah. Kalau dalam Ibrani disebut Basorah. Di dalam Basorah ini, 4 Basorah ini dia menerangkan bahwa Sang Mesias itu harus dari Yehuda, tetapi sekaligus dia harus dari Sang Ilahi. Itu dalam konsep Basorah atau Injil ini. Di ayat begitu ya, bisa dimengerti ya. Kita tidak bisa ubah. Ini kan tulisan tulisan. Mau diubah berarti berubah tulisan. Konsepnya saya bagikan begitu. Ya sudah, itu apa adanya, kita harus terima begitu. Baik. Nah, sekarang gini. Anda mengatakan Anda itu selalu merujuk kepada Torah, artinya itu seputar ruang lingkup daripada pengajaran praktis Yudaism hari ini. Bukan begitu? Saya membagikan konsep apa namanya tadi? Basorah, Injil. Tidak ada hubungannya dengan Torah. Oke. Nah, oke. Jadi gini, kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai orang yang kemudian lebih mendalami apa yang kemudian Anda sebut Injil, dalam hal ini adalah Perjanjian Baru, pernah tidak Anda melirik apa yang tertuang kemudian dalam Yesaya 43 nomor 10 itu? Apa bunyinya, brother? Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku. Bagaimana dengan Yesus? Ya itulah, makanya itu yang saya jelaskan tadi. Nah, dia dibentuk nggak? Di dalam konsep tidak, brother. Di dalam konsep Basorah atau Injil itu, Yesus itu adalah Sang Pencipta. Itu sebabnya tadi katakan. Nah, oke. Itu saya hanya menyampaikan konsepnya saja. Oke, saya paham itu. Yesus adalah Sang Pencipta menurut poinnya Anda kan? Nah, sekarang bukan poin saya, poin Injil. Poin Injil. Oke. Nah, sekarang apakah Anda mengimani bahwa ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yesaya, mengangkat saksi bahwa Sang Pencipta ya, yang tidak dapat dilihat oleh manusia itu tidak bisa dibentuk kemudian menjadi apapun. Sementara Yesus adalah manusia yang dibentuk. Bro, yang mana kira-kira yang Anda bisa percayai ajaran yang datang 2000 tahun sebelum datang ajaran daripada Matius, Lukas, Markus, Paulus? Begini, supaya gampangnya ya. Ini konsep Mesias loh. Iya, brother. Jadi begini, brother. Ini kan konsep begini. Konsep Mesias di dalam Injil itu berbeda dengan konsep Mesias di dalam Israel. Saya menyampaikan Injil. Ya, kalau saya menjelaskan Mesias dalam Israel sudah pasti berbeda. Berarti Anda itu sedang tidak membela Injil dan tidak sedang membela Torah. Anda hanya memaparkan kedua-duanya. Nah, tidak berdasar terhadap yang Anda imani, kan gitu. Saya hanya menyampaikan supaya semua audiens ini. Ya sudah berarti tidak ada lagi yang perlu dibicarakan kalau gitu. Ya, jadi dia sudah udah selesai. Jadi Anda menyampaikan bahwa Sang Pencipta itu adalah Yesus. Yesus juga yang menciptakan Bunda Maria, Yesus juga yang dikandung, Yesus juga yang dilahirkan, Yesus juga yang disusui sama ibunya. Artinya Sang Pencipta ini pernah berbentuk disusui sama ibunya, kan begitu Pujangga ya? Bukan. Tadi Anda jangan ikut campur. Ini urusan Pujangga. Baca Tehillim ya. Ayo, saya mau bacakan Tehillim. Tadi Anda iyakan dulu pernyataan saya mau simpulkan moderator baru pindah ke yang lain. Ya makanya ini dijelasin, Andi. Saya sudah jawab, enggak usah diulang-ulang. Enggak, ulang-ulang dulu dong, baru Anda selesai karena ini banyak pembicara gantian gitu. Loh, ya saya kan sudah jawab tadi, sudah brother. Itu jawabannya iya. Oh iya, berarti itu Pujangga mengiyakan lu. Pujangga mengiyakan. Banyuma, silakan Banyuma, dia mengiyakan semua Banyuma. Silakan Banyuma. Iya, artinya konsep Injil. Konsep Injil kata dia. Sudah, itu konsep Injil. Yang tadinya konsep Torah beda lagi. Nah betul. Tidak perlu, jadi kalau saya mau sampaikan konsep Torah, konsep Torah begini. Kalau Mesias itu dia harus dari Yehuda ke anak David dari Salomon, dan tidak ada hubungannya dengan
keilahian. Dia tidak punya ilahi. Begitu. Dia hanya lahir dari manusia biasa, begitu saja. Ya, sementara Injil, Mesias Injil itu punya konsep yang berbeda. Jadi yang berbeda. Oke, udah jadi kita selesai. nggak bisa benturkan Torah sama Injil pun juga berbeda. Nggak bisa kita benturkan sama Injil sama Quran pun juga berbeda ya. Kita nggak bisa benturkan ya. Apa hasilnya? Ya kita harus terima apa adanya. Ya tiga-tiganya itu harus kita terima begitu, brother. Itu yang win-win namanya. Artinya pantaslah kemudian ketika orang-orang praktis Yudaism itu tidak pernah memandang Yesus itu sebagai Mesias apalagi sebagai Tuhan. Karena memiliki konsep yang berbeda. Oke. Bisa diterima ya. Bisa ya, semoga ini bisa jadi perbedaan ini kita terima. Tiga-tiganya ini semua sama-sama benar. Dari Quran benar, dari Injil benar, dengan konsepnya beda-beda, dengan konsepnya masing-masing. Sebentar Pak. Ini soal benar nggak semua benar Pak. Menurut Islam ya Islam yang benar Pak. Kristen ya menurut Kristen benar. Jangan disampurin Pak. Menurut Yahudi yang benar. Udah selesai. Kalau semua benar ya nggak ada yang benar Pak. Betul. Lanjut Bang. Standby. Udah selesai Pak. Selesai ya. Silakan Pak Vivo. Pak Vivo sama Bu Jangga silakan. Tadi saya mau pamit. Tunggu. Ini sudah jam 11. Saya harus lanjut besok. Sebentar Pak Vivo kan belum dikasih kesempatan. Silakan Pak Vivo. Bu Jangga. Bisa ditanya dulu nggak? Apa itu? Nah, konsep ehad itu satu atau kesatuan? Saya harus menjawabnya dari apa? Kalau konsep Kristen kesatuan. Tapi kalau Kristen kesatuan. Kalau dari Yudaisme dia satu. Walaupun dia Elohim jamak, tapi dia artinya satu. Dia itu artinya begini tunggu, perhatikan. Saya kasihkan konsep Torahnya. Elohim itu adalah artinya julukan kepada sang semesta, alam pencipta, bukan sang semesta, keliru saya ucapkan. Kepada sang pencipta alam semesta, Elohim itu adalah junjungan atau sang majesty, apa namanya, sang master atau sang apa ya, sang penguasa lah, atau kalau Tuhan diperagung kalau di dalam bahasa Brunei Darussalam itu mirip seperti yang dipertuankan. Betul. Gitu. Kenapa dia disebut jamak? Nah itu dia, makanya tadi saya bilang Elohim itu dia karena dia kemahakuasaannya itu dia di dalam terjemahan dalam Torah itu dia disebut Elohim. Tapi perhatikan, sang pencipta itu dia juga menyebut dirinya sebagai tunggal. Iya. Begitu. Bu Jangga, jelasin aja kenapa dia jamak. Ketika dia bisa oleh... lebih dari satu. Oh, beda, brother, beda. Oke. Ini begini, kan sampean kan Anda kan nanya bahwa tentang Judaism, ya saya menjelaskannya. Kalau sampean campur lagi dengan Kristen ya beda lagi. Saya nggak campur Kristen. Saya nanya dari Judaism, kenapa dia disebut jamak? Loh, kalau emang dia satu, tunggal. Itu tadi yang saya jelaskan, brother. Elohim itu untuk menunjukkan bahwa dia itu pemilik atau sang tuan atau sang pencipta atau yang dipertuankan atau yang dimajestikan. Majesty atau yang majesty ya, bahasa Inggrisnya apa ya bahasa terjemahannya? Dipertuankan, yang dihormati atau apalah gitu. Pokoknya dialah gitu. Ya, kenapa jamak? Itu aja pertanyaannya. Loh, ya itu jawabannya, brother. Tapi karena dia pencipta, karena di Islam juga Allah itu pencipta. Tetapi gini, contoh. Bereshit bara Elohim et hasamayim et haares. Kejadian 1 ayat 1 atau Bereshit 1 ayat 1. Itu kan pada mulanya adalah Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim di dalam bahasa kitab Arab, terjemahan Arab, Injil bukan Arab, Torah Arab, Elohim malah diterjemahkan tunggal. Elohim itu diterjemahkan Allah atau tapi harusnya kalau sama-sama Elohim harusnya diterjemahkan Al-Ilah. Kenapa Elohim di dalam Torah itu Torah Ibrani disebut jamak, tapi di dalam Arab disebut tunggal? Itu kan budayanya Arab mengenal bahwa sang pencipta itu satu.
yaitu Allah. Tetapi berbeda dengan budayanya Israel. Sang pencipta itu diagungkan dengan sebutan nama Elohim dari kata Eloah itu. Bahasa Ibraninya satu apa? Ekad. Itu maskulin. Yang feminim ekad, pakai T. Ekad kan. Kalau ini ehad kan. Ekad itu pakai T itu feminim. Kalau pakai D, ekad itu maskulin. Dan ekad itu maskulin. Elohim selalu diterjemahkan ekad, maskulin. Karena Elohim sendiri, him itu artinya maskulin jamak. Berarti Allahnya orang Yahudi di Perjanjian Lama itu ada jenis kelaminnya ya? Oh, bukan brother, bukan ada jenis kelaminnya. Saya malah tantang Anda begini. Allah dalam bahasa Arab itu kan feminim. Bagaimana? Oh, saya nggak tahu itu. Nanti tanya sama Bang Juma. Itu hanya bahasa budaya, hanya grammar. Kejadian 1 Tidak bisa Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ ada kata ehad. Tidak ada ehad. Hah? Langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Iya, mana ehad? Ini saya bicara dengan siapa nih? Abdul. Oh, Abdul. Dari Muslim atau dari Kristen? Kristen. Oh, oke. Terus? Kok pada tidur semua yang Islam? Enggak. Ini menghormati Anda berdua. Kalau bicara semuanya kan ngaco. Makasih brothers. Iya. Kenapa terus? Pujangga harus menjelaskan kenapa dia dibilang jamak. Tuh, yaitu tadi Pak Abdul, bahwa Elohim itu di dalam Israel itu sang pencipta itu untuk menunjukkan kebesarannya. Tetapi kalau ketika dia menyebutkan kepada berhala-berhala, itu bisa, atau dewa-dewa itu menjadi jamak gitu. Contoh di dalam Semot atau Keluaran 20 ayat 3. Lo yihe leka Elohim akrim. Jadi Elohim itu jamak, akrimnya juga jamak. Itu menunjukkan kejamaan. Dua-duanya Elohim itu jamak, akrim juga jamak. Tetapi ketika Bereshit bara Elohim di dalam Yudaisme itu tunggal. Gitu. Iya. Kalau di Yudaism mengenal juga konsep Bapa nggak buat Allah, Abah? Untuk saya lebih cenderung menggunakan Elohim ya. Maaf ya teman-teman ya. Untuk saya lebih cenderung menggunakan Elohim, kenapa? Karena supaya bisa dimengerti. Kalau saya Allah ini rancunya begini. Ada yang menganggap itu Allah itu adalah generic name. Nah, karena ada perbedaan ini, makanya saya ambil Elohim saja. Begitu. Boleh ya? Silakan Bang, silakan Pujangga. Mau pakai apa aja silakan. Yang penting jangan sampai terlalu jauh. Jadi begitu. Jadi pertanyaannya apa, lupa saya. Oh ya, Elohim di dalam itu Yudaism ada konsep Bapa tidak? Oh ya. Atau Abah? Iya, Bapak, makanya itu di dalam doa, dalam tefilot Yahudi, dia menyebutkan bahwa Bapa di dalam Keluaran, itu kan juga disebut Bapa. Ulangan berapa itu ya? Elohim, Moses mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Elohimmu adalah Bapamu, katanya. Ulangan 9 atau berapa itu ya, lupa saya. Nah, saya buat. Jadi konsep Bapa sama juga dengan orang Kristen ya? Loh, Bapa itu bukan konsepnya orang Kristen. Bapa itu konsepnya orang Israel. Saya cuma nanya sama konsepnya. Oh ya. Itu. Nah, ini banyak yang ditanya oleh teman-teman kita Muslim. Dari Yesaya 9 ayat 5. Bisa jelasin nggak ini apa? Yesaya 9 ayat 5? Ya.
Raja Tahun Yes, 2 itu tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia. Hizkia. Itu sanjungan untuk Raja Hizkia. Bukan Yesus dong. Ya, bukan. Karena dia juga Yesaya dikatakan, kita perhatikan grammarnya. Grammarnya itu telah. Telah lahir. Ya. Ya. Jadi Sebab pada masa Yesayahu, jadi Yesayahu itu menulis bahwa ada bab itu kan ya, Hizkia itu kan Hizkia Hamelek atau Raja Hizkia itu menjadi raja. Lalu dia menulis telah lahir bagi kita Bapa dan ini dan itu gitu. Ya. Jadi sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Hizkia. Elohim. Elohim, Hizkia itu. Iya. Oh gini, brother, coba sekali-sekali waktu, brother lihat pidatonya Israel. Pidatonya Perdana Menteri dulu saya perhatikan itu Benyamin Netanyahu ketika dia berpidato di depan Knesset atau parlemen. Itu para kalau nggak salah kalau saya dengar ya, para Knesset itu juga disebut yang di pertuan Elohim gitu. Kalau nggak saya dengar ya, gitu. Yeah. Jadi itu untuk menghormati begitu. Yang di pertuan, yang di gitu. Jadi itu menunjukkan kepada bahwa Hizkia itu adalah yang dipertuankan. Oh, ya, bisa berarti orang disebut namanya Elohim. Karena di sini disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bisa admin tampilkan ayatnya Yesaya 96. Tolong ditampilkan biar Yesaya 9 ayat 5. 5 sampai 6 lah. Ya. Artinya itu menunjuk kepada Tuhan atau kepada raja? Kepada Raja Hizkia. Raja. Elohim, raja itu. Iya. Itu. Malaikat disebut dengan Elohim. Brother, saya harus tidur ya. Bentar, saya simpulkan. Jadi malaikat bisa disebut Elohim. Saya 9, 5 dan 6. Ya itu. Saya berikan bahasa aslinya ya, bentar ya. Boleh. Bahasa aslinya begini. Tapi kalau ini aku setuju sama Pujangga nih. Ya, saya kalau prinsip saya menjelaskan dari prinsip Torah. Tapi kalau menjelaskan prinsip kan ditanya prinsip Torahnya. Kalau dalam Kristen ya benar bahwa Yesaya itu ditujukan kepada Yesus. Tapi kalau secara grammar kan tidak tepat. Grammar telah lahir loh. Yesus belum lahir dari ini. Iya. Jadi gini bunyinya. Kiyelet itu artinya lampau. Kiyelet lanu ben natan lanu yatani potehi hamisra al sakatmo bayikra shemo pala ya at el gabor yang besar abiyak sir shalom pembuat damai, sir shalom atau pangeran damai. Di mana di situ sebut sir shalom, nggak ada Elohim malah. Sir shalom. Kalau Allah yang benar atau Allah Elohim yang damai kan harusnya sir Eloh Hashalom. Tapi di sini hanya El Gibor, Elohim yang perkasa, El Gibor. Ya, enggak masalah. Di El itu malah seperti dewa loh. El itu diperuntukkan kepada dewa karena zamannya El itu adalah Elim. Elim itu biasanya untuk dewa-dewa. Betul. Bisa juga buat Tuhan. Allah. Betul nggak? Iya. Tapi itu jarang. Kecuali ketika Yesus menjawab Eli lama sabaktani. Nah, dia baru mengucapkan Elku, mengapa kau tinggalkan aku? Ya. El azab kan. Jadi. Tapi El ini pada umumnya kepada dewa atau ya kepada kita anggaplah sebagai yang diagungkan, Elohim. Bang Abdul bukan bermaksud memotong ya sama Pak Pujangga ya.
Yang jelas apa ya, dipersingkat karena banyak pembicara, waktu udah semakin larut gitu ya. Bukan bukan membatasi loh ya Pak Abdul ya sama Pak Bujangga ya. Ya enggak, ini cuman supaya menjelaskan karena nubuatan tentang Mesias bukan cuma di Yesaya 9, tapi Yesaya 7 ayat 14 juga. Ya itu beda brother, itu tentang semua Yesayahu itu tentang Israel. Tentang Israel. Iya, tentang Israel. Kalau sampean meminta jawaban tentang Torah ya, tentang Yahudi, itu tentang Israel semua itu. Yesaya. Maksud saya gini. Saya baca ya, Yesaya 7 ayat 14 itu pada saat itu juga atau bagaimana? Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bro, begini, lebih baik ini terjadi pada saat itu juga enggak? Ya, dia akan kan, tapi dia tidak merujuk kepada Yesus, begitu. Bukan. Dia akan menamai Immanuel, tapi sesungguhnya wanita muda, perempuan muda akan mengandung. Wanita muda mengandung. Hal mana? Hah? Iya, wanita muda. Iya, mengandung. Itu mengandung pada saat itu juga. Jadi kan, tapi dia kan konteksnya beda, brother. Iya, ini saya sedang berbicara tentang siapa? Ini saya bacakan bahasa aslinya nih ya. Kita harus merujuk pada bahasa asli. Brother, sebenarnya begini, itu pertanyaanmu biar kita kasih, ini kan channelnya umat muslim. Jadi umat muslim yang gitu ya. Ya harusnya sih kita bertanya tentang Al-Qur'an karena di sini banyak ustadz jago. Jadi saya mengerti bahwa ini kalau bagi Kristen ini ditujukan untuk Yesus. Tapi kalau saya jelaskan dalam Yahudi. Yahudi, kita nanya. Loh iya, ini tentang Israel, brother. Iya, siapa ini maksudnya? Dia akan menamakan dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa ini? Immanuel itu artinya apa, brother? Allah beserta kita. Allah beserta kita. El-Imanu. El-Imanu itu adalah Hashem. Ya. Oke? Iya. Hashem. Jadi ini menamakan dia ini Hashem, dianya ini Hashem ya. Siapa sebenarnya? Gini, brother. Leken yiten Adonai hu lekem hu hine ha alama. Alma. Yiledet ben bakarat Semo Immanuel. Jadi itu ada sebuah seorang wanita. Ini tentang Israel, brother. Dari Israel itu akan disebut nanti dia terlahir baru menjadi disertai oleh Hashem. Ya, bisa dipersingkat nggak supaya nggak terlalu jauh. Ya artinya begini. Artinya Yesaya 7 ayat 14 ini bukan hanya kepada Kristen, kepada Islam juga. Ini adalah nubuatan tentang Maryam. Bukan. Gini, lebih baik saya sarankan ya. Ini kan tentang iman Kristen ya. Ini channelnya seperti saya. Ini channelnya Islam. Jadi kita hormat. Oke. Saya kira sudah cukup ya diskusi untuk masalah apa tadi itu. Saya juga nggak mudeng apa yang dibicarakan, nggak ngerti. Jadi nggak ada manfaatnya untuk Iwan Villa di semua live comment juga bingung ini apa yang dibahas juga nggak ngerti. Ya, yang lebih asik lagi itu tentang Pak Vivo, Mas Bob, Mas Zuma itu lebih semarak, lebih hidup lagi. Kalau Pujangga masuk ke sini bikin ngantuk saja itu. Jadi untuk Pujangga kamu silent dulu lah. Silakan Mas Juma atau yang lain itulah. Sebentar Bang. Saya ke Bang Juma boleh. Bentar Pak Abdul ya. Saya nanya Pak Pujangga. Pak Pujangga? Iya apa? Saya minta izin brother sudah setengah. Iya oke. Nggak apa-apa. Saya nanya cuma sedikit kok. Tuhan Anda siapa? Hashem saya. Hashem. Oke. Udah ngerti gue. Lanjut. Oke, makasih brother. Oke, makasih. Halo Pujangga, saya bertanya sedikit aja. Sedikit, enggak dua dikit, sedikit aja boleh. Satu digit katanya. Satu digit, boleh? Boleh, sama siapa?
Ini Pak Pipo ini mau tanya dulu Bu Jangga. Tanya kepada siapa Pak Vivo? Udah nggak ada orangnya. Orang sudah kabur kok. Enggak ada. Udah nggak ada Pak Vivo. Pak Vivo, umat apa nggak benar penjelasannya? Apa ya? Enggak ngerti. Umat yang minum botrek Pak Vivo, jangan lupa. Ya. Mas Bersandar Bro. dulu lah Bro, Julfikar. Ya, Mas Bro. Saya tadi. Iya Mas Abdul, silakan. Oh ini di live comment nggak ada oten dikit ya. Kalau otennya seger tadi datang langsung menghujat ya maaf saya Ki. Kalau Pak Vivo bagaimanapun keimanannya kuat nggak apa-apa gitu teman-teman. Ya. Oke, Meskipun sekarang, agak mumet juga saya ini dengan Pak Vivo. Sekarang Itu Mas Abdul mau bicara tuh, Mas Abdul mau ya, bicara. sekarang untuk bisa nyambung, saya mau nanya nih, kalau di Al-Quran Allah itu sering berkata kami. Kalau Allah itu satu, kenapa disebut kami? Silakan. Itu mengagumkan suatu peristiwa, Bro. Ini siapa yang jawab nih? Saya Andi Selebes. Kami. Kenapa mengagungkan? Suatu peristiwa. Nah, maksudnya ini apanya mengagungkan satu peristiwa? Semisal penciptaan. Kami jamak kan ya? Kami dalam bahasa Arab itu tidak semuanya jamak, makanya ngerti bahasa Arabnya seperti apa. Itu mengagungkan suatu peristiwa, artinya kalau Anda kan bertanya, kita jawab. Ya, kalau misalnya berarti di dalam bahasa Arabnya itu apa? Kami itu. Nahnu. Sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, nahnu. Bener Bang, nahnu. Iya, nahnu. Oke. Terus coba kita masuk di kita implementasikan di ayat surah 21 ayat 17. Kenapa itu? Bisa tampilkan nggak? Maksudnya apa? Lah kan ini kata kami. Mengagungkan apa? Suatu peristiwa. Saya jawab dulu ya. Oke. Silakan. Bahasa Arabnya itu kan nanu tadi saya udah katakan gitu ya, bahwa dalam gramatikal bahasa Arab memang ada 4 domir itu, kata ganti orang, dari huwa, kata ganti orang ketiga, tunggal dan laki-laki hingga nahnu gitu ya. Sementara dalam Al-Qur'an pemakaian kata ganti orang kerap kali digunakan untuk lafaz Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci umat Islam ini membahasakan Allah dengan kata ganti huwa, dia. Ada juga yang mana seperti dijelaskan sebelumnya, makna aslinya adalah dia laki-laki satu orang, namun semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan laki-laki dan bukan perempuan. Jadi Bukan artinya laki-laki, bukan perempuan. iya, pemakaian kata huwa dalam corak keistimewaan bahasa Arab yang tak ada seorang pun meragukannya gitu loh. Artinya di sini dalam hal misalnya contoh penciptaan alam semesta itu dia mengagungkan penciptaan itu gitu loh. Dalam pewahyuan Al-Qur'an dia mengatakan kami mewahyukan Al-Qur'an karena dalam hal ini melibatkan malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Tapi ada kata sekali-kali dia mengatakan dirinya dia yang itu. Jadi ada penekanan dia satu-satunya Allah yang benar, ada penekanan kami di situ gitu loh. Jadi tidak ada maksudnya kalau kami itu banyak jamak, enggak. Berbeda dengan Elohim dengan imbuhan in itu gitu loh, Bro. Ya, berarti beda sama Elohim ya? Beda. Kalau Elohim saya jelaskan mau nggak? Ya nggak usah. Ya nggak usah. Baik. Ya kan, berarti saya lebih ngerti Elohim dong. Saya lebih ngerti Elohim dong kalau begitu. Ya jangan bilang gitu. Kalau begitu, Anda lagi yang jelaskan kenapa Anda mengatakan Trinitas ada 3 tetapi 1. Lah, pertanyaan yang sama. Kalau di Kristen jelas, jelas dikatakan gimana? Elohim itu jamak. Jamak. Jadi Tuhan Anda jamak. Jadi Tuhan Anda jamak. Betul. Karena di dalam Kalau Tuhan Anda jamak ada berapa Tuhan Anda? 1. Lo kok jamak 1 gimana ente? Makanya ehad itu kesatuan, bukan kesatuan satu. apa? Kesatuan apa, Bro? Ya, oke. Sekarang saya tanya dari lo kok tanya? Anda kan kesatuan nih. Surah 21 ayat Bentar 17, dulu, ini dulu. dulu. Apa yang disatukan menjadi 1? Surah 21 ayat 17 Nah, dulu, apa yang disatukan sehingga menjadi 1? Loh, dia maha kuasa, dia mau jadi Iya, apa saja item yang disatukan sehingga menjadi 1? Item apa aja?
Ini sekarang siapa yang ngomong sih? Handi ya? Apa saja item terdiri item berapa disatukan menjadi Handi. satu? Tubuh kamu itu, Jangan ke manusia saya. itu Apa terdiri dari saja, berapa unsur? apa saja yang disatukan Ya. kesatuan ini menjadi satu? Apa saja? Ya. Silakan. Pertanyaannya aja sudah salah. Dia katanya Jadi gimana kesatuan. mau ngejawabnya? Tadi katanya kesatuan. Ya, kesatuan. Kesatuan Betul. ini satu apa tiga? Kalau di Al-Quran juga dikatakan Oi, kenapa bukan wahid? kesatuan. Kenapa Kesatuan ini ehad? kesatuan ini tiga atau satu? Ahad, ahad. Jawab dulu. Kesatuan ini Ya. satu apa tiga? Ini masa di room sini kita bertanya ditanya lagi. Jawab dulu Ya, satunya. kesatuan ini jawab dulu. Ya, surah Kesatuan 21 ayat ini, 17. ini dulu Coba lu dibuka jelaskan. dulu. Kesatuan Ini ini mungkin Islamnya udah kejebak bahwa Tuhan kita itu terikat dimensi, ya. Ini kejebak nih. Apa yang Tuhan kejebak? kita itu, ya, Tuhannya orang Islam itu nggak bisa nggak bisa dihitung satu, banyak. Dimensi apa toh? Ya, makanya kita bahas satu-satu, Pak. Ya udah, ini Jadi- Anda jelaskan dulu ini apa yang disatukan menjadi satu ini dulu, baru Anda bertanya lagi gitu loh. Bapak, Anak, Roh Kudus itu ya. Itu mudah sekali gitu. Nah, terus Apa yang disatukan sehingga menjadi satu Tuhanmu? apa yang disatukan menjadi satu? Ya dia iya. satu, punya Apa tiga itu? pribadi. Apa pribadi apa aja? Lah, kamu punya roh nggak, Handi? Saya bukan Tuhan. Ya, nggak, kamu punya roh nggak? Ketawa. Rendah banget Tuhanmu. Rendah banget Tuhanmu, bro. Kalau kau ilustrasikan ke manusia. Ini berbicara Tuhan. Kenapa Anda analogikan ke manusia? Enggak apple to apple. Supaya kamu paham. Tuhan itu di Enggak apple to apple, bro. Kalau kalau kamu menjelaskan Tuhanmu. Jangan jangan sikat. Siapa itu? Jangan. Andi. Enggak apple to apple, bro. Kalau menjelaskan Tuhan, kamu analogikan ke manusia. Enggak apple Ya, to apple. Sekarang saya tanya, kamu punya roh nggak? Saya bukan Tuhan. Ambil contoh yang lain. Saya nggak nanya kamu Tuhan apa enggak. Yang saya tanyakan, apa tanya, yang kamu punya Anda roh nggak? satukan menjadi satu, gitu loh. Handi, Apa yang Anda satukan sehingga menjadi satu? Apa saja? Silakan. kamu punya roh nggak, Handi? Apa yang Anda satukan sehingga Jangan menjadi lari satu? kemana-mana. Kamu punya roh nggak? Apa yang Anda satukan sehingga Ya. menjadi satu? Jawab aja. Saya ngomong sama Juma aja deh, lebih pinter. Apa yang Anda satukan sehingga menjadi satu? Ayo. Ini kayak tukang tahu bulat. Ya udah, kalau begitu Jawab Anda aja, Bang nggak punya Adul. ilmu. Nggak punya ilmu nggak? Iya. Kan Tuhan tadi kan kesatuan. Kesatuan ini adalah satu. Apa yang Anda satukan sehingga menjadi satu? Ayo jawab. Takut. Ayat Allah dibaca. Oi, apa yang Anda satukan sehingga menjadi satu? Ayo jawab ini dulu. Pertanyaan kamu aja salah. Loh, tadi katanya kesatuan. Tadi Anda kesatuan kan? Ya silakan Pak Bonar. Enggak nyambung ini bahasa Indonesianya. Silakan Pak Bonar. Jadi Bang Abdul, di Trinitas itu ada 3 pribadi. Ketiga pribadi itu seutuhnya Tuhan dan mereka berbeda, tapi satu hakikat. Ya, jadi ketika ditanya apa yang disatukan adalah hakikatnya, tapi pribadinya tetap harus berbeda. Tres personae una substantia. Ketiga pribadi ini lebih pintar mantan berbeda-beda. Kristen yang jawab daripada kamu, bro. Oke, ya udah buka surat 21 ayat 17. Apa hubungannya ke sana ini dulu? Saya jelaskan Bang Andi. Dengar dulu. Dengerin tak? Sekarang, Jelasin Bang Abdul. pertanyaan yang sama bisa nggak disampaikan kepada Tuhannya orang Muslim? Gitu aja. Kan? Saya jelaskan Bang Andi, mohon izin Bang Andi. Jadi di dalam penafsiran kitab suci kita harus pakai dalil yang tegas untuk menjelaskan dalil yang kabur. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip non kontradiksi, jangan sampai kontradiksi. Oke. Lalu kemudian di Quran surat yang terakhir Al-Ikhlas, ya, Allah menyatakan bahwa Dia Esa, tiada tara, tiada serupa, tiada sama. Lalu kemudian di ayat yang Anda bawa itu disebutkan sekiranya, ya, sekiranya, tapi kan bukan ya.
Sekiranya Allah itu buka punya, dulu aja, Pak. Dibuka dulu aja ayatnya, Iya. biar semua sama-sama lihat, baca. Bang Yans, sekiranya ya bahwa Allah itu punya anak seperti yang dituduhkan kaum musyrik, yaitu punya anak hasil persetubuhan. Bang, jangan ditafsir sendiri dulu, Bang. Baca dulu ayatnya, Bang. Bahaya kita langsung tafsir tanpa baca ayatnya. Baca ayatnya. Saya terjemahkan langsung ya. Iya. Sekiranya kami, dia yang Esa tadi, yang agung tadi, hendak membuat sesuatu permainan. Kami ini Allah ya. Iya kan kita tadi udah bilang bahwa Allah itu tiada tara, tiada serupa, tiada sama. Cuman pada saat tergantung konteksnya kan gitu. Nah, lalu kemudian sekiranya dia yang sangat agung itu hendak membuat sesuatu permainan. Jangan dirubah, Bang. Sekiranya kami hendak membuat. Ya betul. Wah, sekiranya ayat Alkitab, ayat Al-Qur'an diubah. Boleh saya bantu? Ya, oke, Bang Juma. Silakan, Bang Bonar sebentar, Bang Bonar silakan. Bang Juma. Saya tanya dulu kepada penanya ini ya. Kata kami itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Dan dulu lah yang ditanya. Oke. Tadi jangan Jelaskan aja ayat Arabnya. Tidak, saya tanya dulu sama sahabat saya, itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Nah, kata kami. Kan itu pertanyaan yang bodoh. Kami itu bahasa Indonesia. Oke, berarti Anda sedang bertanya tentang terjemahan, bukan tentang Al-Quran. Betul? Betul nggak? Nggak tahu. Ini yang buat siapa? Kalau bukan bahasa Indonesia kan nggak bisa saya tanya dipertanyakan. dulu, saya uraikan semua nanti. Saya hanya ingin Anda sadari bahwa Anda sedang mempertanyakan terjemahan. Yang dituliskan itu kan bahasa Indonesia. Diam dulu, Pipo. Oke, berarti yang Anda tanyakan adalah terjemahannya kan? Ya, Arabnya gimana kalau gitu? Oke, ya, saya terangkan dulu kepada Anda. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada pengguna bahasa Arab, bukan pengguna bahasa Indonesia. Oke. Ya, di Arab tidak ada kata kami. Jadi kalau Quran itu cuma buat orang Arab ya? Tunggu dulu, siapa yang bilang begitu? Loh, tadi bilang gitu. Saya katakan Al-Quran diwahyukan kepada bangsa Arab pada masa itu, betul? Oke. Karena Nabi mengutus kepada yang bisa bahasanya. Ya udah, kalau gitu kamu yang jelaskan, saya yang dengar. Loh. Silakan Anda jelaskan. Kan Anda yang mau menjelaskan. Loh, bukan, betul nggak? Makanya dengar dulu. Al-Quran itu diwahyukan kepada bangsa Arab yang menggunakan bahasa Arab, bukan kepada bahasa kita, bahasa Indonesia. Oke, artinya Al-Quran tidak ada di dalamnya kata kami. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kata nahnu. Nah, bagaimana penutur bahasa Arab mendengarkan kata nahnu? Apakah seperti pemahaman kita tentang kata kami? Tidak. Itu perlu Anda pahami. Nah, artinya bahwa kata nahnu itu bisa merujuk kepada jamak, bisa juga merujuk kepada tunggal. Bagaimana cara mengetahuinya? Ketika kemudian ayat itu bisa dipahami secara utuh. Bukan hanya kata kami, bukan hanya kata nahnu. Contoh, ayat berapa tadi? 17. Misalnya kita ambil di dalam yang ini aja. Surah 21 ayat 17. Surah 21 sudah di depan kita. Bang dibuka, Bang. Oke. Lau aradna. Ya, lau aradna an nattakhizalah wal la takhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin. Seandainya kami. Kenapa dikatakan kami di sini? Ya, kenapa dikatakan kami di sini? Ini nanti akan dijelaskan oleh ayat yang lain. Di mana dijelaskan? Di Az-Zumar ayat 4. Lau aradallahu ayyattakhiza waladal lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu wallahul wahidul qahhar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan mengambil apa yang dia kehendaki dari apa yang telah dia ciptakan. Berarti kata yang kemudian merujuk kepada kami di situ adalah esensi yang dilibatkan oleh Allah yang adalah ciptaan. Apa buktinya? Contoh di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 9 misalnya.
Inna nahnu nazzal. sabar, Bang. Tunggu. Supaya Saya nggak sedang melebar. menjelaskan. Enggak, supaya Inna. nggak melebar. Oke. Baik, Ya, Anda yang menjelaskan. Silakan. Ya, Saya mendengar. seandainya kami hendak membuat satu permainan anak dan istri, ini Ya. terjemahannya benar nggak? Benar. Benar. Permainan Tentulah di kami sini. Istri di sini dikatakan apa? Yang mana bahasa Arabnya istri di sini? Ya, makanya saya konfirmasi ini benar nggak? Kalau istri berarti ada kata zauja. Jadi terjemahannya salah. Bukan salah, ini kan dalam kurung. Pengertiannya di sini adalah teman hidup, hidup. Oke? Oke. Nah, terus apa lagi yang Anda Teman ingin tanyakan? hidupnya anak dan istri ya. Ya, Anda boleh pahami seperti itu, silakan. Apa lagi? Atau suami dan anak. Ya, terserah Anda ingin pahami seperti Loh, apa. bukan, ini kan terjemahan dari Depak. Iya, makanya merujuk kepada bahasa Arabnya, ada nggak kata istri di situ? Ya, saya nggak tahu. Zauja. Ada nggak? Ini dari Depak, apa Depak salah? Nah, makanya umat Islam itu tidak memahami istri dan anak. Ini berbicara mengenai teman hidup. Terus apa lagi? Berarti Depak bisa keliru ini ya? Bukan keliru. Yang keliru itu Anda. Yang mematok di situ harus ada kata istri dan anak. Oke, Juma. Sekarang saya tanya, teman hidup itu bisa anak dan suami? Bisa anak, bisa suami, bisa kakek, bisa paman, bisa Bisa nggak sih Anda sopan? Istri dan anak. Bisa nggak sih Anda sopan berbicara di sini? Biar Bang. Kita ajari orang ini. Manusia Ya, terjemahan memang harus manggil orang nama manusia. manggil nama Juma aja begitu. Anda Manusia beradab dong. terjemahan memang harus diajari. Ya beradab lah diskusi gitu. Silakan. Loh, emang namanya siapa? Udah, enggak usah. Silakan. Nggak, sebentar Bang Juma. Lu panggil bapak lu langsung ke nama gitu. Loh, emang dia bapak gua? Apa sih? Udah Bang. Gua kira Manusia ada orang terjemah yang memang bikin- dimaklumi. apa-apa, Yesus kalau aja emang mereka Bang, nggak hargai, apalagi biarin kita. aja, Bang. Ya, Kita tunjukin Yesus aja aja. mereka nggak hargai kok. Ya, biar tunjukkan aja ada adab nggak? Kan monggo. Tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika Nah. kami benar-benar menghendaki. Kami di sini berbuat siapa? demikian. Kami di sini siapa? Allah. Ya, Betul, Allah dan melibatkan siapa di situ? Enggak ditulis. Dari Kan sisi kata kami. katanya jamak kalau kami. Ya, Nah, justru itu nah yang saya mau tanya. siapa yang di situ yang dimaksud Allah? Allah dan Loh, justru itu yang saya mau tanya. Kenapa di Nah, sini oke. dituliskan? Jawabannya dengarkan pelan-pelan. Dengarkan jawabannya pelan-pelan. Kami di situ yang dimaksud oleh Allah adalah lau aradallahu ayyattakhiza waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Terus subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Apa maksudnya? Siapa yang dimaksud kami di situ? Kami adalah sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang dia telah ciptakannya. Yang diciptakan itu Tuhan atau bukan? Saya tanya sama Anda, yang diciptakan itu Tuhan atau bukan? Harusnya bukan. Nah, berarti kembali ke ayat Anbiya nomor 17, seandainya kami hendak membuat suatu permainan, ya, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, dari sisi yang kami ciptakan, oke? Dari sisi kami yang kami ciptakan, berarti yang diciptakan itu selevel sama Allah. Sekiranya dia mau membuat permainan. Betul. Dari sisi kami itu selevel sama Allah nggak? Bukan selevel, enggak ada dikatakan selevel di sini. Jangan diplesetin. Iya, dari sisi kami. Sekarang saya tanya sama Anda. Ketika Al-Qur'an menerangkan, ini dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam konsep iman Islam? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, apakah Malaikat Jibril adalah Allah karena di situ dikatakan kamilah? Bukan. Tidak kan? Nah, padahal Jibril itu datang dari sisi Allah, dari sisi kami. Berarti Allah melibatkan makhluk lain. Oke, kembali. Apalagi? Dari sisi kami ini, Jibril nggak dibilang dari sisi kami, dikatakan kami di situ. Tapi di sini dikatakan kami membuatnya dari sisi kami. Iya. Siapa yang di sisi Allah yang selevel dengan Allah? Sehingga dia bisa punya istri dan anak. Berarti Allah melibatkan makhluk lain, betul? Iya. Yang selevel bukan? Enggak selevel. Bukan dong. Enggak dong. Sekarang begini. Kenapa kemudian dengar. Kenapa kemudian Allah menerangkan
kami yang menciptakan manusia. Di sini dikatakan. Enggak, tunggu dulu. Oh, iya, Kenapa gimana? Allah menerangkan kamilah yang telah menciptakan manusia? Kenapa dia tidak mengatakan akulah yang telah menciptakan manusia? Kenapa dia mengatakan kami? Nah, itu jadi pertanyaan. Kenapa? Nah, karena di situ melibatkan ayah ibu. Maka Allah mengagungkan kedudukan orang tua yang karena mereka melakukan pekerjaan sehingga tercipta manusia, anaknya. Maka Allah mengatakan kami yang menciptakan. Nah, apakah kemudian manusia di situ ikut mencipta? Dia pencipta atau setara dengan Tuhan? Atau dia hanya makhluk yang dilibatkan dalam proses pengadaan makhluk baru bernama anak? Ya. Nah, inilah tingginya bahasa Quran. Tak boleh dipahami hanya dengan terjemahan. Kalau Allah mau punya istri dan anak, dia akan cari yang selevel dengan dia, betul tidak? Tidak. Tidak. Oh, tidaklah. Manusia kalau mau punya anak itu harus cari manusia lain nggak? Iya, betul. Selevel nggak? Iya. Bisa nggak manusia dengan kuda? Nggak bisa. Nah, kalau di agama Anda ada sih, saya lihat di gereja dinikahkan dengan binatang ada sih. Dari sisi kami ini apa? Wow, gereja. Ayo lo. Sekarang gantian bertanya Bang Juma lagi. Anda dari tadi saya catat. Biar sedikit lagi Bang, biar dia puas Bang. Iya, Kasihan ini kalau dia terjebak di arti kata kami. Silakan, tanya lagi. Iya, dari sisi kami jelasin siapa yang selevel dengan Allah. Sekarang begini. Allah mewahyukan Al-Quran menggunakan kata kami. Ya toh? Nah, seandainya kami berkehendak membuat suatu permainan, berarti di sini melibatkan ciptaan. Siapa yang dilibatkan di sini? Loh, kok mana ada ciptaan di sini? Lah, kan ini ada kata kami. Kalau kata kami itu merujuk kepada ciptaannya yang lain yang dilibatkan dalam proses pengadaan. Contoh yang tadi. Lau aradallahu ayyattakhiza waladalla. Itu yang saya terangkan tadi. Panjang lebar saya terangkan. Berarti Allah, apakah dia bisa selevel dengan ciptaannya sehingga dia bisa punya istri dan anak? Loh, ini kan sekiranya Allah, dia katakan, sekiranya kami hendak membuat suatu permainan, ya, tentulah kami membuat dari sisi kami. Betul. Nah, dia cari yang selevel. Loh, kok level? Betul dong. Dari sisi kami, bukan tadi saya sudah dari sisi ciptaan. Dengar dulu. Yang lain. Dengar dulu. Diterangkan. Saya pamit, Bang Juma, pakai seumpama aja Bang Juma. Kalau pakai sekiranya dia enggak akan mudeng. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia katakan gini. Lau aradallahu ayyattakhiza waladal lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhana. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Berarti yang diciptakannya ini bukan dirinya. Mengapa dia mengatakan kata kami? Ya, kenapa ada kata kami di situ? Karena dia melibatkan makhluk ini di dalam permainannya. Makanya dikatakan lau aradena. Berarti enggak? Iya. Sekarang artinya istri dan anak ini maksudnya apa? Mana itu istri dan anak? Loh, permainan istri dan anak. Oh, sekiranya ini adalah penjelasan dari Departemen Agama. Betul. Bahwa yang Salah dimaksud apa? Tidak salah. Permainan yang dimaksud di sini, sekiranya Allah mau, ya, dia memiliki istri, dia memiliki anak, dia memiliki paman, tante dan seterusnya, maka hal itu jangan ditambahin, Bang Juma. Supaya Anda paham. Supaya Anda paham. Tidak. Loh, Anda kan memaksakan apa yang Anda pahami. Saya menjelaskan apa yang saya pahami. Nah, gini aja deh. Sebentar, saya ambil alih. Sebentar. Diam dulu. Di sini yang mengerti Al-Quran siapa? Anda atau Bang Juma? Dia. Emang beda ya? Nah, di sini yang mengerti Al-Quran Anda apa Bang Juma? Saya tanya dulu. Sekarang saya tanya, tulisannya. Nah, Anda jawab dulu, kalau enggak saya mute. Yang mengerti Al-Quran di sini Anda atau Bang Juma? Ya sudah, kalau nggak bisa jawab. Nah, yang mengerti Al-Quran di sini. Siapa bilang saya nggak bisa jawab? Ya, sekarang
Ini Dengar pengalaman dulu. paman tanya di mana? Dengarkan dulu. Allah menyatakan dirinya, sekiranya dia mau memiliki anak, mau memiliki istri, maka dia mengambil dari apa yang telah dia ciptakan. Salah enggak itu? Sekiranya dia mau. Oke, saya ikutin. Berarti istri dan anaknya adalah ciptaannya, betul? Istri dan anaknya adalah ciptaannya. Ya, betul? Tuhan enggak itu istrinya? Tuhan enggak istrinya di situ? Loh, siapa istri Tuhan dan anak Tuhan? Nah, maka dari itu, kan di sini seumpama kami hendak membuat suatu permainan, maka kami ambil dari apa yang telah kami ciptakan. Nah, yang diciptakan ini dari sisi kami, betul ya? Iya, kan dari sisinya, kan dia yang menciptakan. Berarti sisi kami ini salah ya? Yang benar adalah dari lu mau ngajak ke situ terus. Kan yang menciptakan Allah, yang menghendaki Allah. Berarti yang diciptakan itu dari sisinya. Musa diciptakan dari sisi Allah, Abraham diciptakan dari sisi Allah, bukan dari sisi mana. Semua itu dicipta dari sisi Allah. Terus apa yang jadi permasalahan di sini? Nabi Isa juga, Bang. Oke, udah gantian nih bertanya. Nggak bisa. Sambil lalu lagi, udah. Bisa, manusia itu udah dari sebentar, Gusti Allah. gantian. Dari tadi kamu udah 11 pertanyaan. Sekarang giliran Banyuma yang bertanya. Satu aja belum selesai. Udah 11 pertanyaan. Sekarang Banyuma yang bertanya lagi. Silakan Banyuma, gantian. Kita pengen tes. Ini orang ngerti Bible nggak? Ini belum nggak bisa. Belum kelar Udah kelar. Udah kelar. Sisi kami ini apa maksudnya? Oke, Bang Andi. Bang Andi, sebentar. Andi, tanya ini yang belum kelarnya di mana? Coba tanya dulu. Sekarang apa yang kita yang jelasin Bang Juma nggak benar? Apa memang bego, Bang? Standby, Bang. Ya kalau memang nggak kelar. Dia menabrakkan pemahaman dia yang bahasa Indonesia dengan kita yang memahami Quran. Di situ masalahnya. Dan dia mau mendudukkan kata kami ini, memaksakan kata kami ini layaknya mereka yang punya Tuhan banyak. Ya, sekarang Anda jelaskan. Nah, Bang Juma udah terangkan nih. Anda nggak mengerti, Anda nggak percaya. Ya, sekarang Anda berpendapat. Iya, jelaskan apa maksud kata kami di Al-Quran ini. Silakan jawab. Kenapa? Silakan. Anda kan udah dijelaskan Bang Juma. Katanya Anda belum kelar-kelar nih sama Pak Pipo. Nah, menurut pengertian Anda, kata kami di sini apa? Ini kan cuma jelas. Apa ini jelasnya? berarti Departemen Agamanya yang salah atau siapa? Arti kata kami di sini apa menurut Anda? Bukan Departemen Agama saya tanya. Apa ini Anda ini nggak ngerti bahasa Indonesia? Bang Juma udah menerangkan, udah hampir 15 menit menerangkan tentang kata kami. Anda nggak percaya. Artinya Anda lebih pintar dari Bang Juma. Sekarang saya tanya. Sekarang Anda jelaskan, menurut Anda kata kami di sini apa? Silakan jawab. Apa? Kami ini adalah Allah. Kata kami di sini siapa? Allah. Allah. Ada arti kata kami. Iya, Allah. Arti kata kami. Arti kata kami. Allah. Maksudnya apa sih? Tentulah kami itu. Berarti kamu bertanya dari tadi nggak ngerti gitu loh. Oh salah. Kami arti ini bukan Allah. Kata kami di sini apa? Kami ini adalah Allah. Seandainya kami hendak membuat. Seandainya Allah hendak Sekarang begini. Sekarang begini. Anda adalah seorang guru. Oke? Anda seorang guru, Anda masuk ke dalam kelas. Anda katakan kepada murid-murid, anak-anakku, besok kami akan ke Bandung. Itu satu. Lalu kemudian Anda masuk di kelas lain. Anda mengatakan, anak-anakku, besok kita ke Bandung. Kalau dia menggunakan kata kita, berarti satu kelas itu masuk semua ya kan? Berarti semua di dalam kelas itu berangkat ke Bandung kan? Kalau kata kita tadi, kalau kata kami tadi itu siapa aja yang ke Bandung? Nggak tahu. Nah, kalau sekarang gurunya aja bahasa muda. Ternyata dia nggak ngerti kata kami banyak. Cuma dijelasin. Dan ada seseorang lagi di luar sana, siapa itu jadi belum begini tahu. Bang Joma, percuma dijelaskan. Kata kami dia nggak ngerti gimana ceritanya mau dijelaskan. Ya udah, kamu jelasin deh. Udah dijelaskan dari tadi kamu nggak ngerti. Udah dijelaskan Bang Juma, lu menghabiskan waktu Bang Juma menjelaskan, kamu nggak ngerti. Kami itu Allah bukan? Kami itu Allah, betul. Enggak, bukan Bang Juma, jangan Bang Juma. Ini yang lebih hebat nih kayaknya nih.
Ya udah dijawab Bang Juma. Kamu mau menguji kita di sini? Bukan, karena dibilang salah. Lah memang salah kalau kamu memahami seperti konsep yang kamu bawa. Pak Pipo lagi lah. Kan gitu. Oke. Kalau kami itu adalah Allah, itu kan kata ganti, betul nggak? Lu ngomong aja, jangan nanya. Lu ngomong kata aja. ganti, iya betul. Di situ ada huruf nun, tanda fathah. Oke. Seandainya Allah hendak membuat satu permainan istri dan anak, tentulah Allah membuatnya dari sisi Allah. Jika Allah benar-benar dari sisi Allah berbuat demikian, betul nggak? Kenapa dikatakan dari sisi Allah? Kenapa? Ya, justru itu yang saya mau tanya, bro. Nah, kan tadi saya sudah jawab, Subaida. Ku jawab di As-Zumar ayat 4. Karena Allah menciptakan, makanya dikatakan dari sisinya. Betul. Berarti terus ciptaannya itu bisa selevel sama Allah sehingga. Nah, di sini pelintiran kamu. Kamu memelintirkan. Masa ciptaan kau setarakan dengan yang menciptakan? Kamu kalau bikin nasi, kamu setara dengan nasi. Oke. Kalau Allah mau membuat istri dan anak, itu setara nggak? Ya kalau ini kan kalau. Dia buat dari ciptaannya, sekiranya dia mau. Iya, seandainya dia mau. Sekarang kenapa Anda mengatakan dia setara? Satu ciptaan, satu pencipta. Kenapa? Ini dari mana otak Anda rusak memang? Dari mana Anda mengatakan yang diciptakan dengan yang menciptakan itu setara? Nenek kiper dari mana yang ngajarin? Jangan sampai ke otak lah, bro. Jangan sampai ke otak lah. Memang faktanya begitu. Diam. Udah faktanya begitu. Dijelaskan hanya seperti kambing, dijelaskan, mendengar tapi tidak paham. Oke. Udah jelas. Udah diam. Udah diam. Allah menciptakan, terus kemudian cipta. Loh ya kan benar, kan saya sudah katakan Allah menciptakan. Kenapa kamu setarakan Allah dengan ciptaannya? Otak kambing nggak boleh. Udah saya mute semua dulu. Udah nggak kondusif lah gitu loh. Satu kan Bang Juma udah menjelaskan. Gitu namanya? Kalau Anda nggak setuju dengan penjelasan Bang Juma, ya mohon dibantah aja begitu. Diskusi yang beradab lah. Kan iya, begitu, jangan ya? dikatakan otak. Kan dari tadi diulang-ulang Anda itu loh. Ya, yang lain. Udah yang lain diam dulu ya. Jadi Assalamualaikum. Bang Limbong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kebanyakan ini. Gini aja. Kamu bikin sepatu, kamu sama di sepatu. Sebentar dulu Bang ya, sabar semua ya gitu loh. Satu-satu aja. Kan di sini memang nggak berbeda. Kalau Bang Juma udah menjelaskan, kalau Anda nggak terima, ya nggak apa-apa, disimpan aja. Ikan gitu. Di sini nggak memaksakan gitu. Ya, itu. Nah, ampun deh saya angkat tangan Bang Andi. Iya. Artinya adalah kalau memang Anda nggak setuju ya sudah. Anda punya pendapat yang lain silakan, kita nggak maksa Anda berpendapat kok. Kita catat di sini pendapat Anda kan gitu. Oke, ya. Saya Bang Handi saya dulu. Ya, silakan Pak Limbong. Oke. Tadi kayak lagi lanjutannya ya. Kalau kata Bang Handi, kami ini siapa? Saya nggak tahu siapa ini. Allah, saya nggak yakin kalau Allah gitu ya. Karena saya ini pemahaman saya, sorry. Saudaraku muslim ini pemahaman saya loh. Nah, di ayat 19 kan dikatakan dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan dalam kurung malaikat-malaikat yang di sisinya. Nah, jika ini Tuhan yang berbicara, dia kalau pemahaman saya tidak mungkin dia bilang dan miliknya, harusnya dan milikku. Siapa yang ya udah, dan yang di sisiku. Ya udah dijawab Bang Juma, Bang Limbong silakan. Oke. Itu pemahaman saya, terima kasih. Oke, jadi kalau di dalam kitab Anda ada Tuhan menjelaskan Tuhan lain, itu berarti saya lift dulu ya Bang Juma ya. Iya, terima kasih. Salah kata ya. Ya. Oke, thank you. Makasih kalau diskusi yang beradab di sini, Bang. Terima kasih. Silakan Pak Limbong. Oke, Bro Andi, saya istirahat dulu. Dari tadi saya kesempatan untuk bicara nggak ada. Oh, Pak Pipo dulu, jangan saya. Pak Pipo. Ayo Pak Pipo, ayo. Saya istirahat dulu. Kalau ada kata-kata saya tidak berkenan, saya minta maaf dulu. Oke, makasih. Ya udah, karena waktu dari saya sudah 4 jam saya menunggu-nunggu nggak ada kesempatan. Ayo Pak Pipo. Yang lain dulu sebentar. Oke. Jangan kebanyakan suara. Antri.
Kan gini. Antri dari sampai jam 4 saya tadi, jam 4 tadi jam Di sini udah jam dari 1 tadi loh, saya hampir nggak jam ada 1 di kesempatan sini. untuk bicara. Sebentar. Saya Pak Pipo. menerima itu apa adanya. Kalau Iya. kata-kata saya yang menyinggung Anda, saya minta maaf. Kita tetap satu. Iya, Pak Pipo. NKRI, harga Betul, mati. Pak Pipo. Makasih Pak Pipo telah saya. hadir di sini. Oke, Lain kali nanti Masuk saya lagi beri ruang. besok. Boleh. Ya, lain kali saya beri ruang yang lebih banyak ke Pak Pipo. Ya, kita juga di sini mohon maaf kalau ada kata-kata yang hilaf ya, Pak Kalau Pipo Pak ya. Pipo keluar, saya juga keluar lah. Terima kasih. Ya, kenapa? Pak Limbong jangan keluar, nggak apa-apa. Di sini saya ada temani Pak Pipo. Pak Limbong. Pak Yang Pipo Limbong, bukan, tenang. saya enggak merasa bersalah saya. Enggak. Pak Pipo. Pak Pipo dari tadi sore udah itu. Bilang Pak Limbong yang nanya lagi ke Bang Juma. Silakan Pak Limbong, monggo. Lanjut. Sudah hampir jam 1 di sini. Oh, sudah hampir jam 1 di. Iya. Mana tadi yang bertanya kepada saya tentang Nahnu itu siapa ya? Udah Pak, udah ini dia, udah izin dan sudah minta maaf kalau ada kata yang salah. Oh iya, baik. Saya rasa sudah cukup, Bang, untuk live kita sesi ini. Terserah Bang Juma, kalau bisa dijawab dulu Pak Limbong, apa tadi itu maksudnya satu ayat tuh. Apa pertanyaannya? Diulang Pak Limbong. Pemahaman saya yang kami ini yang berbicara bukan Tuhan. Alasan saya di ayat 19 ini kan lanjut. Yeah. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat dalam kurung yang di sisinya. Kalau Tuhan yang berbicara di sini seharusnya menurut saya ya, sorry ya, maaf. Dan milikku siapa yang di langit dan di bumi dan yang di sisiku. Nah, kalau Tuhan yang berbicara berarti ini pihak ketiga yang berbicara mengatakan miliknya. Berarti yang menjelaskan kepada Tuhan, sebabnya itu adalah kata ganti Tuhan. Coba diterangkan, Pak. Baik. Jadi di ayat itu diterangkan walahu. Nah, kalau di dalam konsep kaidah ya, Allah dihilangkan hurufnya menjadi lahu, dihilangkan lagi hurufnya menjadi hu, itu merujuk kepada Allah. Walahu mampis samawati wal ard. Jadi memang merujuk kepada Allah. Nah, kemudian kenapa Allah menerangkan seperti ini? Ini Allah sedang menyampaikan kepada malaikat agar malaikat menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kemudian berarti Tuhan yang lain? Oh, tidak. Bukan Tuhan yang lain. Sama seperti saya, Bang. Ketika saya bercerita kepada orang, bercerita tentang diri saya kepada orang lain berkait dengan anak saya katakan kepada mereka, kepada orang lain, kawan, kalau anak-anak saya itu bisa menghargai bapaknya, tidak mungkin mereka itu menolak apa yang saya perintahkan. Kalau anak-anak saya itu mau mendengarkan perintah bapaknya, pasti mereka menjadi anak yang baik. Anda pasti sudah ngerti, ini kaidah bahasa. Artinya, bapaknya yang dimaksud di situ adalah saya sendiri. Sama ketika di dalam kitabnya Bani Israel diterangkan, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Siapa yang berfirman di situ? Allah. Tidak mungkin itu adalah karangan daripada Musa. Itu adalah Allah sendiri yang berbicara mengenai esensi dirinya dengan menggunakan kata hu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Gitu loh, Bang. Nah, yang jadi bermasalah kemudian adalah ketika Yesus yang kita ulas. Misalnya, ini dulu, Bang. Ini dulu. Kan saya ngerti kalau tadi yang dibilang semacam apalah penjelasan barusan. Tapi yang saya tanyakan, Bang, ini. Dan miliknya, kalau pemaham saya, kalau dibilang di situ, dan milikku, hanya itu ku, itu baru pas kalau menurut Kalau saya. Quran ini buat manusia, jadi pedoman, jadi aduh gimana sih? Sedikit boleh Bang Juma? Oke, silakan. Iya, sini jam 1, Bang. Iya, jadi kalau di Quran itu murni firman Allah semua. Lalu di Bible itu ada kalimat-kalimat pembuka yang di Quran itu tidak ada. Misalnya, datanglah firman Tuhan kepadaku, firmannya tetet gitu loh. Jadi kalimat pembuka itu tidak ada gitu loh.
Sehingga kemudian Bang Naibaho itu bingung, itu loh. Itu yang perlu diperhatikan, Bang. Palimbong. Pak Limbong. Iya, Jadi saya murni, ngerti ya, ngerti. Cuman jadi murni, itu aja. sehingga Kalau kemudian sebentar, kalau boleh sehingga saya kemudian ini, sebentar Bang, sehingga kenapa kemudian pada bukan saat aku di situ? Kenapa kata gantinya gitu? Kata gantinya ku harusnya gitu. Itu aja yang saya bingungnya sih. iya, jadi kalau di dalam Bible itu disebutkan pada suatu hari dia berjalan-jalan, datanglah firman Tuhan berbunyi. Nah, lalu kemudian kalimat pembuka itu tidak ada di dalam Quran. Murni firman Allah, tidak ada campur-campur lain, kalimat-kalimat yang lain dari manapun gitu. Nah, lalu kemudian waktu dibaca oleh manusia itu menjadi tepat gitu loh. Karena Al-Quran itu untuk manusia, dibaca oleh manusia itu menjadi tepat. Nah, masalahnya adalah karena di dalamnya itu tidak ada asbabun nuzulnya sehingga kemudian tidak ada keterangan lain, murni firman Allah, kadang-kadang teman-teman Kristen itu bingung gitu. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Makasih, Amang. Makasih. Palimbong itu Al-Quran itu diturunkan buat manusia, pedoman hidup, begitu. Jadi kalau kita membaca, ya seperti itu bacaannya. Bukan berarti kalau ada yang berkata demikian, bukan firman Tuhan. Di dalam Bible juga banyak kata nya gitu, huruf besar gitu. Oke, Bang Andi, teman-teman saya pamit duluan. Sini udah jam 1. Iya, Bang. Besok gawe ya. Iya, pada netizen yang ada, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sahabat-sahabat semua di sini, ya tim ZCC, ya terima kasih banyak atas segala waktu yang diberikan kepada kita. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.